Nah, itu belum Anda jawab juga. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon dijawab ya. Dijawabnya itu begini, ini kan sedang membahas ajaran Yesus. Anda itu seharusnya jangan fokus kepada ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad itu Anda tanyakan, kita yang jawab. Tapi ketika Bible yang ditanyakan, Anda jangan bersandar kepada Al-Quran. Jangan bersandar kepada Sirah Nabawiyah. Apakah Bible Anda tidak mampu menjelaskan tentang ajaran Yesus itu? Sekian. Terima kasih. Sekarang teman Kristen punya waktu lagi untuk menyangga ya? Betul ya? Ya. Ya. Ya, berapa menit itu tadi? 4 menit ya? Apa 6 menit? 6. 6. Ya, silakan 6 menit. Silakan Mas Erben dibagi 2. Silakan. Loh, Bang Zuma kok turun? Signal di sana itu. Gak apa-apa, ntar naik lagi. Bang Erben ya. Lanjut. Tolong di mute dulu, ini noise siapa nih? Andi. Ya, tadi saya udah katakan di sini bahwa Roma 2 ayat 15 ini udah cukup sangat jelas. Ya. Hukum Taurat ada, gedein dong, jangan mukanya Wafi yang digedein, gelap itu. Gedein dong. Ya. Hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka menurut mereka turut bersaksi dalam pikiran mereka, saling menuduh atau saling membela. Jadi hukum Taurat. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah ada orang yang tidak pernah mendengar Injil lagi? Karena firman Tuhan itu sudah diberitakan ke seluruh dunia. Ya. Alkitab itu sudah diberitakan. Sekarang sudah era informasi. Jadi itu sangat sangat mudah diakses ya. Kalau orang tidak bisa mendengar, berarti dia sangat pedalaman sekali. Tidak mungkin, karena orang-orang yang menginjili kami ini sampai ke pedalaman, tidak seperti kalian, hanya di TikTok saja. Nah ini yang kedua tadi saya buktikan lagi. Ini loh, ini patakso, bukan pataso, ini patakso. Masa membaca aja susah membedakan X dan S. Maka di sini kita bisa lihat leksikonnya, Matius 26 ayat 31 dan Markus 14 ayat 27. Kalau ini pun mau dikatakan sebagai pembunuh, ya, Yesus adalah pembunuh. Maka artinya Allah yang pada saat ini kita berdua mengimani, ya, Islam pun mengimani Isa itu ada di hadirat Allah, Anisa 158, dan Kristen mengimani Yesus berada di surga bersama Sang Bapa satu dalam Tuhan yang Esa. Artinya Allah yang disembah ini menerima pembunuh untuk bergabung dalam hadiratnya. Dia orang Strongnya bro, strongnya coba, strong konkordannya. ini I will strike down, ya. Bahkan tadi saya sudah terjemahkan. Jadi tulisannya juga dijatuhkan. Nah, yang jadi permasalahan tadi itu tidak runtuh. Boleh moderator motong strong concordance-nya tadi itu coba. Dipotong terus. Lanjut Bang Erben. Ini moderator boleh tadi minta strongnya itu loh. Terus, hey. Lanjut Bang Erben. Oke ya. Konsentrasi. Jadi ini aku kasih kolom besar dong. Bentar ya. Ini saya kasih penjelasan ya. Dalam ayat ini pengantinnya mempelai wanita dari anak domba menggambarkan umat Allah atau gereja. Istilah perkawinan dipakai untuk menunjukkan persatuan yang sempurna antara Kristus dan jemaat yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi ibaratnya perkawinan dipakai untuk menunjukkan persatuan yang sempurna antara Kristus dan jemaat. Jadi tidak ada gereja yang memahami bahwa perkawinan di situ artinya hubungan seksual. Di situ ya. Baru yang tadi yang di dalam Matius tadi itu ya. Di dalam Matius pasal 3 pasal berapa tadi? 631. Ya, Matius pasal 26 ayat 31. Ya. Tadi kan sudah ditunjukkan sama Bro Metatron ya secara kata. Tetapi kalau kita mau mengikuti penjelasannya di sini, ini sebenarnya kan kegenapan dari Zakaria pasal 13 ayat 7, yaitu tentang pemberitahuan tentang kematian Yesus. Dikatakan di situ, bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dinyalakan. Mari kita binasa, seterusnya ya. Jadi ini kegenapannya, bahwa itu berbicara tentang nubuatan kematian Kristus itu
digenapi yang di dalam kitab Zakaria di dalam ayat ini. Di situ jadi bukan aku di sini artinya Yesus membunuh, bukan. Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai. Aku di situ artinya di sini itu menunjuk kepada nubuatan dalam perjanjian lama di mana sudah dinubuatkan akan kematian Kristus, dan kematian Kristus itu mengakibatkan para dombanya yaitu murid-muridnya tercerai-berai. Memang murid-murid Yesus ketika Yesus mati kan tercerai-berai, tetapi ketika Yesus bangkit, tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea, betul kan? Jadi ini justru menegaskan bahwa Yesus benar-benar mati sebagai gembala, tetapi kebangkitannya itu justru memulihkan segala sesuatu. Ini dia. Jadi ayat 31-32 berbicara bahwa benar-benar Yesus mati sebagai kurban tebusan, dan Yesus bangkit membuktikan bahwa maut sudah dikalahkan. Jadi Yesuslah satu-satunya yang mati untuk menebus manusia dari kutuk dosa, yang bangkit mengalahkan maut. Makanya kita ikutlah yang bangkit mengalahkan maut. Dan inilah kehebatan Yesus, kesempurnaan Yesus, dia bangkit. Jadi kalau tidak bangkit seandainya Yesus itu nggak sempurna. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, saya percaya Metatron juga nggak Kristen, saya juga nggak akan Kristen. Ngapain saya ikut Yesus kalau dia mati di kayu salib nggak bangkit? Tapi ketika Yesus bangkit, maka saya harus ikut Yesus. Jadi ikutlah Yesus yang bangkit dari kematian. Jangan ikut yang tetap abadi di alam kematian, yang tak tahu rimbanya. Seperti lagu mengatakan, entah di mana kini kau berada. Larang nyanyi, nggak boleh nyanyi. Nggak boleh nyanyi kena copyright. Yesus jelas. Saya potong. Yesus sudah ada di surga, sudah bangkit dia, sudah mulia dia naik ke surga. Inilah kehebatan Yesus Kristus. Haleluya. Oke, cukup. Sesuai dengan kesepakatan bersama, karena Bang Juma udah datang, memang formatnya untuk Bang Juma. Mohon maaf ada Kores digantikan oleh Bang Juma. Sekarang siapkan waktu 2 menit. Kores monitor. Oh ya, masuk. Ya, ganti ini ya. Bisa Timer, oke. Iya, oke. Panas tapi. Oke. Ya, tunggu sebentar Mas Erben, tunggu sebentar. Silakan dulu 2 menit. Siapkan dulu 2 menit. Tunggu ya. Sambil menunggu Mas Erben, next jangan nyanyi ya. Loh, kenapa? Kan waktu. Yang penting aku nyanyi nggak apa-apa lah. Ini bukan tempat karaoke. Loh, saya kan bernyanyi untuk 2 menit, bernasi, menghibur 2 menit penonton. disiapkan. Tunggu. Nggak boleh gitu. Sudah? Ah, ini udah timer. Tunggu dong, Tunggu Bre. sebentar. Sabar dulu. Berapa aja. ini? 2. 2. Ya, udah Oke, ready. Silakan. Oke. Saya mau bertanya hadis Sahih Bukhari 4732 kitab nikah. Di sini dikatakan dalam perkawinan jahiliyah itu ada 4. Perhatikan ya. Di sini dikatakan sesungguhnya pada masa jahiliyah ada 4 macam bentuk pernikahan. Pernikahan yang pertama ini gini. Saya langsung ke yang terakhir. Perhatikan ya. Dikatakan di kalimat terakhir. Bentar, di pause dulu suaranya itu biar saya tunjukkan karena ditanya. 4732, terusin. Ini hadis sahih. Ini kasih di kolom besar dong aku. Gimana sih hostnya ini? Oke, ini Sahih Al-Bukhari 4732 ya. Dikatakan dalam perkawinan jahiliyah ada 4 macam. 1, 2, 3, 4 silakan dibaca karena waktunya nggak ada. Tapi kalimat terakhir, maka ketika Nabi Muhammad SAW diutus membawa kebenaran, beliau pun memusnahkan segala bentuk pernikahan jahiliyah kecuali pernikahan yang dilakoni oleh orang-orang hari ini. Apa itu perkawinan yang dilakukan orang-orang hari ini dari jahiliyah? Yaitu adalah di sini. Jadi perkawinan di dalam Islam rupanya diadopsi dari perkawinan jahiliyah. Silakan ditanggapi, dibaca baik-baik, direnungkan. Itu aja pertanyaan saya, bro. Silakan Metatron. Ya, terima kasih. Gedein saya dong, pause dong. Jangan dihituin, jangan dijalanin dulu. Ya. Tadi
Tadi dijelaskan oleh si Wafi tadi katanya tadi kelompok apa? Padahal di sini adalah Urainah ya kelompoknya. Saya koreksi, sorry, Urainah ya. Di sini diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad ternyata memotong tangan dan kaki mereka serta mencongkel mata mereka. Wih, ini perbuatan yang sangat mulia ya. Ini setuju nggak ini? Ini ada dalam Sahih Bukhari. Nah ini saya mau nanya, ini hadisnya Sahih nggak kira-kira? Sahih Al-Bukhari 5254. Ini Nabi Muhammad memotong tangan dan mencongkel. Nah saya cuma pengen dijawab Sahih apa doif, itu aja. Oke, thank you. Gua kasih lu 7 detik lebih. Oke, silakan ditanggapi. Sekarang siapkan dulu waktunya 6 menit berdua Bang Juma sama Ustadz Wafi. 6 menit atau 4 menit? 6 menit menjawab dong. Tadi kami lo 4 menit seingatku. 4 menit menyangga kan. Lupa ya dari awal ya. Oke. 6 menit dulu, Res. Oke, silakan Ustadz Wafi. Oke. Saya dulu Bang ya. Silakan deh, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi Erben pertanyaannya apa itu intinya? Kan masalah bahwa ya di dalam hadis tersebut Mas Erben ada 4 macam nikah di zaman jahiliyah dan yang disetujui oleh Rasulullah adalah 1. Karena sesuai dengan syariat Islam. Oh, berarti Islam itu mengikuti syariat di zaman jahiliyah. Islam itu dinarasikan di dalam Al-Quran musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wal Injil, membenarkan apa yang ada di dalam Taurat dan Injil, menyempurnakan juga beliau. Makanya bukan hanya nikah, tapi juga seperti puasa Asyura, bahwa di dalam Sahih Bukhari Muslim, qadiman Nabi al-Madinah fawajadahul yahud yasumuna Asyura. Suatu saat Nabi datang ke Madinah, bertemu orang Yahudi sedang berpuasa Asyura. Mereka berpuasa Asyura karena memperingati Nabi Musa alaihi salam diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Fasamahu Musa syukron. Nabi Musa pun berpuasa karena berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Mendengarkan jawaban itu, Nabi Muhammad mengatakan dalam Sahih Bukhari Muslim ya, dilihat itu. Ana ahaku wa aula bi Musa minkum. Aku lebih utama dan lebih berhak merayakan hari ini daripada kalian, wahai orang Yahudi. Nah, itu sudah biasa karena memang menyempurnakan. Beda sama tadi jawabannya Mas, siapa ini namanya ini? Mas Metatron. Ditanya ajaran Yesus mengenai orang pedalaman yang mati tidak pernah mendengarkan Injil bagaimana, malah dijawab pakai Roma. Kalau mau dijawab pakai Roma ya tambah gabrul. Kenapa kok gabrul? Karena Paulus sendiri mengatakan dalam Filipi 3 nomor 8, Taurat itu sampah. Nah, Anda malah membahas hukum Taurat. Kan Paulus sendiri mengatakan sampah, malah bawa-bawa Roma. Sedangkan Taurat itu sudah batal dengan Efesus 2 nomor 15 karena kematian Yesus, makanya gak nyambung. Nah, lalu masalah Bani Urainah, ya, Bani Urainah. Anda itu jangan langsung mengambil kesimpulan cerita Nabi ketika berperang dengan Urainah. Anda harus tahu ceritanya dulu bagaimana. Makanya sahabat Anas bin Malik ketika menceritakan tentang Urainah yang menghadap Rasulullah untuk mengutarakan niat sucinya masuk Islam, maka sebagai seorang Rasul, kasih sayangnya kepada orang-orang yang baru beriman mu'allaf adalah sebuah keniscayaan. Hal itu menjadi bagian dari dakwah Nabi, santun dan ramah. Nah, tetapi ya, Nabi itu tidak semerta-merta langsung menghajar mereka, tidak, harus dilihat dulu. Makanya ketika Nabi mendengarkan kabar tidak enak tentang kejahatan mereka sampai ke telinga Rasulullah, beliau marah besar karena mereka melakukan kejahatan yang sangat nyata. Begitu saudara. Lanjut Bang Zuma. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika saudara berbicara mengenai siapa yang patut dicontoh, hadits-hadits yang Anda bawa itu membuktikan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW ada suri teladan yang sangat baik. Ketika dikatakan falamma bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bil haqq hadama nikahal jahiliyah. Ini dia menghilangkan kemudian kullahu illa nikahan nasil yaum. Dia menghilangkan cara-cara nikah orang jahiliyah. Subhanallah. Sementara ada yang kemudian mengajarkan ajaran Nabi Lut.
masih sampai hari ini menjadi sebuah keniscayaan tidak mungkin dihapuskan. Yohanes 13:23, seorang di antara murid Yesus bersandar di dada Yesus. Ini menjadi dasar pijakan homoseksual. Tepuk tangan dulu untuk Bang Suma. Kemudian yang kedua, Anda mengotori mulut Anda dengan membawa hadits kemudian. Bagaimana mungkin Rasulullah Muhammad SAW dikatakan tidak bisa dicontoh? Seorang yang kemudian mengembara, kemudian sakit keras, kemudian dibantu oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lalu Rasulullah mengajarkan, kamu pergi kepada seorang yang kemudian mengembala seekor domba dan seterusnya. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW ini memberikan contoh. Ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan mereka untuk mendatangi sekelompok orang yang kemudian menggembalakan onta. Rasulullah menyuruh mereka keluar. Lalu kemudian datanglah kepada orang itu. Lalu mereka datang. Penjahat-penjahat ini datang. Mereka diobatin. Setelah diobatin mereka sembuh. Setelah sembuh mereka membunuh. Setelah membunuh mereka merampok. Setelah merampok dia kemudian melakukan kemaksiatan yang lain. Dibantu, ditolong, diobati, disembuhkan, dikasih makan, diberi tumpangan, dibunuh. Lalu Rasulullah Muhammad SAW memberikan hukuman kepada mereka. Apakah itu salah? Apakah itu salah? Dibandingkan ajaran yang ada sekarang. Barang siapa yang memperkosa emakmu, kasih istrimu. Barang siapa yang memperkosa istrimu, kasih anakmu. Barang siapa yang perkosa anakmu, perkosa. Kasih tampar kiri kanan, kasih yang kiri. Kasihi musuhmu, katanya. Ini ajaran apa ini? Ini yang mau dicontoh. Dan kalau sayang sekali saya tidak dari awal ya, kalau saya menguraikan ajaran Yesus, tidak ada satupun poin yang bisa dicontoh oleh manusia berakal dari ajaran Yesus itu. Nggak ada sama sekali. Mulai dari kedatangannya, kelahirannya, kemudian membatalkan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Manggil orang tuanya aja dengan panggilan pelacur. Ini apa mau dicontoh? Bang Joma, kita harus adil. Oke, masih ada kesempatan nanti. Masya Allah. Silakan. Bos, 6 menit apa 4 menit Yesus, untuk bentar. silakan. Di mana? Tahu? Bentar. Izin dulu, di waktunya dulu, sebentar dulu. Ini waktunya dulu mau diatur. 4 menit apa 6 menit? Astagfirullah, hormati. Ini ada moderator ini ya, Ben tenang dulu kau. Iya, saya belum ngomong. Ben ngalah, Ben. Bang Handi dulu, baru lu ngomong, Ben. Iya, dengar. santai dulu gitu loh. Datanya di mana Yesus memanggil langsung wanita aja. pelacur, coba bro. Ini enggak dulu. Ini waktunya belum dijalankan juga, belum diberitahu, belum disuruh gitu loh. Dulu, biar aku baca. Kamu bisa diskusi. Aduh, astagfirullah ini orang. Coba minta datanya bro, cuma di mana Yesus Bentar dulu, memanggil ini mau ibunya tiktokan wanita sekarang, belum mau pelacur. dirubah formatnya nih. Bukan. Ya entar dulu, ini waktunya berapa dulu, baru waktunya timer jalan, Anda dipersilahkan. Gimana sih lu, Ben? Sekarang 4 menit apa 6 menit nih? 4 menit. 4 menit, silakan. 6 menit lah kami. Ya udah 6 menit, enggak apa-apa. Kalian Ya sekarang silahkan waktu berjalan setelah Anda berbicara, silakan. Sebelum saya menanggapi, minta datanya Bro Juma di mana Yesus memanggil ibunya wanita pelacur. Berbicara nggak usah minta data, langsung Anda menanggapi. Kenapa? Bukan tiktokan. Nanti Mas Ben akan Nanti dijawab. bisa diskusi nggak sih ini orang? Terusin 6 menit buat Anda berdua. Monggo. 4 menit, kok 6 menit sih? 4 menit. Ya itu 4 menit aturan, dia minta 6 menit, puasin aja nggak apa-apa. Jangan. Ayo, Sesuai Bro aturan Metatron, saja. Sesuai aturan. 4 menit. Metatron. Taruh dulu 4 menit ya. Silakan 4 menit Anda berdua, waktu berjalan, monggo. Itu buka, kasih di kolom besar dia. Gedein dulu dong. Ya, tadi saya hanya nanya, ini ya, kenapa nggak dijawab? Bukhari 5254. Ya, coba kitab Jangan kitab dipotong apa itu? dulu. Ada. Judulnya Cari aja, Ustaz. judulnya. Dicatat Judulnya aja. tampakkan. Berobat dengan kencing unta. Ya oke, Berobat terusin. dengan kencing unta. Terusin. Oh, pertanyaan baru. Ya, Pertanyaan ini baru. yang tadi dibuka pertanyaan baru gimana? Ini kayak ini loh. Nabi Oh Muhammad iya, SAW. lanjut. Sebentar, diam dulu, Wafi. Kitab Ya. Plaster dulu bibirnya. Nabi memohon tangan dan kaki mereka serta mencongkel mata mereka, dicongkel gini loh. Kayak nyolok mata ya. Ini saya tanya, ini sahih atau enggak? Itu aja. Nggak usah muter-muter Zuma. Tadi saya ada baca di bawah itu ada 5.000 kata data nggak direspon oleh Zuma. Silakan, Bapak Nur Alim, Tafadol. Nanti jawab ya. Oke, aman itu, gampang itu.
Aku Masih ada mau waktu. buka data dikasih di kolom besar. Jadi, Oh ya. bentar. Beginilah si Juma kalau suaranya kencang tapi data belum dibaca. Saya yakin Juma belum membaca data ini tapi sudah ditanggapi. Perhatikan saya baca ya. Sesungguhnya pada majalah jahiliyah ada 4 macam bentuk pernikahan. Pertama adalah pernikahan sebagaimana dilakukan orang-orang pada masa sekarang ini, yaitu seorang laki-laki meminang kepada wali sang wanita, kemudian memberikan mahar lalu menikahinya. Tetapi hal ini pun dilanggar Nabi Muhammad ketika dia menikahi Zainab. Ya, ini dilanggar Nabi Muhammad karena Zainab itu tanpa mahar, tanpa saksi, tanpa wali. Itu ya. Baru di sini dikatakan mereka, maka ketika Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran, beliau pun memusnahkan segala bentuk pernikahan jahiliyah kecuali pernikahan yang dilakoni orang pada hari ini yang pertama. Jadi Muhammad menetapkan hukum perkawinan itu poin pertama dari 4, yang 3 dibuang. Tetapi Nabi Muhammad pun melanggar hal ini ketika dengan Zainab. Karena itu menikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa apa bro Metatron? Halo? Iya toh? Nah di situ. Jadi ini datanya. Bro Juma jangan langsung bunyinya kencang tapi di hadisnya nggak dibaca. Baca dulu dong. Kenapa? Supaya orang teredukasi. Silakan teman-teman muslim yang 2000 di bawah sana baca ini hadisnya. Hadis Sahih Bukhari nomor 4732 kitab nikah ini. Jadi ada 4 perkawinan jahiliyah, 3 dibuang, 1 dipertahankan. Tapi Nabi Muhammad pun tidak taat kepada yang dipertahankannya. Karena perkawinannya dengan Siti Zainab, dengan Zainab itu nggak kayak gini, nggak ada mahar, nggak ada walinya. Nanti kalian tanggapi itu. Sekarang saya mau menanggapi di dalam Yohanes 13 ayat 23 itu hanya orang-orang yang nggak bisa membaca yang memahami seperti pemahaman Juma. Wajar dong seorang murid yang dikasihi bersandar pada gurunya. Saya dengan guru saya peluk malah. Saya bersandar pada guru saya. Mungkin kalau di si Juma ini gurunya ditempeleng, atau mungkin gurunya hadis-hadisnya dibuang, didoib-doibkan, dipalsu-palsukan. Mungkin begitu cara belajar Juma. Makanya tadi hadisnya ini nggak dibaca. Jadi kamu nggak tunduk kepada Sahih Bukhari, raja hadis, guru hadis, nggak kau baca. Harusnya baca dong bro. Supaya apa? Kelihatan kecerdasan. Kecerdasan itu sebagian dari iman. Oke, ada lagi waktunya Metatron, tanggapi bro. Tapi saya minta bro Juma ya, di mana Yesus memanggil ibunya itu wanita pelacur ya. Kamu jangan menyebarkan dusta bro, nanti bibirmu jadi dower terus. Lanjut Metatron, masih ada waktu kayaknya, 45 detik. Ini lumayan ini ya, bahwa memang ternyata kok Tuhan Yesus nggak pernah gedein dong host, responsif dong. Ternyata Tuhan Yesus nggak pernah ngajarin seperti ini. Tapi ini kau lihat ini, Nabi memotong tangan dan kaki mereka serta mencongkel mata mereka. Udah disuruh minum kencing onta, dicongkel matanya, tangannya dipotong, kakinya juga parah itu. Waduh, kelakuan emang. Parah ini. Dia belum pernah bunuh orang sebelum jadi nabi, tapi jadi nabi dia motong orang, motong tangan, motong kaki, congkel mata. Tafadol Ustaz. Sakit jiwa. Itu gurunya ada di bawah nggak? Belum. Itu tolong dong host si Stop Juma dulu tadi yang lain datangnya diam. Yesus. Udah selesai Anda bicara. Oke, di Anda mana Yesus waktunya memanggil habis. ibunya pelacur. Anda Tolong waktunya habis. Sekarang Iya, Anda diam tolong berdua. dulu, saya Anda suka enak diam dong, berdua. jangan framing. Coba Anda aku diam pernah baca. berdua. Sekarang giliran Muslim, siapkan waktunya Mas Kores. Ntar dulu, ntar Berapa ya? dulu. 6 ya, 6 menit. 6 menit berdua. Tunggu sabar dulu ya. Oke. Oke, lanjut. Oke, wes ya, jangan ngomong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kelicikan Metatron kalau berdiskusi teman-teman ya. Ini liciknya dia kalau berdiskusi selalu licik. Dia kalau menyampaikan sesuatu, dalilnya tahun depan. Ini. Penulisan Sahih Bukhari, itu kadang hadis di depan disampaikan oleh Imam Bukhari, nanti di belakang disampaikan lagi nih ya. Hadis Sahih Bukhari contohnya, 3871. Kitab tentang apa? Peperangan. Ini bab tentang had, peperangan, muharobah. Nah, tentang apa? Kisah Ukail dan Urainah. Ingat, Anda kalau baca itu dari atas ke bawah bro. Jangan di bawah dipotong seolah-olah Nabi itu membunuh Urainah tanpa sebab. Jangan.
Ingat, ini ada kalimat apa di sini? Wa qatalu ra'iyan nabi. Urainah itu setelah menjadi mu'allaf, ternyata mereka berkhianat kepada Nabi, mereka kembali murtad, wa qatalu dan mereka membunuh ra'iyan nabi, pengembalanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wastaqudz zaud. Apa wastaqudz zaud? Kita lihat. Nah, terjemahannya, mengambil lapan pandai berternak, tinggal di Madinah karena suhunya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuki mereka untuk menemui pengembala dan mereka dan beberapa ekor unta supaya dapat minum susu dan air seni unta-unta tersebut. Sesampainya mereka di distrik Harrod, mereka kembali kafir ini ya, mereka murtad. Nah, mereka murtad lagi. Urainah dan Ukail itu murtad setelah keislamannya, membunuh pengembala Nabi, qatalu ra'iyan nabi. Dan tadi apa? Ketika peristiwa dan apa? Merampas unta-unta beliau. Nah, wastaqudz zaud itu maksudnya merampas unta-unta Nabi. Sudah pengembala Nabi dibunuh, mereka disayang oleh Nabi, diajak mu'allaf, mereka murtad lagi, membunuh pengembala Nabi, merampas unta-unta beliau. Nah, ketika peristiwa ini sampai kepada Nabi, langsung Nabi mengutus seseorang untuk mengejar mereka melalui jejak perjalanan mereka. Lalu Nabi memotong tangan-tangan mereka dan membiarkan mereka di bawah sengatan matahari sampai mati dalam kondisi itu. Lalu seperti hadis yang disampaikan tadi ya oleh Metatron, dicongkel matanya. Nabi itu kalau tidak ada kesalahan dari awal, tidak akan Nabi itu mencongkel mata membunuh. Dia itu sudah merampok, sudah membunuh pengembala Nabi, dikasih kasih sayang, dimu'allafkan, malah seperti itu. Jadi kalau baca itu jangan dari bawah saja, dari atas baca. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nih, Imam Abu Dawud juga meriwayatkan. Ntar, mana tadi sudah? Duror Saniyah. Nah, ini ya. Waktunya di anu dulu teman-teman. Kalau buka data itu waktu di pause gitu. Nah, ini Sunan Abi Dawud ya. Tentang apa itu? Kitabul Hudud. Kitab mengenai had itu mengenai had, orang yang membunuh maka hukumannya dibunuh. Maja'a fil muharabah, yang terjadi di dalam peperangan Jedyar. Gitu loh. Maksud Mas Zuma. Oke, baik. Jadi ketika saudara bertanya di mana Yesus memanggil Maria dengan panggilan sama seperti panggilan kepada pelacur, pahami dulu. Yesus yang kau sembah itu, yang adalah manusia itu tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan ibu. Saking durhakanya orang itu. Nggak pernah memanggil ibunya dengan panggilan ibu. Selalu memanggilnya dengan wahai perempuan, wahai perempuan. Nggak pernah dia panggil ibunya. Ini manusia apa ini? Di dalam Yohanes 2:4 kata Yesus kepada orang itu, mau apakah engkau daripadaku, wahai perempuan, saatku belum tiba. Kenapa sih orang yang melahirkan kamu, katanya kau bisa dijadikan contoh, kenapa kamu gak bisa sopan sama wanita yang pernah kau tumpangi, rahimnya kau robek selaput darahnya? Kenapa? Apa perlu saya ngajarin kamu sopan santun, etika, akhlak, moral? Orang yang melahirkan kau depan umum kau panggil perempuan. Ketika kau memanggil kemudian di dalam kitab Yohanes 8:10, kau memanggil seorang pelacur dengan panggilan hai perempuan, sama dengan panggilanmu terhadap ibu yang melahirkan kau. Tak sopan kali kau jadi orang. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Sama perempuan pelacur dipanggil dengan sama panggilan kepada ibu yang melahirkan dia. Ini yang mau jadikan sebagai contoh. Ibu kandung loh. Ini manusia apa ini? Bejat moral kayak begini nih. Mau jadikan contoh. Dia yang mengatakan, barang siapa yang membatalkan hukum Taurat, meskipun terkecil, maka dia akan menempati tempat neraka. Matius 5 nomor 19. Mati bunuh diri di atas tiang salib, batalin semua hukum Taurat. Apa-apaan ini mau jadikan contoh. Belum lagi di dunia nggak nikah. Ibu wanita yang melahirkan dia kemudian ketika dia di dunia gak pernah dipanggil dengan panggilan terhormat.
Begitu dia masuk di surga, dia dijadikan sebagai mempelai wanita. Orang yang kemudian melahirkan dia di surga jadi mempelai wanita. Ini apa ini? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sampai segitunya. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membeli, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan kawin. Lalu pintu kamar ditutup. Mau ngapain? Itu ibumu, cuplis. La khawla wa la quwata illa billah. Mana ini manusia saat ini? Cukup. Waduh. Sekarang Dulunya level 3-nya aku kayak. Ya. sekarang siapkan 2 menit giliran Muslim yang bertanya. Oh iya. 2 menit. Jadi 2 menit ini dipergunakan berdua bertanya. Muslim yang bertanya. Muslim yang bertanya, silakan. Lanjut Bang Zuma dulu, Bang Zuma dulu. Oke, dengarkan kuping kalian berdua. Yesus itu manusia biasa 100%. Manusia. Mau kau embel-embeli nanti 100%, entah apa-apalah kalian bilang. Sebagai manusia, tolong tunjukkan kepada saya. Yesus melampiaskan spermanya dengan cara apa? Biar kita lihat moralnya. Bagaimana dia melampiaskan sperma yang ada dalam tubuhnya. Biar kau tahu moral Tuhan kau itu. Apakah dia 501, mimpi basah, melacur, memperkosa, memburit, atau apa? Karena menikah tidak mungkin kan Tuhan kau menikah. Pilih, apakah dia mimpi basah, apakah dia menikah, apakah dia memburit, apakah dia 501 perkosa diri atau apa? Pilih itu jawaban. Harus kau pakai ilmiah. Jangan kau cuma bisa menghujat aja. Silakan. Oke, saya bertanya. Paulus menentang ajaran Yesus sendiri atau ajaran Tuhan atau ajaran di dalam perjanjian lama. Roma 14 nomor 2, Paulus mengatakan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Padahal di dalam Kejadian 1 nomor 29, lihatlah aku memberikan kepadamu, kata firman Allah. Firman Tuhan ya. Segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Nah, Paulus mengatakan orang yang memakan biji-bijian pohon itu orang yang lemah. Sedangkan Tuhan dalam Kejadian, itulah makanan kita. Makanan kamu maksudnya. Ya gak salah sih karena Paulus sudah mengatakan kalau hukum Taurat itu adalah sampah. Dalam Filipi 3 nomor 8 Paulus bilang hukum Taurat itu adalah sampah. Nah ya Tuhan bilang sayuran menyehatkan makanan kita. Paulus bilang itu makanan orang yang lemah. Gimana itu tanggapannya? Tafadhol. Oke. Siapkan timer 6 menit, dia pakai menjawab berdua. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa terjawab. Silakan. Taruh waktu berjalan setelah Anda berbicara. Dalam Lukas 1 ayat 35, kasih di kolom besar dong. Kolom besar. Dalam Lukas 1 ayat 35 dikatakan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Jadi pada Yesus sebagai manusia tidak ada dosa. Dan ini juga tertulis dalam Matius 1 ayat 20, bahwa anak yang di dalam kandungannya adalah dari dosa. Terima kasih untuk pertanyaan Bro Juma. Bagaimana dengan sperma Yesus? Yesus benar-benar manusia sempurna laki-laki. Tidak pernah menggunakan kelaki-lakiannya dengan cara yang salah. Tidak pernah digunakan kelaki-lakiannya itu kepada anak kecil. Tidak pernah digunakan kelaki-lakiannya itu kepada janda-janda. Tidak pernah digunakan kelaki-lakiannya itu kepada mantan istri, anak angkat. Tidak pernah dipergunakan kepada anak atau tawanan perang, atau kepada budak, atau kepada babu. Artinya apa? Yesus yang sempurna, yang tak berdosa, tidak pernah jatuh dalam dosa. Mungkin karena standar Zuma ini terlalu nista dibanding Yesus, maka pertanyaannya begitu rendah sekali. Rendah banget pertanyaannya. Jadi kalau Yesus pernah menggunakan kelaki-lakiannya kepada anak kecil, hari ini saya tinggalkan Kristen. Kalau Yesus pernah mengajarkan pengikutnya menggunakan kelaki-lakiannya kepada istri anak mantu, detik ini saya tinggalkan Yesus. Kalau Yesus pernah menggunakan itu kepada orang-orang tawanan perang,
detik ini saya murtad tinggalkan Yesus. Tetapi saya katakan, jangankan Yesus, jangankan para rasul Yesus, pendeta saja kalau menggunakan kelaki-lakiannya kepada anak kecil, kurang ajar kayak babi itu. Bagi saya orang yang menggunakan kelaki-lakian secara tidak wajar, setan, iblis, kotoran. Lanjut, Metatron. Host masih ada nggak? Saya mau ganti akun dulu. Kayaknya emang terlapor ini. Lagi kan. Lanjut, Metatron. Lanjut. Ya, saya lanjut ya. Tadi saya sedikit menyenggol tadi pertanyaan saya tuh nggak dijawab itu tadi. Hadis Bukhari. Bukan sekarang menyanggah Anda menjawab pertanyaan. Bentar ya, jangan dipotong dulu. Stop dulu, stop. Sekarang giliran Anda menjawab pertanyaan. Jangan mundur lagi. Ini relate ya. Inilah gunanya moderator. Stop dulu. Sekarang teman Kristen waktunya menjawab pertanyaan, bukan mundur lagi. Lanjut. Enggak aja lu nggak berani jawab. Makanya. Ini sakit Udah bisa jiwa ngomong? lu botol, makanya lu nggak ngerti arti moderator. Udah bisa Jawab ngomong? aja pertanyaan itu, sah atau enggak. Izin dulu ya, izin dengarkan dulu baik-baik. Waktunya Kristen menjawab pertanyaan, bukan mundur lagi menyanggah. Jawab tadi. Silakan. Ya. Berani jawab ya. Gak berani dijawab. Karena Nabi lu itu memang pecundang, pembunuh, sakit jiwa. Jalankan waktunya, silakan Anda menjawab pertanyaan. Tuhan lu cabul woi yang di belakang si Christian Princess. Stop dulu. Silakan sekarang. Apa waktu? Sebentar. Waktunya teman Kristen ini menjawab pertanyaan, bukan mundur lagi. Waktunya jalan, silakan. Memang Nabi lu cabul. Tuhan lu yang cabul. Wah, jangan. Kok jadi begini sih? Jangan gitu, soalnya kalau Muslim nggak bawa data. Ini saya bawa data tadi. Sekarang Gua dari tadi bawa gua Yesus ngawinin orang. Sekarang waktunya Anda menjawab pertanyaannya. Apa perlu saya ulang pertanyaan? Silakan, waktunya berjalan. Diulang Jalankan. Andi, diulang aja dulu, nggak apa-apa. Oke, saya ulang pertanyaannya ya. Oke, baik. Menurut pertanyaannya Bang Juma, Sudah Yesus dijawab sih, itu Juma. Sudah dijawab. katanya disuruh ulang. Udah, yang Nggak ada jawabannya. Dia mau manggil ibunya pelacur, nggak ada. Oke, saya ulang pertanyaannya ya. Ada dua. Si Nuralim bilang nggak ada itu tadi. Nggak ada jawabannya, nggak ada. Ada. Ya kamu harus minta maaf bilang. Ya sekarang lanjutkan aja deh. Silakan, waktunya berjalan. Jawab pertanyaan saya. Jadi saya ulang pertanyaannya Bang Juma, Yesus itu laki-laki sempurna, bagaimana cara melampiaskan spermanya? Itu nggak dijawab dari tadi, nggak silakan. dijawab. Dua pertanyaan saya nggak ada sedikit pun disentuh. Ya, silakan. Iya, di mana? Pertanyaan saya Oke. nggak tentu juga sama sekali. Kamu jawab dulu. Ya, Ini biarkan moderator yang ngatur. Silakan jawab pertanyaan itu saja. Jawab Monggo. lah, Oke, kalau kamu sekarang bisa. saya jawab secara medis. Seorang laki-laki tidak mesti mengeluarkan spermanya, karena seorang laki-laki itu secara medis mampu mengelola spermanya menjadi sesuatu yang lain. Jadi tubuh manusia itu memang diciptakan bukan untuk mengeluarkan sperma, bukan untuk dikeluarkan secara semrampangan. Dan Yesus datang moderator. bukan urusan untuk mengeluarkan sperma ya. Biarin dulu Bang Juma, biarin dulu aja nanti Jadi disanggah. gini, oke nggak apa-apa. Jadi saya mau Tolong kasih tunjukkan tahu. usia Yesusmu itu 13 tahun sampai 29 tahun. Oke, Ngapain aja dia? Baru, Mana tahu dia nih, coli. lihat ini kan, kalau tadi hostnya aku tanya kayak gitu, nggak dikasih. Ya silakan diterusin aja jawabannya dulu. Nanti ditanya ulang. Oke, Masih ada waktu sekarang menang. usia Yesus 13 sampai 30 tahun tidak ada di dalam kitab Injil. Selesai. Sekarang Isa pun Nabi Muhammad di dalam Quran nggak diceritakan. Usianya Isa dari 0 sampai 30 tahun nggak ada. Silakan dijawab aja dulu Oke, ya. nggak ada ya. Oke, nggak ada. Oke, silakan. Kalau Ustadz Wapi tadi kamu tanya tentang Paulus, kita bicara tentang Yesus. Jadi pertanyaanmu itu lari dari konteks. Jadi tidak perlu dijawab karena kau tanya tentang Paulus. Yang pasti Yesus taat Ajaran Yesus kepada hukum bertentangan sama Taurat. Paulus berarti Kon ya? kau tanya Paulus toh? Biarin terusin aja biarin. Kau tanya Paulus. Jadi nggak ada. Kita nggak perlu itu. Kita fokus ke Yesus. Silakan Metatron bro. Jangan dipotong. Bahwa Yesus memang tidak seperti itu. Gedein dulu. Tidak seperti itu, Bro Al. Bahwa memang Yesus itu kudus. Ya, namanya aja kudus. Nggak mungkin dia seperti itu. Kudus itu selayaknya apa? Selayaknya ini. Bawa Al-Quran dia.
Sebentar dulu dong, jangan dipotong. Saya potong ya kalau membawa kitab lain menjawab pertanyaan Bible saya potong ya. Tadi Juma juga memakai kitab suci kita menjawab kok. Ini loh. Kutip Yohanes. Waktunya di Bos kamu itu jangan jadi banci lah bro. Di pause dong, gampang. Iya, nggak boleh di sini gitu. dikatakan bahwa dia bagaimana mungkin An-Naml ayat 101 ya. Dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Nah, ini juga spermanya membatu, ini lebih tua lagi nih. Spermanya Allah membatu. Ini bukan batu lagi. Batu kerikil. Mungkin ini yang jadi Hajar Aswad ya. Nah, tapi kita kembali lagi ke pertanyaan saya. Kalau memang tidak mau dijawab, Waktunya Anda menjawab bukan bertanya. sebentar dulu. Ini kan aku menjawab dulu. Kok Anda mau bertanya giliran Anda menjawab? Gimana sih Anda ini? Jangan dipotong dulu. Ya. Ini kamu ngerti diskusi nggak sih? Stop dulu. Waktunya Anda menjawab bukan bertanya. Sebentar dulu, Daeng Kule, sebentar. Nah, waktunya Anda menjawab, bro, bukan bertanya. Terusin waktunya. Kalian saya lapor Pak Leo nanti. Sohibu Kori 5254. Waktunya Anda menjawab. Iya, ini saya mau jawab pakai itu. Pertanyaannya apa? Hei, kamu saya panggil Islam loh nanti, mau? Pertanyaannya apa, Bang Juma sama Ustaz Wapi? Kamu nggak jawab. 54. Bro. Pertanyaannya apa sih? Ini saya jawab, jangan kesurupan. Itu siapa yang bokir Yesusnya kok belum dicebok? Set dah, bau banget. Ntar dulu. Pertanyaannya apa yang Anda jawab? Allah ini sudah memiliki batu sperma. Marah dia. Kenapa Emosi lagi? dia. Gimana sih ini orang ini kok? Emosi dia. Gak bisa menjawab dia, gak bisa menjawab. Lanjut. Nggak bisa menjawab, nggak bisa. Kasihan. Bisanya cuma Kasihan, kemudian. Kristen. 5254. Dari awal kan saya sudah bilang, Kasihan. Metatron itu nggak bisa diskusi. Ini Dia waktunya Anda Erben bawanya beginian. Ini waktunya Yaudahlah, gua Anda tinggal dulu menjawab nih, dulu. anjing. Izin dulu, moderator yang bicara. Ini Gua waktunya mulus Anda. pengen Yesus. Ini waktunya Anda menjawab, bukan waktunya Anda bertanya. Tapi saya punya strategi. Ini loh, diberi kesempatan menjawab kok nggak dijawab, malah bertanya balik gitu loh. Ini gimana ini? Udah dihabiskan aja waktunya. Ya udah habisin aja. Kasih jalan waktunya. Iya sudah. Aduh, siapa nih yang kentut bau Yesus? Buset dah. Mau dilanjut nggak? Terusin waktunya aja, terusin, biarin lah, Oke. terserah dia aja lah. Ntar nanti Allahnya kan. Nah, sebentar, saya jawab dulu ya. Kalau memang Allah tidak kanker prostat, silakan saya menjawab dong. Persilakan dong. Nah, jadi begini. Kami itu Yesus selain tidak seperti yang kalian tuduhkan. Tadi Bang Erben sudah sangat jelas. Bahkan Yesus tidak terbukti membunuh. Tapi ternyata saya mau nanya tadi kalian tidak menjawab. Bahkan dia memotong tangan, memotong kaki, mencongkel mata. Ya mundur lagi loh dia ini. Dia psikopat. Karena Iya, psikopat biar- ada disebut namanya- Biarin bang, biarin. Ini pakai Hosea 2 nomor 2 juga habis dia. psikopat. Aduh, Hostnya berisik. Di mute. Watungka. gimana? Jangan ditimpa dulu dong. Bos. Lanjut dulu lah Bang Erben. Rusuh ini orang-orang Oke ya. Islam. Jadi saya mau katakan begini ya sama kalian. Dua pertanyaan saya, Ben. Satu-satunya Jawab, Ben. manusia Nggak ada yang satupun tidak kau jawab. berdosa di dunia ini hanya Yesus. Panggil ibunya Jadi pelacur nggak berdosa. Kalau kamu tanya bahwa bagaimana sperma Yesus, namanya orang berdosa, berarti semuanya suci dan kudus. Di situ ya, itu Yesus tidak berdosa. Itu catatan Kalau satu-satunya nggak yang berdosa tak ngapain berdosa. dibaptis, Ben? Oke, Sabar guru Nda, sabar Yesus guru Nda. dibaptis. Dikit lagi. Dengarkan ya, kenapa Yesus dibaptis? Yohanes mengatakan, aku tidak layak membaptis engkau. Bahkan Yohanes dibaptis. mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tapi Tetapi Yesus dibaptis. katakan, biarlah supaya terjadi. Baptisan itu apa? Yesus mengidentifikasi dirinya menjadi sama dengan manusia. Dan di saat itulah Yesus dideklarasikan oleh Bapa di surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Yesus diurapi sebagai awal dan dasar dari pelayanan untuk masuk kepada penebusan dan keselamatan. Jadi satu-satunya yang tak berdosa Stop, udah Yesus. habis. Oke, tidak ada yang Stop, seperti Erben. Yesus. Jadi gini ya teman-teman, moderator ambil alih dulu ya. Bukan saya nggak adil. Tadi kan pertanyaan, mestinya dia menjawab. Kok dia bertanya balik? Nah itulah fungsinya moderator, meluruskan gitu loh. Bukan nggak adil coy. Ya, mestinya tadi saudara kita Kristen ini menjawab pertanyaannya Bang Juma sama Ustadz Wafi.
tapi malah membahas Al-Quran bertanya balik. Nyambungnya di mana coba? Sekarang 4 menit disiapkan, 4 menit disiapkan untuk menyangga berdua. Bang Zuma, silakan. izin bentar Bang ya. Iya, silakan. Ya, tadi pertanyaan saya kan tidak dijawab sama Erben. Ketika Paulus mengatakan bahwa Paulus, orang bro. yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran. Roma 14 nomor 2. Berarti orang yang vegetarian nih, orang Indonesia, Amerika yang hanya makan buah, gak makan yang lain, gak makan daging, itu imannya lemah, kata Paulus di dalam Roma 14 nomor 2. Host, ngerti nggak host yang ditanya ini konteksnya tidak host? Bukan, host ini otakmu di mana host? Temanya nggak boleh Yesus, pakai bukan otak Paulus. begitu. Kamu Bukan, yang sopan itu, Erben. Kamu jangan ngatur di sini gitu loh. Host, kamu sebagai host arahkan pertanyaan itu, makanya saya nggak jawab. Yang kau tanya Paulus. Ini saya bicara Yesus. Bro, tadi yang kita bicarakan Yesus. Di awal Mas Erben ya, di awal waktu saya bertanya kepada Anda udah wifi, kamu kan ustaz, tunjukkan kamu ustaz. Jawabannya pakai temanya tentang Yesus, bukan tentang cukup dulu, stop dulu. Anda juga Erben tadi menjawab pakai Roma loh. Pakai Roma. Waktu orang pedalaman Metatron jawabnya pakai Roma loh. Pakai Roma tadi. Saya kan sudah jawab sebelumnya, dengarin. Saya sudah jawab. Ini gilirannya Stawapi bertanya loh, menyangga loh. Iya. Habis waktu giliran saya yang menggunakan Roma gak boleh. Gimana sih? Tadi Metatron ketika ditanyakan oleh saya mengenai orang pedalaman yang tidak pernah mendengarkan Injil, tidak pernah mendengarkan Injil kayak suku Amazon, dia mati. Bagaimana masuk surga atau neraka? Metatron menjawab pakai Roma 2:15. Giliran sekarang saya mengaitkan antara Kejadian 1:29 bahwa berfirmanlah Tuhan, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan makanan. Ternyata Paulus bilang orang yang makan tumbuhan atau sayur-sayuran itu adalah orang yang lemah. Itu di dalam Roma. Seharusnya kalau Anda konsisten di awal masalah pertanyaan saya orang pedalaman itu jangan pakai Roma jawabnya. Roma itu Paulus. Kamu harus konsisten Mas Erben. Giliran Metatron pakai Paulus, kamu benarkan. Giliran saya mengaitkan ajaran Tuhan di dalam Kejadian dengan ajaran Paulus di dalam Roma, kamu bilang jangan bawa-bawa Paulus. Ini kan namanya double. Begitu loh. Makanya Paulus itu mengatakan dalam Filipi 3 nomor 8 bahwa hukum Taurat itu adalah sampah. Ingat, adalah sampah kata Paulus. Ini berarti Paulus itu bukan penerus ajaran Yesus, tapi perusak ajaran Yesus. Buktinya dalam masalah orang pedalaman yang mati tidak pernah menjadi Kristen, tidak pernah mendengarkan Injil, jawabnya pakai Paulus. Giliran sekarang tidak boleh pakai Paulus. Begitu saudara Bang Zuma, lanjut. Bang Zuma. Iya, jadi dua hal tidak bisa dibantah oleh orang-orang ini. Kalau dikatakan kemudian bahwasanya orang suci, ya itu karena tidak muncul sejarah hidup dia. Coba kau cari sejarah hidupnya dia. Nah, kita dapatkan informasi yang netral kemudian. Ketika kita berbicara mengenai Talmud. Talmud ini apa? Kitabnya orang Yahudi. Bercerita tentang apa? Yesus. Apa yang mereka ceritakan tentang Yesus di sana? Masih ada sifat kemanusiaan? Nggak ada lagi. Siapa yang lebih tahu tentang Yesus? Orang yang hidup dengan mereka, dengan Yesus. Di mana Yesus hidup, itu lebih tahu, pasti. Bagaimana kemudian orang-orang Yahudi bercerita tentang Yesus dalam Talmud. Kalau mau tahu aslinya Yesus, baca Talmud. Apa yang diceritakan? Yesus itu anak apa? Anak hewan. Semua hal-hal yang menjijikkan itu dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi tentang Yesus. Ibunya seorang perempuan yang telah bersetubuh dengan seekor binatang. Lahir Yesus. Jadi Yesus itu anak apa? Sperma, sperma terakhir. Lalu kemudian Anda berbicara mengenai Yesus tidak keluar spermanya katanya. Dia orang suci. Gimana dia kok katakan orang suci? Secara kedokteran katanya. Laki-laki kalau balik itu mimpi basah, Bung. Mimpi basah. Nah, cerita Yesus tidak ada di dalam kitab saudara usia 13 tahun sampai 29 tahun.
Anda mengatakan dia suci, padahal kebohongan yang Anda uraikan malam ini itu nampak sekali. Di dalam Yohanes 10 nomor 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Yesus lagi-lagi mengatakan ibunya pencuri dan perampok. Ayahnya Yusuf pencuri dan perampok. Bahkan dia mengatakan ibunya sendiri, orang yang mengandungnya, dengan panggilan perempuan, sama dengan panggilan kepada pelacur. Apa jawaban Anda? Ini yang mau dijadikan contoh. Sudahlah, matinya terkutuk. Stop. Gak ada yang bisa dicontoh dari Yesus. Gak ada sedikit pun. Gak ada. Nol. Sekarang format waktunya bagaimana? Ada waktu Kristen menyanggah apa bagaimana? Kami nanggapi lah terakhir. Ya, entar dulu saya kasih waktu dulu. Memang kita kan terakhir nanggapi, bro. Iya, saya kasih waktu dulu. Kan belum ada waktunya, sabar. Ya, silakan. Oke ya. Metatron siap-siap, bro. Kasih aku di kolom besar. Jadi Ustadz Wapi ini sepertinya perlu belajar membaca yang baik dan benar. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Jadi intinya kalau dibaca semua ini Ustadz Wafi, kerajaan surga itu bukan tentang soal makan dan minum, tetapi soal hidup yang bersekutu dengan sesama, soal hidup yang berpusat pada Kristus, soal karakter, etika dan moral yang sempurna. Tadi si Juma ini bibirnya lancam kali mengatakan data Yesus itu ada di Talmud. Sepertinya Juma ini kurang belajar. Kitab Talmud itu tuh ditulis itu 2 kali. Pertama abad ke-4, kemudian abad ke-6. Ini abad ke-4 datamu Juma. Harusnya kamu malu, bro. Kalau bicara itu ya tunjukkanlah kecerdasan dikit. Kenapa? Bagaimana mungkin orang Kristen imannya berpedoman pada abad ke-4? Sedangkan kitab-kitab di abad ke-2, ke-3 aja udah dibuang, ditolak, disimpan baik-baik. Sedangkan Juma abad ke-4. Makanya saya mau kasih tahu sama Juma, data di abad ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, apalagi ke-7, bagi kami itu data sampah. Jadi kamu membangun argumenmu di atas sampah. Ya syukur kalau orang menganggap yang kau sampaikan itu benar, berarti datamu menjadi berlian, tetapi sampah bagi kami. Jadi bro Juma ini kembali ya, masalah Yesus tadi yang kau bilang itu nggak ada yang bisa dicontoh. Hanya setanlah yang mengatakan bahwa tidak ada yang dapat dicontoh pada Yesus. Kenapa? Karena seluruh ulama muslim di dunia yang normal berpikirnya, yang menganggap Isa sama dengan Yesus, tidak ada yang berani merendahkan Yesus. Jadi Juma ini sebenarnya kamu tidak percaya lagi kepada Qur'anmu yang menganggap Isa sama dengan Yesus. Bahkan para penafsirmu, para ulamamu yang menganggap Isa yang mengutus Yohanes, Paulus dan Simon sebagai orang suci. Bahkan di Al-Buruj dikatakan orang yang beribadah pada hari Minggu itu adalah orang-orang mukmin, orang-orang benar. Tapi hari ini Juma benar-benar kamu merusak akidahmu sendiri demi kebodohanmu. Kamu berbicara, tapi kamu tidak tahu resiko dari pembicaraanmu. Quranmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril dan Nabi Muhammad menganggap Isa itu orang yang suci, tetapi kamu menganggapnya begitu najis. Oke, jadi Juma bertobat sebelum ini bukan gereja, tolong jawab pertanyaan. Ya. Bukan Nabi Isa. Tolong jawab pertanyaan itu saja. Oke, silakan Metatron. Ngemis-ngemis Nabi Isa. Pertanyaan dijawab saja. Lanjut. Toko fiktif kok ngaku Nabi Isa. Gimana ini? Waktunya dong. Islam nggak pernah anggap adil nih memang nih. Nggak pernah adil memang Islam. Kembali lagi saya tegaskan bahwa Yesus kami ini, ia adalah kudus, ya. Anak ini, malaikat itu berkata kepada Bunda Maria, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Nah, ini kepada Bunda Maria, bukan Aminah ya, bukan Aminah yang bisa keluar lampu, bukan. Nah, tapi kalau kita buka di dalam Yohanes, saya paralelkan ya, kenapa? Kemana itu? Dalam Yohanes 8 ayat 3, kita ambil contoh.
Di sini ada seorang perempuan yang sedang berbuat zina. Orang-orang ahli Taurat membawa kepada Yesus untuk diadili. Tapi kita lihat di ayat 10. Apa yang dilakukan Yesus? Bahwa dia mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini kata-kata yang sangat agung ya. Kita bisa melihat bahwa ada nilai moral yang tinggi di sini. High quality morality. Nah, tapi kalau kita bandingkan, sorry ya Nur Alim dan teman-teman, kita bandingkan dengan ayat kalian Al-Ahzab 51, coba saya buka. Ya, Al-Ahzab 51, mana tadi? Itu dikatakan bahwa Kenapa mesti nyebrang sih menjawab? ya udah, Kenapa harus mesti? Ini Bible nggak bisa menjawab pertanyaan Bang Juma ya? menggauli, sebentar. Kamu boleh menggauli. Saya stop dulu di sini. Ini tidak menjawab pertanyaannya. Ini kenapa mesti nyebrang untuk menjawab? Tapi di antara mereka istri-istrimu. Stop dulu. Tolong ini ya, dari tadi moderator lo nggak dihormati lo ya. Tolong pakai Bible untuk menjawab pertanyaan. Kenapa? Gitu loh. Lanjut. Maka tidak ada dosa bagimu. Ya, jadi kalau baginda Muhammad seandainya didatangi oleh yang Yohanes 8 ayat 3, seandainya ada perempuan berbuat zina, ini digauli pasti sama dia. Ini pertanyaannya Bang Juma nggak di stop dulu. Saya ulang pertanyaan dulu. Moderator sebagai ambil alih gitu ya. Pertanyaannya kok nggak disentuh sama sekali kedua orang ini ya? Oh, sebentar dong. Enggak, ini moderatornya harus adil supaya Anda jelas loh. Banyak teman Kristen di bawah menunggu jawaban Anda loh. Gini ya. Ini Alkitab ya. Gitu loh. Seorang kedapatan berbuat zina, ya, karena Yesus ini kudus. Tadi saya udah kasih dalilnya di dalam Lukas. Maka tidak diapa-apakan, ya, tidak dilampiaskan nafsunya, bahkan diampuni dosanya. Beda kalau misalnya Nabi Anda yang didatangi wanita berbuat zina, digauli dulu tadi dalilnya Al-Ahzab 51. Jadi saya menambahkan bahwa emang bukan hanya seorang pembunuh tapi psikopat, bukan hanya seorang pencabul, tapi adalah sakit jiwa. Sakit jiwa memang. Gitu. Silakan Tafadol Nur Alim. Nabi sakit jiwa. Oke, cukup. Masih ada 8, 7. Di belakangnya siapa sih 6. penyembah penis kudus ya? Enggak apa-apa. Ngomong biar- mulu. Anda ikuti Jadi Yesus, sekarang Anda gini. akan dibimbing kudus. Tapi kalau yang lain jadi kudus. Stop. Oke. Ya. Gini ya. Oke, sekarang kita bertanya. Sebentar dulu, sabar dulu. Nah, nanti juga teman saudara muslim kalau ditanya jangan nyebrang, jawab aja. Jangan ikuti cara mereka. Tidak pakai Bible menjawab. Pertanyaan nggak dijawab. Silakan waktu 2 menit. Giliran Anda bertanya begitu ya. Jadi kalau menjawab itu sesuai pertanyaan gitu. Oke, silakan. Ya, kuduna jangan diikuti cara-cara penyembah Tuhan yang ada kelaminnya, susah. Silakan bertanya 2 menit berjalan setelah Anda bertanya. Ya, daripada ikuti Tuhan enggak ada. Sekarang istri silakan berparak Anda sudah. bertanya. Ya, itu si Kores kenapa? Silakan. Kau harus Timer bebas. Silakan bertanya. Oke, saya mau bertanya tentang inilah dulu ya. Bagaimana perasaan Anda ketika baginda Muhammad dia kawin dengan Aisyah usia 6 tahun, 9 tahun, gitu-gitu gitu ya. Kalau di Indonesia sekarang ada nabi seperti itu, kira-kira masuk mana dia? Terima kasih. Metatron. Ya. Itu dia ada di hadis Sahih Muslim ya. Hadis Sahih Muslim 2549 sama hadis Hadi Daud. Waktunya 4284. jalankan, Res. Silakan Metatron. Oke, pertanyaan saya kembali lagi ke hadis Bukhari 5254 tentang kitab berobat kencing onta. Di sini dikatakan, lantas Nabi memotong tangan dan kaki mereka serta mencongkel mata mereka. Nah, ini Nabi membunuh atau enggak? Ini saya pengen langsung dengar dari lidahnya. Ya, sahih atau tidak dia membunuh? Saya pengen dengar dari Brother Nur Alim. Thank you, Tafadol. Oh, masih ada 1 menit lagi ya. Masih, Gas. Oke, jadi pertanyaan kami hanya 2. Hadis yang disampaikan Metatron tadi, dibunuh dan lain sebagainya. Sekarang saya tanya Aisyah 6 tahun, 9 tahun. Itu kalau dia ibaratnya hidup di Indonesia sekarang, kira-kira apa nasibnya?
Jadi saya nggak tahu ya, karena pernah juga informasi di tempat lain, ketika dia begitu-begitu, akhirnya ditahan juga. Berarti benar-benar di bawah dari standar sebenarnya berarti ya. Tapi nggak apa-apa lah, kalau memang itu seperti itu, kalian udah tahu hadisnya itu. Karena saya bertanya-tanya sih, gimana sih kalau dia hidup di Indonesia ini, kira-kira apa yang terjadi samanya itu ya. Saya nggak tahu kira-kira mau diapain itu. Apa dipanggil Satpol PP, apa dipanggil polisi, atau masuk pengadilan, atau mungkin kena penjara, atau apa, nggak ngerti saya. Mungkin Pak Madia boleh jelaskan, Pak Madia. Dan apakah itu masih bisa diteladani? Habis waktunya. Mohon nanti silakan waktu 6 menit. Dijawab saja, jangan nyebrang. Dipuaskan. Jawab pertanyaan pertama udah dijawab. Konsentrasi pertanyaan Erben aja. Itu tadi udah dijawab. Silakan 6 menit dipakai berdua. Silakan deh, silakan. Saya dulu Bang ya. Siap. Oke. Metatron ini gak penting, itu dari tadi sudah dijelaskan kok. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah Mas Erben, bagaimana perasaan kita ketika melihat Nabi Muhammad SAW menikahi Sayyidah Aisyah? Jawaban kita ya sangat senang sekali lah. Kenapa? Yang pertama Mas Erben, ya, Rasulullah SAW menikahi Sayyidah Aisyah karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa hiya bintu sitti sinin wa bana biha wa hiya bintu tis'i sinin. Qala Hisham wa umbitu annaha kanat indahu tis'a sinin. Jadi saat itu berusia 9 tahun ya, waktu kumpulnya. Menikahinya umur 6 tahun. Rasulullah pernah bersabda kepada Sayyidah Aisyah, Araituki fil manam marrataini aro annaki fi sarqah min harir wa yuqalu hadhihi imra'atuk. Jadi aku diperlihatkan. Jadi Rasulullah mendapatkan penglihatan dari Allah Subhanahu wa taala, isyarah dari Allah Subhanahu wa taala, aku bermimpi kamu 2 kali Aisyah. Aku saksikan engkau tersimpan dalam sebuah wadah sutra. Lalu dikatakan kepadaku, ini adalah istrimu, hadhihi imra'atuk. Wah, ada perintahnya dari Allah. Itu hadis Sahih Bukhari. Sahih. Kemudian yang kedua, Sayyidah Aisyah itu ketika dinikahi Nabi, apakah dia itu tersiksa atau terlena atau bagaimana ya, atau terpaksa gitu? Oh, tidak. Ternyata dalam Sahih Muslim, Sayyidah Aisyah mengatakan, tazawwajani Rasulullah fi Syawal wa banabi fi Syawal, fa ayyu nisa'i Rasulullah, fa ayyu nisa'i Rasulillah kana akhdha indahu minni. Jadi aku ini adalah istri Nabi yang mana yang lebih beruntung daripada aku? Aku dinikahi di bulan Syawal, lalu mulai tinggal bersamaku di bulan Syawal, dan Aisyah sangat mencintai Rasulullah, banyak sekali hadisnya. Kemudian Nabi sangat mencintai Sayyidah Aisyah, bahkan seperti apa? Seperti ikatan yang tidak pernah lepas. Hadisnya sahih juga. Sangat banyak alasan bahwa Rasulullah SAW menikahi Aisyah, dan Aisyah pun sangat mencintai Rasulullah SAW. Lalu apakah itu menunjukkan bahwa Rasulullah adalah pencinta seperti itu? Sebagaimana kotoran pemikiran Anda? Oh, ternyata tidak. Makanya di dalam surah Al-Ahzab dikatakan ayat 50, wa mra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in aradan nabi ayyastankihaha khalisah laka min dunil mu'minin. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, mau mengawininya sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Andaikan Nabi itu pencinta kotoran dalam pikiran Anda, tentu Nabi akan memilih semua wanita yang perawan dan cantik-cantik. Ternyata kan tidak. Malah yang tua-tua tuh yang dinikahi Nabi, seperti Ummu Salamah dan lain sebagainya. Nah, itu sangat banyak sekali alasannya. Lanjut Bang Suma. Iya, yang pertama tadi Saudara Erben, di abad keempat di Palestina, kemudian Talmud itu mengalami perbaikan, dikompilasi pada tahun itu, abad keempat. Tapi cerita-cerita tentang ibunya yang disebut sebagai pesina, kemudian dia disebut sebagai orang yang direbus di neraka dengan tinja. Cukup dulu, Bang Juma, izin khusus menjawab pertanyaannya dulu, biar nanti dia nggak nyebrang. Ini khusus Aisyah aja dulu. Ya udah selesai tadi. Dijawab lagi, ditambahin aja. Cuman 1 pertanyaan kok. Nanti ada waktunya menyangga, silakan. Kita jadi harus adil.
Ya. Secara histori bahwasanya perang Uhud itu tidak boleh kemudian ada yang ikut laki perempuan di bawah usia 15 tahun. Sedangkan Siti Aisyah ikut pada perang Uhud dan beliau belum dinikahi. Usia 15 tahun aja dia belum dinikahi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu secara histori. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi tidak ada kemudian di dalam pengajaran orang-orang Arab sampai hari ini, apakah itu disiplin ilmu di luar daripada Al-Quran, di luar daripada hadits, yang kemudian menghujat Rasulullah Muhammad SAW. Nggak ada. Pembenci-pembenci Rasulullah dari sejak dahulu itu tidak ada kemudian yang menceritakan tentang tuduhan yang dituduhkan oleh orientalis Barat pada hari ini. Oke? Itu yang perlu saudara pahami. Berbeda dengan Yesus, di mana dia lahir, dia dihujat sebagai hasil persetubuhan ibunya dengan hewan. Itu tertulis di dalam Talmud. Talmud itu adalah kitabnya orang Yahudi, tuan rumah, yang menceritakan Tuhan kamu itu. Semua kebinatangan diceritakan di dalam. Semua kenistaan diceritakan di Talmud. Diceritakan tentang Tuhanmu. Dan kami lebih percaya. Kalau saudara mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah Yesus, sorry, bukan. Yesus itu adalah orang Yunani yang diceritakan. Bisa jadi dia adalah Yesus Barabas, Yesus putra Bapak, karena Yesus itu adalah anak Bapak menurut Kristen. Kalau Isa itu anak ibu, Nabi Isa alaihissalam beda. Yesus itu putra Bapak, berarti Yesus Barabas. Inilah yang kemudian diceritakan di Talmud. Pahami itu. Lalu kemudian perlu kok saudari bahwasanya Yesus memanggil ibunya dengan panggilan tadi, kamu tidak bantah. Kemudian di surga nanti Yesus ibunya menjadi mempelai wanita, Yesusnya mempelai pria. Dia mau apakan ibunya itu? Masuk ke kamar, kamarnya ditutup. Mau ngapain? Itu ibu yang melahirkan kamu loh. Matinya sudah di kandang binatang, matinya sudah terkutuk, keluar dari goa menjadi Tuhan. Apa yang mau dijadikan sebagai suri teladan dari Yesus apa? Mana dia bohong di mana-mana. Barang siapa yang menyediakan tidak akan selesai katanya sebelum langit dan bumi ini lenyap. Lenyap di atas tiang salib hukum Taurat. Pembohong. Cukup. Belum lagi keledainya orang belum kembali. La haula wala quwata illa billah. Berapa waktu untuk menyangga? 4 menit ya, 4. Silakan. Silakan Erben dan temannya berdua menyangga. Jadi luar biasa ya, terima kasih Ustadz Wapi. Tetapi pertanyaan saya, kenapa Indonesia negara mayoritas Muslim tidak menjadikan pola hidup Nabi Muhammad itu sebagai sebuah patokan dalam perkawinan ya? Malah di Indonesia kalau ada seorang laki-laki mengikuti kelakuan itu, malah setahu saya dibawa ke dalam penjara. Kemudian saya juga berpikir-pikir ya, kenapa Siti Aisyah itu nggak punya anak? Apakah pengaruh karena waktu kecil sudah begitu sehingga terjadi mungkin kerusakan dan lain sebagainya? Saya jadi terpikir-pikir, tapi mungkin tidak ada datanya menjelaskan itu di situ ya. Tapi itulah itu, nggak apa-apa. Terima kasih Ustaz Najah, karena itulah perilaku yang paling mulia bagimu. Walaupun kita berbeda pendapat tentang hal itu, bagi saya kalau Yesus berbuat seperti itu, detik ini kutempeleng Yesus itu, betul. Kalau dia berbuat seperti itu, bukan hanya kutinggalkan, kutempeleng. Silakan Metatron. Ya, terima kasih teman-teman. Tadi nggak kesentuh ya, tolong digedein host, minta tolong. Nggak kesentuh lagi ya, ditanya Sohi apa enggak aja. Host, gedein host. Ini loh tentang berobat dengan kencing unta 5254, lari kemana-mana ya. Tentang Nabi memotong tangan, memotong kaki, mencungkil. Izin dulu, bukannya tadi udah dijawab Ustaz Wapi 2 kali itu. Enggak apa-apa bro. Sebentar ya. Oke. Tabe. Nah, ya, silakan. Andi, sudah biarkan dah Bapak Andi kan dia ada punya data lagi, itu aja pertanyaannya, biar sudah. Oh iya, tinggal jawab Sohi apa enggak gitu aja kan. Pertanyaannya kan itu. Karena saya juga akan nanyakan lagi. Sohi apa enggak ini? Coba jawab dulu, Najak. Iya, itu belum dijawab tadi, masalah Sohi apa enggak itu ya. Sohi, jawab yes or no gitu. Udah dijawab tadi itu. Iya, belum
Sohi. Tegas dong. Itu sudah ada tulisannya Sahih Bukhari. Kamu Oh baca iya, sendiri. berarti Sohi. Oke, terima Itu kasih. ada tulisannya. Kenapa rupanya? Selesai. Oke. Ada. Oke, terima Itu kasih. baca, Jadi baca, gini, baca. Tuh, ada mau baca, disampaikan baca. lagi? Tuh. Ya udah biarkan dulu Sudah dihabiskan, baca. silakan. Sebentar dulu dong. Ini kan kita mempertegas. Ini. Itu tulisannya tuh Sahih. Kamu nggak bisa baca. Loh iya. Nah, makanya. Jawab Loh, aja kenapa ini. kau Suara Bang Zuma. Sudah stop dulu, diselesaikan aja dulu pertanyaannya, nggak apa-apa. Ya, Selesaikan. Iya, tadi dia motong kaki, motong tangan, congkel mata ya. Oke. Nah, ternyata itu kan tadi tentang hadis yang pembunuhan. Ini ternyata yang kedua ada lagi pencabulan ya. Nih, saya bawa hadis Al-Bukhari sama nih, Al-Bukhari 4721 Sahih ya. Nah, ternyata di sini dikatakan, wahai Rasulullah, Aisyah loh yang ngomong. Tadi kan kamu ngomongin Aisyah. Wahai Rasulullah, tidaklah aku melihat Rabbmu kecuali lo kok di blok. Nah, kenapa ini hilang dia nih? Oh, kok diturunkan? Sebentar, host, stop dulu. Waktu di Enggak, saya enggak turunkan. waktu dihentikan dulu. Tahan dulu Apa waktunya. yang apa itu? Itu gua baca hadis cantik-cantik itu tadi tuh. Nah sekarang, ntar dulu jangan di-framing dulu bahwa di-kick. Iya. Host, saya tanya hostnya dulu, izin dulu. Ini waktu stop kok. Itulah fungsinya ada moderator, bukan peserta yang menjadi moderator. Saya tanya hostnya, ini di-kick atau tidak? Enggak. Enggak. Ya Baik. dikit lah. Tuh kan. Loh, kok Kok kamu kan tahu, itu Erben? katanya di Erben, emang blokir itu tempatmu. blokir Yang TikTok. suka- Gitu. Suka kick orang. Dari awal memang dia udah nge-framing kayak gitu. Tadi aja di Mana di awal framing dia data mental. dibaca kok dari tadi kalian di Sejuma nggak ada kasih data. Sekarang gini, Oh, ini karya berarti. Enggak, itu yang dibahas dulu yang mental tadi. Mati lampu selesai kalian. sekarang. Mana ada selesai? Kau di sini modal bibir aja. Erben diam dulu semua. Karena sudah di dalam kepala. Lah kamu kalau Mana ada di dalam kepalamu yang di kepalamu rusak Ini kok semua. tempat kusir sih. Stop dulu. Ayo naikkan Metatron, selesaikan narasinya. Masih ada nggak dia di bawah? Ya izin dulu. Ya. Metatron naik bro. Ini Mati nggak lampu di-kick. selesai kalian. Masa Ini- gitu? ini jangan Mainnya di- kami halus kok nggak ada baca-baca datanya di sini. Erben diam dulu ya. Sebentar dulu. Iya. Ini nggak di-kick. Hostnya sudah ngomong nggak di-kick. Jangan di-framing kalau di-kick gitu ya. Adapun misalnya dia keluar ya itu urusan dia gitu kan. Apa masih mau ditunggu Erben teman kamu? Apa kamu yang lanjutkan? Saya beri Anda waktu 2 menit berpikir. Kamu yang lanjutkan sendiri atau menunggu temanmu? Atau ada pemain cadangan? Yang satu ini Google. Yang satu koin. Jadi naikkan ada. dulu Metatronnya, naikkan Metatron. Masih ada nggak di bawah? Kita nggak boleh nunggu lama loh. Bentar dulu, Metatron naik bro. Ada nggak dia di bawah? Host, ada Typing, di bawah? typing. Ayo Metatron bangkit di menit ketiga. Bisa dong. Semangat. Apakah dia ada di bawah host atau tidak? Enggak ada. Nggak ada. Dari sini enggak ada. Jadi kalau nggak ada di bawah, apa yang mau dinaikkan Erben? Mana ada nggak ada di bawah, aduh. Pinjam akun ke siapa ke? CP naik, CP naik, CP. Wait, tar dulu ya. CP naik, ganti. Ah, udah nih. Oke. Nih, Akan naik camkan CP. bacotmu tadi. Dengarkan nih. Lihat nih, lihat. Lihat. Dia ganti nggak nih? Nih. Udah kerjaan Kristen memfitnah, Parah sekali framing. kok di blok sih teman-teman. Ayo. Gimana mau ngomong apa? Halo. Enggak. Tadi ngomongnya diturunin. Itu minta maaf dulu. Lu nuduh Ya, gua. kalau di Ntar blokir dulu. Lu minta maaf. Sebagai Kristen diajarin nggak minta maaf. Diblokir. Tuh kan kalian memang suka framing nggak jelas. Ini ada istiadat yang diajarin Yesus nih, nggak ada. Sukanya framing. Loh, ini loh, Host saya dari baca. tadi kerja loh, minta digedein, gue gedein, gue jaga di sini. Lengkapi dulu. Jangan gitu dong. Erben, Ya Anda jangan diam dulu gitu ya, ngomong dulu makanya. Kau minta maaf dulu yang ngeblok saya. Minta maaf dulu, katanya saya nurunin diturunin sama host. Ngomong. Sebentar. Anda di kick apa gimana di sana? Apa? Diblokir. Di blok. Siapa yang blokir? Blok, bukan di kick. Di blok. Siapa yang blok? Kan emang munafik tadi bilang diturunin sama os. Erben Iya, kalau menunjukkan roh diblokir ya kudusnya di turun sini. langsung lah, kau pun Nggak hebat. ada. Kau bilang Sebentar, turunin izin saya dulu. nurunin. Kau ngomong kayak gitu saya yang turunin. Terus siapa Nggak yang blok begitu. Anda? Sebentar. Ngomong kayak begitu. Ntar dulu. Bro, siapa yang blok Anda? Siapa yang blok? Udah. Ya lihatlah hostmu itu. Lo kok hostnya dituduh? Lah kok ngomong gue sendiri lagi bilang di blok. Lah. Lihat moderatormu ada itu. Moderator tidak ada, sudah saya hapus semua, tidak ada akses buat naik turunin orang.
Nggak ada. Enggak, minta maaf dulu. Kalau masih mau lanjut, minta maaf. Nggak ada yang naik, nggak ada. Dari tadi kalian minta. Bes, hargain gurunda, Bes. Gurunda belum ngomong banyak. Oh, naikkan. Masih ada waktu ini, sabar. Saya dong. Ngomong lu. Ini loh. 1 menit itu. Tapi jangan di framing bahwa Anda di blok gitu loh. Ini, wahai ini katanya Aisyah ya. Namanya Oten. Aisyah. Bentar, wahai Rasulullah. Terusin waktu-waktu res. Oke. Sebentar dulu dong, jangan dipotong. Saya suruh bikin waktu, Sundal. Saya suruh jalani waktu. Siapa yang bilang dipotong? Astaga. Ini kamu ini kalau ngomong aja loh. Nah, terusin. Orang mau baca. Nih lihat, pakai ini yang Arabnya ya. Saya paste ke dalam bahasa Google Translate, lihat ini. Dia berarti ini ya Nabi Muhammad selain pembunuh, dia adalah orang yang sakit jiwa. Oh, jadi boleh korps ya? Oke. Korps. Oke, sudah? Masih ada pertanyaan? Masih ada waktu 25 detik? Itu udah habisin aja 20 detik. Oke. Jadi Muhammad itu luar biasa, sampai ayahnya juga dikatakan di neraka ya. Ada di Sahih Muslim 28443 itu ya. Gak apa-apa. Itulah akhlak yang mulia dari Nabi Muhammad. Di neraka. Masa orang tuanya dibilang di neraka? Ngeri kali tuh. Oke, habis waktu ya. Sekali lagi ini ya. Kalau orang ada moderatornya itu, peserta nggak usah ngatur. Gitu ya. Nah, tadi si yang satu ini, Profesor Palsu ini, mengatakan ini diblokir. Menuduh hostnya. Padahal nggak ada yang kayak demikian. Gitu loh ya. Ya sekarang namanya juga Kristen, apalagi kalau nggak begitu. Timer disiapkan waktunya tim Muslim untuk meluruskan atau menjawab kembali sanggahan mereka. Berapa menit? 6 menit berdua. Silakan Kores. Silakan Dek. Wafi. Oh iya. Ngomong aja dulu Gurunda, silakan. Gue Nggak bisa, harus waktu ya. Silakan, waktu berjalan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masalah tentang, jadi gini ya biasalah ya. Kita tahulah dari dulu teman-teman, Metatron itu kalau baca hadis hanya diambil terjemahan paling maksimal ya Google Translate gitu, maksimal itu sudah. Nggak akan bisa dia selebihnya itu. Yang kedua, menframing dipotong-potong, ya itu sudah. Kalau kita mau jujur, hawa, nah, kata hawa di sana ya. Hawa itu maknanya apa? Sekarang saya akan menggunakan kamus yang biasa digunakan oleh Christian Prince. Dibesarkan dong, dimatikan dulu anunya, timernya. Timernya diberhentiin dong. Terus kotak saya dibesarin gitu. Ya. Nah, kata hawa ya. Ini ya. Kamus Ma'ani yang sering dibawa Christian Prince tuh, kata hawa itu apa maknanya? Nafsu birahi. Kalau pakai Google Translate ya, yang Google Translate biasalah itu bukan kamus bahasa Arab. Itu bisa bermakna apa lagi? Ini karena kata hawa itu adalah kalimat mustarok. Satu kata yang memiliki beberapa makna. Yang pertama cinta, nafsu birahi seperti di Google Translate itu ya, kecenderungan, kegemaran, bisa bermakna hayalan, keinginan yang datang tiba-tiba, banyak maknanya gitu loh. Lalu kita lihat di dalam syarahnya, syarah hadis, contohnya masalah tadi ya, masalah bahwa Sayyidah Aisyah mengatakan ya, ma'ara rabbuka illa yusari'u fi. Satu, Ustaz Alip, silakan Ustaz Alip. Aku yang tadinya mau nyimak aja sambil tiduran nih malah kagak mau, gua maunya rame-rame. Gitu Bang Aristo, biar Ustaz. Silakan Ustaz Alip. Silakan Ustaz Alip. Aduh, udah dijawabin semua lah sama saudara-saudaraku. Rasulullah itu banyak dalil dalam Al-Quran justru menunjukkan bahwa beliau itu adalah manusia. Manusia itu akan menemukan ajalnya. Banyak sekali dalilnya di dalam Al-Quran. Bahkan para Rasul Allah itu ya semuanya mati, meninggal dunia. Nah, mengenai wafatnya Rasulullah itu bahkan sudah pada ajalnya. Dalam banyak peristiwa dan riwayat
itu dijelaskan di dalam Islam ya. Banyak dilihat dari Sirah Nabawiyah, bagaimana peristiwa detik-detik kematian Rasulullah gitu. Nah, mengenai bagaimana selalu dikaitkan dengan peristiwa racun. Rasulullah itu diracun waktu di perang Khaybar. Itu pun dikasih tahu oleh daging yang matang itu. Hebatnya Rasulullah sebagai nabi, daging itu bisa berbicara bahwa daging itu adalah mengandung racun, maka beliau tidak jadi memakannya daging itu. Nah, para sahabat di sampingnya yang memakan daging itu yang beracun langsung wafat. Wanita yang memberi racun itu, maka dia tahu, sadar, oh ternyata memang beliau ini adalah seorang nabi, karena beliau tidak jadi memakannya. Ketika ditanya kenapa engkau lakukan demikian, karena untuk menguji bahwa apakah engkau seorang nabi atau bukan, salah satunya tandanya adalah tidak mati diracun. Dan Rasulullah waktu itu diberitahu, dan wanita Yahudi yang meracun daging itu akhirnya dia percaya bahwa dia seorang nabi, lalu dia memeluk Islam, dia menjadi mu'alaf. Nah itu, dan peristiwa racun itu 4 tahun ke belakang. Pada saat ajalnya Rasulullah, 4 tahun berikutnya Rasulullah wafat. Rasulullah wafat itu memang sudah ketemu ajalnya, selesai tugasnya, selesai pewahyuan, selesai wahyu terakhir pun sudah ada di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma bismillahirrahmanirrahim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah. Dan disitulah wahyu, di mana setelah haji wada bahwa Rasulullah itu sudah sempurna pewahyuan, selesai tugasnya, maka selesai menjelang ajalnya. Ketika Rasulullah menjelang ajalnya, bahkan malaikat akan hadir, akan menjemput nyawa atau mengambil nyawa Rasulullah. Malaikat pun nggak mau. Para malaikat silih bergantian, dia mengetuk, dia nggak mau, dia nggak tega, dia nggak sanggup menjemput seorang hamba Allah yang Allah cintai akan diwafatkan. Justru Rasulullah memilihnya, silakan kalau memang sudah ajalnya, sudah waktunya aku meninggalkan dunia ini, ambillah nyawaku. Nah itu bisa banyak dijelaskan di kisah para nabi dan beberapa keterangan Sirah Nabawiyah, bagaimana Rasulullah akan wafat. Dan wafatnya Rasulullah itu selesai semua, pewahyuan sudah selesai, dan beliau meninggal dunia. Masya Allah. Jadi bukan hanya karena peristiwa tentang racun. Oke. Nah, selesai di situ. Bentar Uni, saya akan tunjukkan sekarang nabi yang kena racun itu siapa, yang langsung mati kena racun itu ya. Saya justru mau nunjukin data itu juga. Oh ya udah, silakan Uni. tunjukin. Jadi kami umat Islam ini saling melengkapi ya, saling melengkapi dalam menjawab. Maka saya akan tunjukkan kepada kamu, ada nabi, kalau ada seorang nabi dia mati diracun, maka seharusnya kamu sepakat bahwa itu tidak benar ya. Nah, saya akan sabar dulu, kita meluruskan di sana sama Bang Juma. Bentar ya. Jadi teman-teman yang ada di YouTube, cek mohon sabar menunggu. Jadi tadi akun Apologet Islam Indonesia itu kok jadi suaranya nggak keluar ya? Udah keluar. Itu rungkat. Itu faktor X. Kita nggak boleh menuduh siapa-siapa karena ini zaman internet. Yang jelas itu faktor X. Artinya di luar daripada kemampuan kita. Rungkat itu lumrah, tidak ada kesengajaan menghentikan. Justru ini kami bisa perpanjang sampai pagi. Apalagi Bang Juma sama Ustadz Wafi kan gitu. Jadi rungkat atau berhenti, dihentikan oleh sistem kan gitu, kira-kira begitu ya. Dihentikan oleh sistem. Ibes tolong Bang Juma diundang lagi kemari sama yang lain gitu. Bentar ya. Jangan kemana-mana ya teman. Udah ditelepon Bang Juma, Res. Coba Res. Bentar ya. Siapa nih yang naik nih? Oke. Ustad. Enak-enak buka kitab. Ya apa boleh buat, kalau rungkat mau diapai sistem gitu, nggak bisa lawan sistem.
Iya. Ya. Tuh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Subhanallah. Mereka pasti larinya ke hadis-hadis, nah mungkin tidak. Sementara Iya. pengetahuan Maknanya mereka tentang dipotong-potong, hadis itu Bang. nggak ada. Parah Oke, tunggu Ikhwan ya garis. Gua curiga kalau Kores yang bikin rungkan nih. Waalaikumsalam. Berarti ini kita balik ke Jangan-jangan lo yang laporin res rungkan. sini ya. Bayangin rasanya nahan emosi tapi nggak boleh ngapa-ngapain. Diem aja denger itu kayak kolesterol gue kayak mau pecah di sini. Tenang aja, ada moderator kok. Santai aja. Iya, nggak ngaruh deh pokoknya deh. Emang nggak ada adab memang nih. Ajaran. Itulah emang klasik Ikhwan. Jadi tertulisnya apa, mereka kesimpulannya apa. Kayak gitu memang klasik itu. Taritung panghujat itu begitu gitu. Oke, kesempatan Ustadz Wafi menjelaskan tadi itu pertanyaannya mengenai kencing unta lah. Kan udah dijelaskan tadi itu Bukan, bahwa tadi masalah itu. Nanti lanjut langsung Bang Zuma lah. Intinya dia kan mengaitkan hadis Sahih Bukhari bahwa Sayyidah Aisyah itu pernah mengatakan ma'ara rabbuka ayyusari'a ya fi hawak. Nah, hawa. Jadi Allah itu akan mempercepat hawa nafsu kamu wahai Muhammad. Nah, hawa itu kan maknanya banyak. Kalau kita lihat di tafsirannya, kemudian syarahnya, itu kan maksudnya firidoka. Ya, maksudnya itu Allah akan mempercepat apa yang kamu inginkan, yang kamu ridhoi, bukan hawa nafsu. Apa yang kamu cintai, apa yang kamu inginkan. Ya, inginkan secara umum ya, kata inginkan bukan ke hawa nafsu, bukan. Mereka nggak akan balik lagi. Udah merasa menang mereka. Udah merasa menang. Hujatan mereka udah keluar, mereka puas. Ya, gimana itu Bang? Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Kan kita Islam ini tidak kemudian menjadi seorang Muslim dengan hadits-hadits yang mereka bawa aja. Iya, benar. Islam ini nggak bisa. Coba aja bayangkan, mereka hanya memahami melalui apa? Terjemahan. Apakah seperti itu? Iya. Begitukah kita? Ketika kita mondok, diajarin di pesantren, seperti itu kan metode yang kemudian digunakan untuk mengajarkan umat Islam. Apakah ada ulama? Apakah ada kemudian para mubalik mengajarkan santri dengan cara seperti itu? Ya, dari Google dikasih layar terus diajarkan kepada santri, kayak nggak ada. Iya. Itu bukan belajar itu tadi. Itu bukan memberikan satu materi yang kemudian melemahkan Islam, tidak. Itu justru membuat mereka itu rendah. Ini bahkan Mas Kores sama Mas Moto menjadi saksi Bang. Kemarin waktu kita diundang ke Madura, itu anak yang baru lulus SMA itu hafal Quran dengan asbabun nuzulnya. Bayangkan, kalah kita. Saya itu saya aja merasa ini hafal sama asbabun nuzulnya, kata saya. Itu kan berarti menunjukkan kita itu bukan umat terjemahan. Ya Allah. Ya itu dia makanya. Jadi kalau misalnya dia membaca Quran pun tidak bisa, apapun yang dia bawa, kemudian narasi apapun itu tidak akan melemahkan iman. Benar. Nah, sedangkan mereka mau mengadu, mereka mengadu antara Tuhan mereka dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Coba kita lihat, Tuhannya cuman usia hidupnya berapa tahunnya diceritakan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW 63 tahun. Habis itu dikupas semuanya kan. Dari apapun yang ada terhadap diri Rasulullah Muhammad SAW itu diceritakan secara lengkap. Nah, Yesus gimana? Harusnya muncul semua sejarah hidupnya Yesus, baru kita bandingkan. Karena kalau dia melihat secara keseluruhan utuh Yesus itu kan harusnya dia ambil dari perjanjian lama kan. Karena yang berfirman di perjanjian lama kan katanya Yesus. Jadi ia mengajarkan memakan anaknya, ia mengajarkan memperkosa anaknya, ia mengajarkan kemudian meniduri bapaknya sendiri, itu siapa? Kan Yesus itu sendiri kan?
Contoh misalnya dalam Hakim-Hakim 19:24. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundi orang itu. Baiklah kau bawa keluar, perkosalah mereka. Ini siapa ini? Yesus kan ini. Kalau mengikuti konsep mereka, maka mereka harus adil gitu loh. Cuman kita kan tadi tujuannya memberikan edukasi yang baik terhadap umat. Betul. Nah, belum lagi Amsal yang ngajarin kemudian wanita itu berkata seperti itu kan Yesus. Lalu bagaimana keadaan orang-orang yang masuk di neraka? Apakah Yesus tidak kulitin? Yesus kulitin kan di neraka itu? Disiksa di neraka, dia apa-apain di neraka semuanya. Siapa yang melakukan? Yesus. Lalu apa? Apa yang kemudian Guruna tadi belum bawain ini, Ikhwan. Guruna dikit ya. Guruna tuh belum bawain ini yang tadi soal congkel-congkel. Yang ini loh, yang batu kilangan itu Guruna. Congkel lah, potonglah tangan. Itu belum keluar loh. Makanya saya bilang orang-orang kayak gini sebenarnya tidak patutlah diajak diskusi. Tidak perlu karena Metatron tidak seimbang. Metatron itu, Bang. Ilmunya nggak ada. Ilmunya nggak ada. Historinya aja dulu. Kenapa orang Arab kemudian menerima baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu dulu poinnya. Nah, pertanyaan yang seimbang, kenapa orang Yahudi tidak menerima kemudian Yesus? Kan itu. Karena menurut kitab mereka dalam tunggu dulu. Yang mereka tahu tentang Maria, tentang Yesus, tentang Oten, itu disusun ulang. Makanya diadakan dikompilasi namanya di abad keempat itu. Tapi cerita tentang Yesus itu sudah ada. Emang di abad keempat ada orang bernama Yesus di tengah-tengah mereka? Kan nggak ada. Nggak ada. Berarti yang mereka ceritakan itu adalah Yesus, anak Bapa yang pernah datang di tengah-tengah mereka. Nah ini yang mau kita contoh. Ini penonton bilang suaranya hilang dan nge-lag ini dilaporin lagi kayaknya ini. Enggak bagus kok. Bagus. Suaranya bagus. Bukan untuk kita yang di atas ya, untuk kita yang di atas. Biasanya beda sama yang di bawah. Iya. Bisa. Di bawah nggak ada suara. Di tempatnya dia kayaknya. Semuanya soalnya Bang bilang itu. Udah aman katanya, udah ada. Sudah ada suaranya ada. Udah aman. Ada. Coba aja. Ya silakan Kanda, silakan. Ya, mau nanya Ustaz Wafi. Waalaikumsalam. Tadi Waalaikumsalam. Mengenai Sahih Bukhari 5254 Ustaz. Itu kan di bawahnya ada turunnya ayat tentang hudud. Nabi Muhammad melakukan itu kalau nggak salah itu belum ada hukumnya begitu. Nah, bagaimana itu turunnya ayat tentang hudud? Apa itu hudud Pak Ustaz? Hudud jamak dari had. Orang yang bunuh dibunuh, orang yang mukul hukumannya dipukul. Karena Urainah dan Ukail itu membunuh pengembala Nabi, bukan membunuh juga, bukan hanya membunuh, merampok itu. Habis dibunuh, diambil untanya. Rampok itu kan kalau sampai membunuh dalam secara fikih itu halal dibunuh dia, bagaimanapun caranya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pengakuan penghinaan, penistaan yang mereka lakukan, Rasulullah sakit jiwa dan seterusnya, apa bedanya dengan orang-orang kafir terdahulu yang mengatakan Rasulullah itu adalah orang gila, penyihir dan seterusnya? Apa bedanya? Lalu kemudian itu menjatuhkan harkat Islam? Enggak bisa dong. Enggak bisa. Ya Islam berkembang terus kok. Iya, nggak boleh, nggak bisa. Pokoknya intinya nggak bisa kemudian untuk dijadikan sebagai acuan. Ya itu untuk menghibur diri mereka aja. Dan itu akan semakin membuat mereka kebal di dalam kekafiran mereka karena ketidaktahuannya terhadap Al-Quran dan Islam. Nah, sedangkan kalau kita melihat kaidahnya ya di dalam kitabnya mereka, bagaimana kemudian Tuhan di dalam Ulangan 21, 23 mengutuk mayatnya tidak boleh kemudian menyentuh tanah dan seterusnya, mati dalam keadaan terkutuk. Bagaimana kemudian yang memberikan sebuah aturan
kepada Bani Israel, jangan engkau begini, jangan engkau begono barang siapa dan seterusnya dan seterusnya. Siapa yang memiliki iman meskipun sebiji sawi dia memindahkan gunung. Tapi kan faktanya kan ada. Semuanya bohong, dusta. Iya kan? Belum lagi ketika ditanya, bagaimana Yesusmu itu kemudian melampiaskan syahwatnya? Nggak ada jawaban. Dia kudus. Bagaimana mengkudus? Panggil ibunya aja dengan panggilan seperti itu. Belum lagi dia mengatakan, semua manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Lah ibunya sama hanya dituduh sebagai pencuri dan perampok. Ini dibilang kudus. Gak ada itu. Pohon ara pun dihantam dengan kutukannya dan seterusnya. Belum lagi keledainya orang. Belum lagi dia datang bunuh diri. Belum lagi dia kerjasama dengan dengan Yudas, merasuki Yudas. Itu dia kan Tuhan kan? Dia yang mengatur semua itu kan? Berarti dia yang melakukan itu. Belum lagi dia merobek perawan seorang manusia bernama Maria. Belum lagi nanti di sana dia memanggil Maria itu dengan panggilan apa? Panggilan ibu. Nggak mungkin. Tidak dipanggil ibu, durhaka. Durhaka tidak mungkin jadi Tuhan. Jadi serba salah memang. Serba salah dia itu. Makanya ada nggak dia menyentuh tadi itu panggilan panggilan pelacur kepada ibunya? Enggak. Nggak ada kan? Karena itu fakta. Padahal dalam kitabnya orang Yahudi Keluaran 20, hormatilah ibumu. Melanggar dia. Diperintahkan hormatilah ibumu. Malah dipanggil ibunya dalam panggilan seperti itu, hai perempuan. Memanggil pelacur juga, hai perempuan. Ya sama. Kenapa sih sekalipun panggil ibumu dengan panggilan selayaknya anak ke orang tua, ini gak ada sama sekali. Gak pernah dipanggil ibunya dalam panggilan itu. Nah ini yang mau dijadikan contoh. Dan faktanya memang teman-teman sekalian, kalau kita umatnya Nabi Muhammad SAW, kita bisa lihat kemudian bagaimana akhlaknya para wali, bagaimana akhlaknya para ulama kita. Itulah cerminannya, bias dari akhlakul karimah yang Rasulullah Muhammad SAW ajarkan. Nah mereka coba lihat di barat. Kristen pertama kali itu di mana? Di barat. Bagaimana kelakuan orang-orang di sana? Itulah cerminannya. Itulah cerminannya. Kalau kita mau lihat Yahudi tidak mencerminkan kehidupannya Yesus. Karena mereka tidak mengimani kitabnya orang Kristen. Orang Kristen yang mula-mula lah yang mencerminkan itu. Siapa mereka yang di barat itu? Kayak mana kehidupan mereka? Itulah cerminannya. Apakah itu layak dijadikan contoh? Itu aja dulu. Makanannya serba wow, Tuhannya seperti itu. Ini mau dijadikan contoh? Nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Lalu kalau kita melihat bagaimana antusiasnya manusia memeluk ajaran agama Islam. Islam itu cuma satu. Ya Islam. Angka jumlah pemeluknya itu sudah berapa miliar. Dibandingkan mereka secara totalitas memang mereka tinggi. Tetapi coba dibagi kemudian. Sekte ini. Jadi kecil mereka itu. Kecil jadinya. Kenapa antar sekte satu dan sekte lain tidak bisa digabung? Kecil mereka itu. Jadi Islam melejit pesat. Karena kita kualitas dan kuantitasnya luar biasa. Mereka coba suruh baca kitabnya dalam bahasa Yunani. Bisa? Tak bisa. Tak bisa. Yeah. Jadi nggak bisa dijadikan contoh. Sama sekali nggak bisa dijadikan contoh mereka itu. Nggak ada. Makanya saya katakan tidak ada dari Yesus itu kemudian yang bisa dijadikan contoh. Karena semua yang dikatakan, contoh Matius 5. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat. Apalagi, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan. Banyak pokoknya, tapi semuanya dilanggar semua. Sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun tidak bisa dihilangkan. Hilang semua. Hilang semua. Jadi memang dari dasarnya sudah kayak gitu. Kematiannya sudah terkutuk. Nggak bisa, nggak ada satupun yang bisa dicontoh pokoknya. Matinya pun cuma 3 hari. Habis itu menghilang dia. Dan satu hal yang perlu dipahami di sini. Kalau misalnya manusia yang berbicara, ada seorang manusia berbicara, aku cinta Indonesia. Dibandingkan dengan seekor ayam yang berbicara, aku cinta Indonesia. Yang mana yang luar biasa di sini menurut adik-adik saya di sini? Ayam berbicara aku cinta Indonesia ataukah manusia berbicara aku cinta Indonesia? Mana yang luar biasa?
Lebih hebat ayam berarti. Ayam. Betul, ayam. Nah sekarang kalau ada sosok Tuhan datang, mati, berbuat baik, apalagi mati untuk hambanya, apalagi disalib untuk hambanya, apalagi apa artinya coy? Lawang kau Tuhan, apa istimewanya? Lawang kau Tuhan, kau mati sampai berjuta-juta kali pun tak ada artinya bagimu. Kau Tuhan. Yang luar biasa itu kalau ayam yang mati untuk menebus dosa. Ayam jauh lebih hebat. Kalau Tuhan mati untuk itu bukan hebat, itu konyol. Konyol itu. Jadi kalau ada orang berkata, aku cinta Indonesia, apa hebatnya? Wong memang dia kodratnya kayak begitu kok. Tapi kalau ayam yang bercerita, aku cinta Indonesia, sedunia akan bergemuruh. Ada ayam bisa ngomong. Ini baru. Tapi kalau Tuhan datang, cuk, keluar dari rahim, iya, mami, nenen, apa hebatnya? Tuhan kayak gitu, nggak ada hebat-hebatnya sedikit pun. Jadi dia datang sebagai Tuhan, apapun dilakukan bagi saya itu hanya tai gigi. Apapun yang kau lakukan bagi saya itu hanya kentut. Kenapa? Ya Tuhan kan? Yes, saya Tuhan. Ya sudah, wajar kau bisa kayak gitu. Lu Tuhan. Nabi saya bos, dia datang susah payah menegakkan syariat. Puluhan tahun dia membina umatnya dengan susah payah, kemudian dia menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dia bukan Tuhan coy. Iyo Tuhan. Iyo Tuhan. Membuat 12 muridmu taat samamu aja nggak bisa. Tuhan kayak gitu. Menjadikan Yerusalem menjadi pengikutmu aja kagak bisa. Tuhan kayak begitu. Ayam mampu berbicara, aku cinta Indonesia. Oh luar biasa. Tepuk tangan untuk ayam. Tapi kalau Tuhan datang berbicara, dia mau saingi ayam. Kukuruyuk, aku cinta Indonesia. Siapa ini yang ngomong? Tuhan, dasar bahlul. Tuhan, apa hebatmu? Bisa ini, ya wajar lah kamu Tuhan. Tapi yang jadi masalah kok Tuhan kau mati. Apa yang luar biasa? Ayam mati wajar Ayam mati digilas mobil wajar. Ayam mati ditombak wajar. Yang tidak wajar ini Tuhan ditombak mati, ya Allah ya Karim. Sudah gitu diandalin. Oh, aku punya Tuhan hebat kali. Kenapa rupanya? Bisa nenen. Lah, Tuhan bisa nenen, nggak luar biasa tuh. Yang luar biasa itu kalau ayam yang netek. Kalau ayam netek sama manusia itu yang luar biasa. Lawang Tuhan netek sama manusia, apa hebatnya? Cuplis, nggak ada hebatnya. Lah, wah. Ini lawakan, nggak cucu. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku punya Tuhan luar biasa, dia datang, ngapain? Dia masuk ke dalam alam maut, terus apalagi? Dia membuat air menjadi anggur, terus apalagi? Badai topan menjadi tenang, terus apalagi? Yang lebih hebat apalagi? Oh, dia netek sama ibunya. Apa yang hebat? Itu yang melakukan itu apa? Manusia? Bukan cuy, siapa? Tuhan. Ya wajar cuplis. Oh Tuhan. Wah, sekarang saya tanya, Tuhanmu itu bisa lawan ngantuknya nggak? Nggak bisa Bang Suma. Tahan kentut sampai sebulan bisa nggak Tuhan kau? Nggak bisa Bang Suma. Itu kan manusianya. Nenekmu kiper. Ini ada satu yang mau naik, dinaikin apa tidak? Gak bisa coy, gak bisa kau bandingkan, ya, gak bisa kau bandingkan dengan seekor ayam pun, tak bisa dibandingkan. Kenapa? Ayam, kalau ayam itu kemudian dia makan dengan mulutnya saja, nggak ada tangan, nggak ada kaki, itu mah wajar coy, wajar. Lawang ini ada Tuhan, mau makan buah ara, kucukluk, 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 kucukluk,
Keesokan harinya dia lapar, dia mendekati pohon ara. Rupa-rupanya bukan musim buah ara. Iki Tuhan, ayam mengais-ngais nasi, beras, makanan dengan kakinya wajar coy hewan. Ini ada Tuhan, ada Tuhan ngais-ngais buah ara, dia nggak tahu musimnya. Ini yang kamu jagokan. Ini la haula quwata illa billah. Masya Allah, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Jauh coy, jauh kali, jauh. Nggak ada ayam aja nggak bisa, nggak bisa dia lawan ayam. Jadi ini, ya gimana? jadi ini Bang? tadi Silakan. Pak Nyoma ya reaksi dari diskusi tadi karena waktu tadi terbatas, jadi reaksi meluruskan kan gitu ya. Iya. Kalau ada Kristen di bawah ya silakan naik mau diskusi. Lalu kemudian apa celaan yang Anda bawa terhadap nabiku? Nabi lo ya? Nabi, apa celaannya? Oh, dia begini begono. Oke, mari kita lihat. Buka Bible. Lihat kitab terdahulu. Adakah nabi yang sopian di dalam kitab lo? Belum lagi Abraham diceritakan istrinya poliandri. Dia berbohong, mengatakan kepada Fir'aun, dia adikku. Bohong. Siapa lagi yang kamu jagokan? Nabi Musa. Gimana cerita Nabi Musa di dalam kitab yang kamu pakai? Nggak ada yang bagus. Oke. Ceritanya. Ada. Coba kita sambut dulu ini nih. Mencerdaskan. Halo, selamat malam. Oke, silakan. Malam. Oke, bro. Apa kehebatan Yesus Kristus waktu dia hidup itu? Silakan. Nggak ada. Biar dia jawab dulu banyak mak, baru bisa. Diukur oleh manusia ya. Tapi dia diukur. Tuhan. Tapi dia diukur manusia dia. Malah lebih hebat ayam. Kamu mau ukur pakai apa? Pakai otakmu. Jelas Enggak bisa, bukan otak. Cerita yang ada di dalam Bible saudara. Cerita yang ada di dalam Bible saudara. Anda sama seperti ludak muka Anda sendiri. Kenapa bisa kayak gitu? Dari pertanyaan Anda saja, apa kehebatan Tuhan? Loh, definisi kata Tuhan apa? Lah itu dia makanya. Yesus kan Tuhan Anda kan Yesus tuh. Tuhan Anda kan Yesus. Nah, tolong tunjukkan satu kehebatan ke Tuhan Anda. Coba. Saya ingin tahu. Rindu saya mau mendengarkan kehebatan Tuhanmu Yesus. Apa coba? Bisikin saya. Kehebatan Tuhan. Apa? Anda tahu definisi kata Tuhan apa? Apa kehebatan Yesus? Coba dibisikin saya. Dijawab aja bro. Kehebatannya Yesus apa? Apa? Tidak kawin. Tidak kawin. Biar dia kasih kesempatan dulu menjawab dia. Nah, gini bro, lu kehebatan Yesus apa? Saya kasih waktu lu menjawab apa kehebatan Yesus. Silakan bro. Yesus adalah nama kemanusiaan Sang Firman yang turun menjadi manusia. Yang saya tanya kehebatan. Kalau namanya Yesus banyak, coba kau periksa KTP seluruh Indonesia banyak yang bernama Yesus. Firman ya. Yang saya tanya kehebatan Tuhanmu apa? Anda bertanya seperti Anda meludahi muka Anda sendiri. Kehebatan Tuhanmu apa? Satu menurut aja. Pikiran kamu, kehebatan Tuhan itu apa? Menurut pikiran kamu. Kehebatan Tuhanmu. Tuhan Maha Kuasa tidak. Makanya aku tanya, kehebatan Tuhanmu itu apa lu? Kecuali kau bertanya, kehebatan manusia apa? Kehebatan Tuhanmu Yesus itu apa? Dari pertanyaan Anda, tidak kehebatannya yang saya tanya. Asal keluar. Gak ada ya? Gak ada kehebatannya ya? Gak ada? Gak ada? Bro. Gak ada kehebatannya. Dengarkan dulu ya. Gini bro. Yesus dengerin dulu. Wis. Yesus kan ini kan Tuhan Anda. Iya, saya udah jelaskan. Iya, dengarkan dulu, bro. Apa? Waktu dia menjadi manusia, Tuhanmu ini apa kehebatannya? Yang jelas kemanusiaannya melakukan apa saja yang dilakukan oleh manusia, makan, tidur, apalagi kurangnya. Itu kehebatannya yang kutanya loh. Aduh, kehebatannya. Yang hebat itu Tuhan, bukan manusia ya. Kamu mau tanya kehebatan manusia? Berarti tidak ada kehebatan kamu apa? Berarti kehebatan Tuhanmu nggak ada. Udah selesai. Ketika Anda menanyakan kehebatan Tuhan, Anda seperti ludahi muka Anda sendiri. Anda seperti mengisap kentut Anda sendiri. Saya tidak menuhankan Tuhanmu. Makanya ku tanya, apa kehebatan yang Tuhanmu? Yang bilang lo menuhankan Tuhan gue siapa? Karena lo sendiri. Iya, makanya ku tanya, apa kehebatan Tuhanmu?
Apa? Satu aja. Apa? Kehebatan Tuhanmu apa? Yesus adalah Sang Firman yang turun menjadi manusia. Ya. Nama Sang Firman yang turun menjadi manusia adalah Yesus. Ya. Ini saya kasih contoh satu, dengarkan dulu. Kita sama-sama ketahui Yesus itu kan waktu dia di dunia dia hebat, bisa menghidupkan. Dengerin dulu. Dengarkan dulu, bro. Wis. Mau apa kamu? Dengarkan dulu, bro. Santai aja. Yesus kan itu bisa. Yesus kan bisa menghidupkan orang mati. Itu hebat apa tidak? Itu hebat atau tidak? Itu mukjizat. Hebat ya. Itu. Ya, hebat. Mukjizat yang dikaruniakan oleh Sang Firman kepada kemanusiaannya. Apa? Yang dikaruniakan oleh Sang Firman ya. Hebat gak? Hebat tidak ketika Tuhanmu itu membangkitkan orang mati? Hebat gak? Oh, itu mukjizat ya. Hebat tidak? Itu mukjizat sebagai bertanda ya, tanda kebesaran akan Allah ya. Yang ditanya Tuhannya bawanya Allah. Tuhan adalah gelar Sang Firman yang turun menjadi manusia. Ya. Yang saya tanya Tuhanmu ngapain? Ku bawa Allah. Yang saya tanya Tuhanmu. Ada tidak kehebatan Tuhanmu? Ya. Itu yang kutanyakan. Apa? Kehebatan Tuhanmu ada nggak? Kehebatan manusia yang kau tanya, kehebatan Tuhan ya dia. Iya ya, dia maha kuasa. Bro. Jadi kamu sudah sadar Tuhanmu manusia? Ya. Apa? Enggak tahu. Apa? Apa? Enggak tahu. Apa kau bilang? Apa? Apa katanya? Apakah manusia Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus adalah nama Sang Firman, nama kemanusiaan Sang Firman yang turun menjadi manusia. Kenapa jadi muter ya? Itu dia. Apa? Bro, menurut kamu yang kau sembah siapa? Yang saya sembah adalah hakikat keilahian Yesus yang adalah Sang Firman. Apa? Jadi bukan Yesus. Apa lagi? Jadi bukan Yesus. Yesus adalah nama kemanusiaan Sang Firman. Apa lagi? Jadi bukan Yesus yang kamu sembah. Apa? Yesus adalah nama kemanusiaan Sang Firman. Saya tidak tanya siapa Yesus, saya tanya. Jadi kamu tidak menyembah Yesus. Hakikat kemahakuasaan Yesus yang adalah Sang Firman itu sendiri. Ya, barusan gue ngomong kau udah lupa. Nah, terus apa kehebatan Tuhan kau itu? Apa? Kehebatannya apa? Kau tanya lagi kehebatan Tuhan, aduh. Kehebatan karena memang nggak ada. Manusia yang ditanya, ya. Karena memang nggak ada. Kehebatan Tuhan nggak perlu kau tanya, cukup kau nikmatin saja. Kau bajingan kau. Atau gini aja, ambil jalan tengahnya nih. Apakah Yesus, dengerin, apakah Yesus yang menciptakan alam semesta? Menurut Anda, Yesus apa atau bukan? Yesus adalah nama kemanusiaan Sang Firman yang saya nggak nanya itu. Ya. Yang menciptakan alam semesta ini adalah Sang Firman itu sendiri, ya. Yang menciptakan tubuhnya Yesus siapa? Yesus adalah Yesus adalah nama kemanusiaan Sang Firman yang menciptakan kakinya Yesus siapa? Tubuh, kaki, rambut Yesus itu diciptakan oleh hakikat keilahiannya yang adalah Sang Apa? Mau diciptakan sama bapak kau? Berarti sudah terjawab, kamu menyembah ciptaan. Apa? Kamu menyembah ciptaan, Kak Ros. Yang menyembah ciptaan itu siapa? Yang kamu tadi sudah mengakui Tuhanmu itu adalah ciptaan. Tulisan orang kamu sembah ya. Kamu katakan tadi Tuhanmu itu diciptakan, kakinya, tangannya, tubuhnya diciptakan katanya. Berarti kamu sudah mengakui Yesus itu ciptaan. Udah selesai kita. Legenda Gatot Koco ya. Daripada itu, Tuhanmu gimana? Ya? Tuhanmu gimana? Apa kehebatan Tuhanmu? Dia diciptakan, terus hebatnya di mana? Tuhan adalah gelar Sang Firman yang turun menjadi jangan pakai gelar Yesus. Yesus itu bukan gelar. Dia manusia. Yang kutanya, manusia Yesus itu hebatnya apa? Yesus Kristus adalah nama Sang Firman Allah itu yang turun menjadi manusia. Bukan kutanya nama. Yang kutanya apa kehebatannya Yesus?
Yesus adalah nama kemanusiaan Sang Firman yang turun menjadi manusia. Ya. Terus gini. Ambulans. Kau mau bertanya tentang kehebatan Ambulans, kemanusiaan teman-teman, Sang berhenti Firman ambulans. atau kehebatan Gini Sang aja, Firman? bro, dengarkan dulu, bro. Nama Tuhan yang kau sembah siapa? Ayam kau. Nama Tuhanmu siapa yang kau sembah? Nama Tuhan. Iya. Oke, pertama kau dengar dulu ya. Tuhan adalah gelar Sang Firman yang turun menjadi manusia ya. Kemanusiaannya itu namanya Yesus Kristus. Oke. Yang dipertuhankan pada Yesus Kristus adalah hakikat keilahiannya yang sang adalah Sang Firman ya. Patut engkau ketahui. Ketika orang Kristen bilang sebut Yesus Kristus Tuhan dan Allah, itu merujuk kepada hakikat keilahiannya. Yang disembah adalah hakikat keilahiannya. Masa kita sembah manusia? Oke. Kau yang bodoh kau. Banyuma masuk. Dari dulu ada dua, dibagi dua nih Yesus ini Banyuma. Kalau tidak berpikir secara rasional, seperti inilah bodoh. Anak bangsa itu dilema terus. Apa kehebatan Tuhanmu Yesus? Nggak usah kau kemana-mana. Kehebatan Tuhanmu Yesus itu apa? Yesus tadi kan nama kemanusiaan Sang Firman yang turun menjadi manusia. Ya, Anda itu dia kemanusiaan Yesus itu hebatnya apa? Ya, kehebatan Yesus yang sebagai hanya firman yang menjadi manusia, apa kehebatan Sang Ilahi? Hakikatnya kalau yang Ilahi sudah jelas, itu Tuhan saya. Yang saya tanya Tuhanmu. Iya, Tuhan itu kan gelar Sang Firman yang turun menjadi manusia. Yang keluar dari rahimnya emaknya itu loh yang kutanya. Tuhan kau itu. Kehebatan Tuhan tadi kan gelar Sang Firman yang turun menjadi manusia. Bukan, kau jangan kayak gitu. Yang keluar dari rahim emaknya itu loh. Yang keluar dari rahim emaknya itu hebatnya apa? Kalau bukan dari Tuhan. Oksigen yang kau hirup yang dari mana? Keluar dari rahim emaknya itu hebatnya apa? Iya, kan firman turun menjadi manusia. Iya, firman yang turun menjadi manusia itu hebatnya apa? Apa? Hah? Apanya dong? Atau gini. Apanya dong? Gini bro. Kamu coba ceritakan kepada kami apa sih yang dilakukan Yesus waktu Yesus ada di muka bumi ini, apa yang dia lakukan? Silakan bro. Sang Firman yang turun menjadi manusia itu untuk dikurbankan, ya, untuk dikurbankan, untuk dikurbankan agar manusia itu tidak membakar lembu lagi sebagai korbannya, tidak bakar lagi, ya. Jadi tujuan ya udah cukup. Jadi cukup Banyuma, tujuan dia hidup di dunia untuk dikorbankan menggantikan lembu. Silakan. Apa yang bisa dicontoh? Apa yang bisa dicontoh? Kau dengar dulu. Apa bisa dicontoh dengan dia begitu datang menjadi tumbal di atas tiang salib itu untuk apa? Contoh apa yang kayak gitu? Bisa dicontoh enggak yang kayak gitu? Untuk dikurbankan. Itu bisa dicontoh enggak? Ya. Kau dengar bisa dulu. Dicontoh tidak? Membebaskan manusia dari kutukan dosa. Bisa dicontoh tidak yang kayak gitu-gitu? Apa kau contoh? Ya, mati menjadi korban di atas tiang salib bisa dicontoh nggak? Itu dia dikurbankan. Bisa dicontoh nggak yang kayak gitu-gitu? Datang, kemudian bunuh diri di atas tiang salib, itu bisa nggak dicontoh kayak gitu? Saya ya, biar dipraktekkan langsung. Mau kau bisa nggak dicontoh bunuh diri kayak begitu? Bisa nggak? Bisa nggak dicontoh bunuh diri kayak gitu? Ya sudah. Anda jumpa saya, lalu saya salibin Anda, mau nggak? Dicontohkan. Yang saya tanya, bisa tidak dicontoh bunuh diri kayak gitu? Bisa nggak? Kau dipaku tanganmu sama kakimu. Bisa nggak dicontoh yang kayak gitu? Nggak bisa, asal nggak bisa. Berarti jelas Yesus tidak bisa dicontoh. Anda bersedia tidak? Yesus tidak bisa jadi suri teladan. Udah Anda terjawab. bersedia tidak, saya tanya. Kalau bersedia Anda jumpa saya. Bro. Kau bersedia nggak disalib? Bro, diam dulu sebentar ya. Siapa yang minta Yesus dikorbankan di tiang salib? Siapa yang minta? Kehendak Allah tersebut ya. Kenapa sih firman Allah itu turun menjadi manusia? Kemanusiaan Sang Firman itu untuk dikorbankan menggantikan hebat sakti lembu ya. Ya. Sudah. Apa? Jadi Tuhan itu sangat kejam ya? Tidak, siapa bilang? Itu dia bunuh anak orang tidak bersalah. Tidak. Loh kok tidak?
Jadi Yesus nggak dibunuh. Tuhan tidak mau mengorbankan hewan lagi karena hewan tidak tahu apa-apa, tidak punya akal budi ya. Anak manusia itu dikurbankan ya untuk manusia itu, untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa ya. Buset banyak, Pak. Selkat tahu itu. Parah ya, ajaran parah. Allahu Akbar. Masa ajaran pagan gitu loh. Masa korban manusia, Bro? Pagan kau. Kok bisa korban manusia, Bro? Ya bisa lah, namanya Allah yang maha besar, Allah yang maha segala-galanya. Di mana tertulis itu menghapus dosa dengan membunuh manusia, di mana? Daripada kamu hanya mempercayai tulisan orang, apa hebatnya? Lah kamu sendiri apa yang kamu percayai? Hah? Apa Kamu hebatnya? sendiri apa yang... Kau Ya, hanya mempercayai kamu sendiri tulisan apa yang kamu orang, ya? percayai? Hah? Kau mempercayai hanya tulisan-tulisan orang. Ya, Tapi kamu sampai sendiri apa yang kamu percayai? mencaci maki ayat Alkitab, mencaci maki keyakinan orang lain. Di mana orang mencaci maki keyakinanmu? Di mana? Nggak perlu itu. Kalau kau tidak merasa seperti itu ya sudah diam. Kalau kau suruh nggak merasa diam. panas, Kok suruh diam? ya kalau kau nggak merasa, Yang membunuh Tuhan kamu di atas tiang salib itu Tidak ada pahlawan yang membunuh atau Tuhan. ini? Pahlawan atau bukan? kau diajarkan bapakmu bisa membunuh Tuhan tidak? Waktu kau kecil, tidak waktu kau kecil. Hah? Emang Tuhan itu kau pikir? Kau diajarkan sama bapakmu membunuh Tuhan bisa apa tidak? Kau pikir Tuhan itu nyamuk? Makanya Anda sama saja menampar pipi Anda sendiri. Buktinya Tuhan Anda bisa dibunuh. Kau pikir seperti tepuk lalat sudah Tapi mati Tuhan. Tapi Tuhan mati. Anda dibunuh. Ya itu kan perkataan bapak Anda yang Tuhan dibunuh. Terus yang mati di salib siapa? Yang mati di salib yang mau dikurbankan adalah kemanusiaan sang firman itu. Nggak ada yang Tuhan. Ya nggak ada yang itu Allah bukan Tuhan. Kurbankan ya. Buat apa? Ya. Buat apa? Lo kena lagi Saya Bang tanya Joma, sama ribut Anda. lagi. Saya tanya sama Anda. Ini orang suka Memang ngeriput ya. Anda menyalibkan Tuhan. Res maju Res. Oke, aduh Gurunda udah tadi aja dialog belum, udah berapa tuh Gurunda akunnya? Ya tungguin aja dia naik. Terusin dulu, katanya manusia dikorbankan tuh. Terusin Res. Jadi manusia dikorbankan bukan Tuhan ya? Ya, kau kemana aja? Wah kalau gitu ya nyembah manusia dong Keresten ini. Apa? Lah yang nebus dosa manusia. Yang nebus dosa dagingnya manusia atau dagingnya Tuhan? Woi. Firman Allah turun menjadi manusia itu, ya kemanusiaan sang firman itu yang menjadi manusia, kemanusiaannya Oke. untuk dikurbankan, ya. Anda perlu Kemanusiaannya untuk dituhankan, siap. Apa? Kemanusiaannya untuk dituhankan berarti ya. Tuhan Bapak kau. Loh, lu gimana sih ngobrol? Apa itu? Bodoh karena Kristus ini. Silakan Gurunda. Lanjut deh. Lanjut. Jadi gimana? Lu apa gimana? Yesus mati nebus dosa itu dia pakai daging siapa? Daging Tuhan atau daging manusia? Yang dikurbankan adalah kemanusiaan sang firman yang turun menjadi manusia. Oke. Kemanusiaannya itu dari mana? Ya kemanusiaannya itu ya diciptakan oleh Allah itu sendiri ya lewatin perut Maria ya Roh Kudus Allah itu ya yang kasih sumber kehidupan terhadap kemanusiaan sang firman ya. Oke, jadi yang nebus dosa itu daging apa? Yang nebus dosa. Woi. Apa? Yang nebus dosa itu daging apa? Daging manusia. Ah, sip. Gitu dong, jujur. Iya dong, kenapa? Nah, kalau gitu daging manusia inilah Tuhannya orang-orang Karisteng. Apa? Hah? Apa? Gimana? Apa tuh? Daging manusia. Kapan mama kau bilang kayak gitu? Kejam kali kau Res. Lah katanya yang nebus dosa manusia, daging manusia. Iya, terus? Ya udah Tuhannya kan yang bisa menebus dosa cuma Tuhan kan? Apa? Hah? Apa? Kenapa? Ini pertanyaannya. Yang Kupingnya langsung lepas. Bro, begini pertanyaannya. Yang menebus dosa orang Kristen itu manusia atau Tuhan? Yang menebus dosa manusia itu adalah
kemanusiaan Sang Firman yang turun menjadi manusia itu kemanusiaannya yang dikurbankan ya. Tidak mengorbankan kambing lagi, domba lagi. Jadi bukan Tuhan yang menebus dosa manusia, tapi daging manusia yang menebus dosa Anda ya. Rancangan Allah, karya Allah, firman Allah, pikiran Allah. Waduh, diputar lagi. Demikian ya, makanya firman Allah tersebut ya turun menjadi manusia ya. Kenapa Anda potong-potong? Ketika Yesus dikurban, Anda mengkesampingkan bahwasanya Yesus itu dari mana, kan gitu. Ini ya bolak-balik dia Bang Andi. Ini yang disalib nebus dosa itu huruf abjad atau daging manusia? Apa? Yang disalib di kayu salib itu huruf abjad A B C D E F G atau daging manusia? Yang disalib adalah kemanusiaan Sang. Kalau gitu Tuhannya berbentuk manusia mencerdaskan ini. Karena mau mencerdaskan, gini aja pusing. Tuhan berbentuk manusia. Tolong itu, kau jelaskan. emang Yesus pas lahir apa gurita dia bentuknya? Tolong kau jelaskan di mana Tuhan itu berwujud. Tolong kau jelaskan. Lukas 2:11. Ya, wujudnya seperti apa? Tolong kau jelaskan. Gak usah comot-comot ayat kau. Kau nggak tahu artinya. Tolong. Lukas 2:11 telah lahir bagi kita Tuhan Kristus juru selamat di kota Daud. Itu Tuhannya lahir. Tuhan bisa jadi Tuhan ya, tergantung konteks di sini ya. Nah, itu tertulisnya apa? Tuhan Yesus itu ya dikenal dengan Tuhan ya, Tuhan atas segala Tuhan jadi Tuhan ya. Dia Tuhan di atas Tuhan, sang penguasa ya, beda ya, sang penguasa ya. Penguasa dalam konteks kau dengar dulu, dalam konteks fisik manusia ya. Tetapi hakikat keilahiannya ya menyertai sang kedagingannya ya. Iya menyertai dagingnya ini, dagingnya yang nebus dosa kan. Hakikat keilahiannya nggak ada pengaruh apa-apa tuh pas penebusan dosa tuh. Itu kan karya Allah itu sendiri. Lah karyanya pakai daging manusia kan. Ya iyalah. Ya udah. Masa ada wahyu dari susah banget ngaku Tuhannya manusia. Ya, bertuliskan di mana-mana di pohon-pohon ya, masa karyanya seperti itu ya. Ya iya daripada karyanya pakai daging orang. Nulis, padahal karangan manusia, nulis di kulit hewan gitu. Pakai tulisan itu lebih baik daripada ada korban jiwa. Kau dengar dulu ya. Kau dengar dulu ya. Ini lebih parah daripada itu. Apa? Ada korban jiwa? Iya. Mending firman gini aja. Mencerdas. Tolong cerdaskan coba. Dengerin dulu. Siapa? Dengerin dulu. Wis. Siapa? Dengerin bro. Kalau saya yang ngomong lu dengerin. Siapa yang memerintahkan membunuh Yesus di tiang salib? Dengerin. Siapa yang memerintahkan membunuh Yesus di tiang salib? Siapa yang nyuruh? Yesus. Proses penebusan dosa itu adalah karya Allah, bukan Celebes, karya bukan Tuhan yang suruh. Tentara Romawi itu bukan Zuma yang suruh, bukan Celebes yang suruh. Lah gua kira tentara Roma matiin Yesus karena tahu mau nebus dosa. Karya Allah, ya. Iya. Seperti kalian ya, seperti ada dulu nabi itu, nabi palsu apa nabi apa ya, untuk Paulus itu ya. Ajaran dia ya dengan peperangan ya untuk menghancurkan golongan. Yesus mau perang gimana? Beli pasukan aja nggak punya uang dia. Itu adalah bagian dari misi ajaran itu sendiri. Kalau iya, coba sekarang ya, ini perhatikan Tuhan yang benar ya. Nabi dibangkitin di Israel, satu Israel Yahudi. Nabi dibangkitin di Arab, satu Arab Islam. Kenapa Tuhan turun ke bumi di Palestina yang Kristen Itali? Kenapa? Tuhan, mana Tuhan? Tuhan yang turun ke bumi jadi manusia itu kenapa yang Kristennya malah Itali? Bani Israel kan bani yang dipilih oleh Allah melalui Bani Israel. Firman Allah itu berkenan gitu loh. Iya, firman Allah terkenal. Kenapa yang Kristennya malah Itali, bukan Palestina? Ya suka-suka Allah lah. Nah, iya. Artinya apa? Konsep kekristenan gagal total di bangsa Israel. Susah banget ya gitu. Nah, itu semua bagian dari pembelajaran manusia dari firman Allah. Ya makanya kita belajar kan, wah ini remedial nih. Tuhan turun ke bumi ternyata gagal membuat satu Kristen Palestina. Udahlah remedial. Bisa saja nanti Bani Israel itu jadi orang Kristen semua, bisa saja. Tidak ada yang mustahil. Waduh, ngarang banget Israel. Kalau Israel jadi orang Kristen itu gereja nggak dibom. Kan bagi Tuhan tidak ada yang jangan sebut itu, benar ungkat. Oh iya.
Gini bre, Yesus lu turun kedua kali itu ditangkap sama IDF itu. Apa? Ya Yesus lu yang pertama kan ditangkap sama tentara Roma. Yesus lu turun kedua ditangkap sama IDF itu bre. Tahu lu IDF? Bro itu Tuhanmu ditangkap, salahnya apa sih? Kok dia bisa ditangkap? Ketawa dia. emang lucu emang ceritanya. Lucu juga dia. Bro itu Tuhanmu ditangkap, salahnya apa? Kok ada aja Tuhan? Mending kau pergi tangkap cacing. Dia malah bro. diperlakukan melebihi dari maling loh, digebukin gitu loh. Itu apa ya? Kenapa tuh? Kok bisa digituin, bro? Aduh. Hah? Aduh. Kenapa bisa Tuhan ditangkap, bro? Aduh kalau Salahnya udah apa? turun aja udah. Kasihan. Nggak apa-apa, biar aja. Bro, kok bisa Tuhanmu ditangkap? Salahnya apa? Waduh, celebes. Ya gua nanya baik-baik lo, kenapa Tuhanmu ditangkap? Salahnya apa? Celebes. Ya. Raka. Kau bermodalkan comot ayat Alkitab, celebes. Nggak ada isinya, nggak ada isimu. Ya, kau memperdalamin aja. Lah kalau kitab suci lu nggak ada isinya, kenapa diimani? Lalu buahmu itu Ini yang kayaknya kau bagus nih gue jadiin ini gue juga nih ya, jemaat mungkin gue. di golongan kau laris kau seperti ini ya, tapi tidak di dalam kekristenan, di dalam kebenaran tidak ya. Kemarin ada mualaf 3 tuh, gimana? Laku. Bila perlu ya, yang kerasukan semua jin-jin itu ya dimualafkan semua. Udah. Memangnya gue pikirin. Kristen tuh nggak bisa dia membuat iblis bertobat, nggak bisa dia. Apa? Makhluk manusia ya yang paling tinggi derajatnya ya, yang diciptakan oleh Allah itu sendiri, bebas pilihan. Nanti pada saatnya akan memilih ya, mana yang ke surga, mana yang neraka. Ngapain kalau di surga cuma ngawinin Tuhan doang kerjanya? Ngapain? Bisnis itu sepi. Waduh, ya. masuk ini. Salah dia bawa ke surga ini. Ngapain kerjaannya kalau di surga cuma ngawinin Tuhan? Ngapain? Nah. Woi. Apa? Ngapain kalau masuk surga kerjaannya cuma ngawinin Tuhan? Ngapain? Ketawa lagi. Woi. Pak, dengerin Pak. Tuhan lah mau ngawin dia kayak mau. Terserah Tuhan. Mau ngawinin dia kayak mau apa kayak. Iyalah. Jujur kan. Bagus. Ajaran Tuhan itu tidak ada di mungkin yang diimani oleh Anda, tapi Anda yang mengada-ada. Nggak ada, kalau di kami nggak ada kita Pak. Kawin dengan Tuhan nggak ada. Wahyu 19 nomor 7 dibaca lah. Perkawinan anak domba. Orang Kristen mengawini anak domba nanti di surga bre. Nah, nabi itu nabi palsu juga sih sebenarnya. Ada Paulus ya? Iyalah, kita tahu Paulus sama-sama palsu dia. Apa, biarkan aja. Nah itu dia Orang surga makanya. kok mana kita tahu? Apa tuh? Orang surga kok mana kita tahu kan? Paulus orang surga, masa orang surga nggak pernah kawin di dunia. Abad zaman-zamannya Yesus orang nggak kawin itu nggak bermoral. Ketawa lagi, saya suka deh. Tahu apa? Gue tahu lah, orang gue kan time traveler. Ya. Itu salah tuh di foto-foto gereja tuh Yesus belah dua, Yesus belah pinggir bre. Apa? Belah pinggir? Iya. Lah, kenapa nggak kau aja yang gambar? Nggak bisa gambar. Nggak bisa gambar. Iya. Matilah kau di situ. Gue kalau gambar ceritanya mau gambar Yesus jadinya Sumenep gue gimana? Masa Sumenep Kristus kan nggak bisa? Oh, lu di Sumenep. Hah? Gimana? Lu di Sumenep. Emang lu di mana? Kuping lu lepas ya? Atau gimana? Emang lu di mana? Hah? Emang lu di mana? Gue di Medan. Lah, terus ngapain biasanya lahlu-lahlu? Berasa Lahlu-lahlu. kayak orang Jakarta lu. Apa rupanya? Orang bahasa itu diciptakan oleh Allah juga. Enggak lah, diciptakan oleh orang Betawi. Kapan Tuhan lu berfirman pakai bahasa Medan? Sering ya? Horas Yakub, Horas Tuhan. Pak, Bapak pernah dengar nggak bahwasanya Yesus pernah teriak Eli Eli lama sabachthani, Pak? Ya, kalau Anda pernah dengar ya Anda belajarlah. Bapak pernah dengar nggak, Pak? Apa nak?
Bapak pernah dengar? Enggak usah tanya lah. Itu artinya apa, Pak? Tuhanku, Allahku ya. Mengapa engkau tinggalkan daku? Allah Bapak kemana? Lagu seperti itulah. Betul. Allah Bapak kemana? Allah Bapa. Allah Bapa menyelimuti alam semesta, tidak kemana-mana, kekal selama-lamanya. Dari awal sampai akhir tidak ada kekurangan, tidak ada malah lomba syair. Di dalam namanya kekal selama-lamanya. Allahku. Gimana tadi? Allahku. Emang mama lo kemana? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini perlu. Allah Bapak kemana, Pak? Mau direbus apa dipanggang? Di ini, Pak, di oseng-oseng. Oseng-oseng, cocok. Masuk. Ini bapak siapa sih ini? Astagfirullahaladzim. Iya. Bang Kures. Ya Allah, siapa sih yang ngajarin Pak main TikTok? Ya Allah. Pak kecil, asinya pakai asi apa, Pak? Mau gue pastiin. Iya. Gimana, Pak? Mau pamit katanya. Ya. Udah. Siap, hati-hati. Kita lihat ya, bisa turun nggak, Pak? Oke, salam. Selamat malam semua ya. Malam juga. Tuhannya Yesus memberkati, Pak. Semoga dapat hidayah. Memberkati, salam. Ya, Tuhannya Yesus memberkati, Pak. Salon. Oke, salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Ya. Tuhannya Yesus memberkati. Kalau naik motor ada belokan, ikut belok, Pak. Jangan dipaksain. Lucu juga nih tadi tuh. Mencerdaskan tapi sepertinya nggak mencerdaskan. Dia senang dikasih bercanda-bercanda, Bang Adi. Candaan-candaan Kristus itu ya, Ikhwan ya. Harus nggak tahu itu. Ada Pak Marjun tuh. Pak Marjun coba, Bes. Bes lagi. Pak Marjun. Buset. Deh. Hey. Marjun ini Marijuana ya, nama panjangnya. Marijuana. Iya. Maret dan Juni itu ah. Oh, bukan. Martabur. Di langit yang tinggi. Ya. Bintang kecil. Oh iya, salah. Prit. Nyanyi aja. Bro, kamu Kristen ya, Bro? Kristen ya? Iya, untuk sementara aja. Alhamdulillah, keren. Apa? Untuk sementara katanya Bang Adi. Tapi setelah saya mati enggak lagi. Itu maksudnya. Kenapa hanya sementara? Enggak mau permanen? Apanya? Enggak mau jadi Kristen permanen? Iya, nanti aku ke surga lagi, bukan lagi disebut Kristen. Oh, jadi kamu kalau udah di surga nggak agama Kristen lagi? Enggak. Jadi agama apa di sana? Pengikut Yesus. Ya sekarang di bumi masih pengikut Yesus? Ya masih perantaraan. Jadi di surga kamu nggak Kristen lagi? Terus jadi apa? Ngapain aja lah tidur. Ngapain aja? Tidur, bobo. Ada aja lu, Bro. Tapi pertanyaannya pun ada aja juga. Sama. Ya, lu yang ngomong kan tadi sementara, Bro. Gini loh. Mau terusin dulu nih ya, gue lagi orang. Tadi saya asih dengar di room tadi itu tentang pembahasan Al-Quran, tapi tiba-tiba kok bisa dimatikan ya? Oh, itu karya Yesus tuh. Di offline, di apa tadi? Iya, itu karya Tuhannya Kristen. Bukan. Iya loh. Tadi saudara kita bertanya tentang isi Al-Quran, tapi nggak mau dijelaskan. Wah, udah dijelasin, mereka bolak-balik loh. Kenapa sih teman Kristennya gitu? Dijelasin bolak-balik terus. Nggak juga. Enggak juga gimana? Kali bolok, baru di terakhirnya udahlah dimatikan live-nya. Gimana cara matiin live? Emang kita yang punya TikTok? Ya hostnya lah tadi itu yang ngeluarkan semua. Yang kagak ada. Kalau kita berhenti ini TikTok nggak akan lanjut live-nya, my bre. Nah gini bang. Nah, apa Jun? Asal bertanya tentang Alkitab juga. Jadi kita nggak bertanya, kita menghakimi di sini. Ketika mau ditanya juga jangan seperti itu. Ada yang diblok, ada yang diturunkan, ada sampai matikan live-nya.
Marjun, tenangkan roh kudusmu. Segala sesuatu yang roh kudus pikirkan tentang kami itu semua salah, itu semua fitnah. Jangan dipercaya roh kudus. Apa fitnah? Memang faktanya, kenyataannya. Faktanya di mana? Kalau misalnya diblokir nggak bisa naik lagi Metatron. Kalau misalnya rungkat, bukan berarti hostnya yang matiin. Makanya. Apa yang dimakan? Bisa diperhatikan ya. Jawabannya. Makanya jangan diperhatikan dong, dipastiin. Gini Jun, kalau pembahasan tadi soal nabi gitu kan, nabi congkel mata, congkel itu kan nubuatan untuk menggenapi perkataan Yesus. Yesus kan bilang, jikalau ada tanganmu yang menyesatkanmu, maka potonglah. Jikalau matamu menyesatkanmu, maka cungkillah. Itu penggenapannya di hadis tadi gitu loh. Mana? Ini masa gua mesti open cam Jun. Tunggu ya. Buka. Gurunda, nggak mau dimasuk, nggak mau masuk nih Gurunda nih. Enak nih, empuk, bolu. Bukannya apa tuh? Sebaliknya dicuri-curi ayatnya. Enggak, lihat di sini ya. Cungkil. Jadi gini bang. Tadi ku perhatikan tadi itu pas kalian itu berdebat. Kok dibawa injil orang lain agama Yahudi. Kita itu kalau mau ngetes. Ya Alkitab lah dengan Al-Quran itu saja. Ya masalahnya gini, Yesus orang Yahudi, ya kita dengarkan orang Yahudi ngomong apa tentang Yesus gitu loh. Ya itu nyatanya tadi Bang Juma bawa Yahudi, bawa Yahudi. Orang Yahudi saja pun menjela orang Kristen. Memang kami nggak cocok dengan Yahudi. Memang orang Yahudi pun menolak Kristen. Ya ini sekarang Yesus orang Yahudi atau orang Kristen? Ya. Kalau kedatangannya nggak pernah dia membawa agama atau dia Yahudi. Iya. Lah terus ngapain dia sunat kalau gitu? Yang penting bagi orang yang percaya kepadanya itulah yang diselamatkan. Ya iya, percaya dia sebagai apa? Yahudi percaya dia sebagai anak haram. Kristen percaya dia sebagai Tuhan. Ya orang itulah itu Injil orang itu. Ya udah kalau gitu kan. Sekarang posisinya kalau Yesus orang Roma, kita lihat kitab Roma tentang Yesus itu bagaimana. Posisinya Yesus ini orang Yahudi. Ya kita lihat kitab Yahudi kayak gimana nyeritain Yesus. Tapi lucu juga lah membawa oh ini Matius 5 nih gue bacain ya. Matius 5 udah ketemu. Matius 5 dibilang begini nih sama Yesus. Mana dia cungkil mata cungkil ini nih. Iya tahunya aku itu udah tahu. Maka jika mata kananmu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Itu Nabi itu melakukan itu. Iyalah, kan bukan dia yang bilang. Posisinya di sini Yesus nggak punya pasukan, sepi dia. Makanya dia cuma bisa ngomong doang, nggak bisa melakukan, gitu loh, Bre. Kan dia itu kan bukan penjahat, dia melakukan tangannya sendiri. Oh, penjahat, bibirnya brutal begini ngomong. Jika tangan kananmu menyesatkan engkau penggalah. Wah buset, tajam juga bibirnya nih. Kamu aja nggak tahu gimana apanya. Apa? Tujuannya itu perkataan itu. Asal baca aja ya udah pas. Lah emang orang Kristen setelah baca ngapain kalau nggak dilepas? Dibawa mandi. Itu banyak perumpamaannya, bukan secara langsung. Loh iya, Tuhan lu kalau nggak pakai umpama nggak ngerti orang-orang. Ya memang kalian nggak ngerti tentang Alkitab. Ya iya itu. Ketika Yesus ngomong perumpamaan, Yesus disalib itu beneran. Yang mana yang bener nih? Maksudnya kok jatuh ke salib? Yang pertanyaan iya gitu. Kalau bisa Yesus tiap-tiap ngapa-ngapain itu perumpamaan, penyaliban juga perumpamaan. Alegori. Nah, gitu. Yang kamu bahas tadi aja kita bahas dulu yang kamu udah tadi udah gua bahas. Nabi Muhammad mencongkel mata, Yesus menyarankan nggak congkel mata? Menyarankan. Gitu. Terus perbedaannya Nabi kami dan Yesus. Nabi kami perkasa, kawin. Yesus nggak kawin. Ya kawin sama orang 6 tahun kan? Iya. Jadi Yesus kawin enggak? Kawin nggak Yesus? Kan nggak bermoral kalau gitu. Mana pula dibilang kawin kalau udah disebut kudus, Bang? Tidak boleh itu. Kalau gitu semua orang Kristen yang kawin berzina ya? Ya enggak juga lah, karena dia menciptakan manusia. Kan dia kan bukan diciptakan dari tanah, Bang. Itulah yang kamu tahu harus tahu. Yesus dari mana? Ya kawin lagi aja sama firman yang lain. Siapa kayak namanya? Yuni kayak apa? Apa kayak firman yang cewek kayak?
Kamu aja yang ada nggak? Kalau gimana sih? Karena abad pertama, Marjun, orang kalau nggak kawin itu nggak bermoral. Ya orang itu, tapi Tuhan Yesus bukan diciptakan seperti orang, Bang. Ya, Yesus bentuknya orang nggak? Ya, Res, bakar dulu rokok lu, Res. Oh iya, bakar dulu belum rokok. Bakar dulu lah. Wujudnya memang manusia. Iya, Kak, secara wujud kawin lah dengan yang berwujud manusia juga. Ya, elah susah tidak banget. boleh. Karena kenapa nggak boleh kawin Yesus? Karena sudah nggak ada uangnya buat mahar. Bukan begitu, dengar ya. Apa dong? Kulenceh agamanya. Begini. Yesus itu sudah ditentukan oleh malaikat atau dikatakan dari Allah sendiri bahwa dia itu dilahirkan dengan kudus. Oh, Allah Bapak ngomong, kamu selama di dunia tidak akan kawin gitu ya? Ya mungkin kalau perkataannya yang tidak ada, Bang, jangan dibaca seperti. Ya kalau gitu ngapain dibilang Yesus ini begini dan begitu? Intinya Yesus nggak kawin, Nabi kami kawin. Mana yang perkasa? Nabi kami lah. Iyalah mengawini anak kecil, ya betul. Ya sama Ishak aja 3 tahun Ribka diprot-prot, apa nggak meledak tuh? Itu pun Daud Batseba 3 tahun diprot-prot, 6 tahun melahirkan Salomo. Sakti juga tuh. Maksudnya Ishak. Ishak ya. Anak siapa itu? Ishak kan ngawinin Ribka. Ribka lagi bawa air di apa tuh, di teko-teko gitu, dikawin sama dia 3 tahun. Buset. Iya. Iya, Nabi Muhammad mending ijab kabul 6 tahun, menikah umur 9 tahun. Ishak 3 tahun. Tapi yang kita bicarakan tentang Nabi Anda sekarang dan Nabi saya. Bukan ya nggak apa-apa. Kalau Yesus kan memang Yesus kan nggak mampu kawin kalau Yesus itu. Karena bukan nggak mampu kawin, Bang. Nggak mampu kawin, dia beli pedang aja barter, nggak beli pakai uang. Keledai dia minjem, nggak dikembaliin. Ketika dia bikin rugi 2000 babi mati, apa dia ganti? Enggak, dia kabur ke kota lain. Nggak punya uang dia buat kawin. Di mana itu ayatnya? Aduh, 2000 babi itu di mana ya? Tunggu. Babi. Nah. Siapa babi? Di sana atau di sini? Babi di cerita Yesus. Oh, kukira dia maksudnya siapa babi? Kenapa? Emang kenapa? Nggak suka babi? Nah ini. Nah di sini lihat ya. Matius 8:30. Itu juga boleh itu. Nah, tidak. Ini kan di sini itu apa? Tunggu. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Iya, mereka betul. sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Lihat ya, setan tuh ngomong ke Yesus tuh anak Allah. Jadi dejavu gua. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, ini setan ngejebak ini sebenarnya. Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Nah, jadi babinya mati ya. Nanti di Lukas diceritain nih, babinya ada 2000 ekor. Iya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Iya. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Iya betul. Nah, kenapa Yesus gak ganti babi yang mati ini? Diganti. Iya. Ngapain juga diganti? Babi dijual loh. Ngapain orang ternak babi koleksi? Dijual babi. Ya ngapain juga dia mengganti itu, dia menciptakan itu. Lo babinya mati di dalam air dibilang. Ya biar aja lah, karena ya lu kalau lu Tuhan lu ganti. Ya biar aja lah, karena kan setannya yang masuk ke babi, bukan dia yang membunuh. Yang ngusir ke babi siapa? Ya setan itu yang masuk ke babi. Yang ngusir kan Yesus. Kenapa Yesus disuruh ke babi? Kan bisa ke daun, ke batu gitu loh. Kan dia cuma mengusir. Jadi yang masuk itu setan sendiri ke babi. Lah iya kan diusir sama Yesus. Yesus lagi nurut sama setan. Udah tahu setan tuh jago tipu daya. Oh,
berarti ada perkataan di situ Yesus mengusir setan kepada babi-babi itu. Ada di situ. Coba baca. Yesus maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, gitu kan ya, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Tapi Yesus belum mengucapkan kan, pergilah ke babi itu. Belum ada kan kata ini setelah itu dong. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Tapi kan dia cuma mengatakan keluarlah. Tapi mereka sendiri yang masuk ke babi itu, bukan Yesus yang mengatakan. Ini Yesus menuruti perkataan setannya. Ya cuma dia bilang keluar. Intinya gua nggak mau tahu. Yesus ini ganti nggak ini, Babi berapa sih seekor? Coba kita lihat ya harganya ya. Dia belum mengatakan pergilah. Harga babi 1 ekor. Gak usah bahas tentang itu. Kita bahas 7 juta. Oh, di 7 juta ya. Gak usah lari. Sekarang dulu. Gak usah lari dulu. 7. Oh iya ya, inflasi ya bahan dia. Iya. 7 juta dikali 2.000 babi ya. Kok hitungan? 140 lah. Berapa nih 100? 140. Hah? 400. Halo. 140. Atau 1 miliar ya ini ya? Berapa ya ini? Nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 140 juta Yesus ngutang itu. Enggak, 1,4 miliar, anjir banyak banget utangnya Yesus. Astagfirullah. Oke. 2.000 apa 200? 2.000 kalau nggak salah. Di Lukas tuh 2.000. Tunggu ya. Aku berbicara. Ya, Markus 5 salah. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya. Lu bayangin 1,4 miliar. Tuhan punya utang ke orang Gadara. Oke. Gak diganti anjir. Sudah kan? Mana kapan diganti? Sudah kan? Kapan? Aku hanya berbicara tentang ayat saja ya. Aku nggak mau berasumsi di mana-mana. Di mana dituliskan bahwa di situ Yesus telah berutang 2.000 ekor. Coba bacakan. Lah itu 2.000 ekor babi mati. Di mana dituliskan Yesus setelah babi itu mati, dia berutang kepada mereka. Orang kalau misalnya udah bikin rugi ya, itu harus ganti. Tapi nggak ada dikatakan di situ sudah rugi. Mana terus yang bikin babi-babi ini masuk ke jurang siapa? Ya, itu kan mereka mati karena setan. Nah, siapa yang mengizinkan setan masuk ke babi? Ya nggak ada lah, setan itu sendiri yang pergi. Yesus yang nyuruh itu. Mana ada diusir? Kan dia cuma bilang pergilah. Apa lagi? Langsung setannya masuk ke babi. Ya setan itu yang masuk ke babi. Nggak ada. Malah bayar utangnya pokoknya 1,4 miliar. Nah makanya bang, kalau baca ayat itu harus jelas yang ada ayatnya. Jangan. Ya itulah kenapa Yesus di akhir perikop ini diusir dia. Maka keluarlah seluruh kota. Babi masuk ke dalam setan masuk ke dalam tubuh babi. Iya masuk ke dalam babi masuk ke dalam tubuh Marjun. Setannya kemana? Setannya udah pergi lah. Pelan-pelan kakek. Tadi katanya setannya masuk ke babi. Ya itu kan babi orang itu dulu. Babi saya nggak ada setan bang. Babinya ada setannya. Masuk ke dalam perutnya Marjun, setannya kemana? Ya enak lah. Kalau setannya mana bisa dilawan mana? Jadi kamu makan setan. Setan itu pasti takut itu sama manusia. Jadi sampean makan setan. Ya makan apa saja pun boleh. Mantap. Kalian itu yang takut kan? Karena takut sama setan. Itulah kalian itu yang bodoh semua. Nah ini gara-gara setan ini mulutnya kayak gitu. Kenapa? Karena dalam tubuhmu ada setan. Ada setan di tubuhmu. Makanya jangan lari-lari dari ayat tadi. Pas ditanyakan tentang Al-Quran diturunkan. Barang siapa yang makan babi, maka di dalam tubuhnya ada setan. Betul. Jadi pembicaraan. Jadi pembicaraan di off kata di roomnya pas ditanya tentang Al-Quran. Kasihan. Iya kasihan. Kembali ke topik dulu Pak Marjun. Apa kehebatan Yesus? Silakan. Ya mujizat banyak. Kehebat nabimu apa? Ya. Oke, aku jawab ya. Perhatikan ya ini.
ini salah satu mujizat. Nabi Muhammad dijebak pakai racun, meninggalnya 4 tahun kemudian. Yesus disalib jam 12, jam 3 sore udah meninggal. Ya memang udah dinubuatkan, udah rencana. Gua kalau disalib 3 hari kuat, Marjun. Kami percaya bahwa dia itu disalib dan mati. Cuma 3 jam aja. Masalah 3 jam atau tidak, dia tetap mati, harus dinyatakan dengan pernyataannya. Ya seenggaknya kalau Tuhan matinya 3 tahun, 3 bulan baru mati. 3 jam doang orang kurang gizi, bre. Ya, ngapain juga dia harus lama-lama meninggal? Padahal udah. Ya supaya kelihatan Tuhannya gitu. Udah gitu bangkitnya di goa lagi, bukan di kayu salib. Ya, buat apa? Karena tujuannya harus mati. Buat apa? Ya kalau gitu bangkitnya di kayu salib, jangan di goa. Ya memang itu sudah direncanakan. Baca. Nih, baca sendirilah. Banding tidak disetujui. Baca lu bilang tadi. Lu baca. Banding tidak disetujui tanggal berapa itu? Apanya? Tadi lu bilang room gua gua rungkatin. Baca. Ya. Baca. Yang penting intinya tadi udah baca. Itu karena di dalam tubuhnya ada setan. Jadi dia suka bohong-bohong. Baca. Dalam tubuhnya ada setan. Baca. Nah, kan nih, lihat nih Kristen perwakilan kalian bisanya mulai dari Erben sampai Metatron sampai si Marjun ini bisanya cuma mau fitnah. Nih pelajaran setan. Nih. Bes hati-hati bes, lu rungkat nanti. Sini gua jelasin. Nih. Jun itu ini yang tadi akun dipakai buat live. Itu November 2 2023 11.52. Nah, ini di take down TikTok ya. Terus lu banding. Nih gua banding. Terus ketika lu banding tidak disetujui. Aduh, taritung nih memang ya. Pakai toa aja lah. Ada setan di. Iya, gua pakai toa. Nih, sekarang di dalam masjid. Pakai toa sekarang. Terungkat lagi. Kamu napa makan setan sekali. Anak doraka. Lagian dilawan kayak gini orang sakit. Iya, Tuhannya aja tukang ngutang. Yang penting sakit jiwa lah, itu aja intinya. Itulah Tuhan lu lah. Kasih. Marjun, kita diskusi baik-baik. Gue mau nanya sama lu baik-baik. Tapi itulah. Bro, dengerin dulu Jun, dengerin. Kalau nggak di sana yang tinggi-tinggi ya. Jun. Kalau baik-baik. Halo Jun. Ya. Jun. Gini bro, itu Yesus itu Tuhan atau manusia? Yesus. Ya. Baca aja di Alkitab, nggak perlu jelas. Tubuhmu ada setan. Karena tadi itu dijelaskan tidak pernah masuk di otak kalian itu. Yesus itu Tuhan atau manusia? Baca aja di Alkitab. Apa dibaca di mana? Baca semuanya lah kalau sanggup. Buset, suruh baca semua. Itu aja ditanya. Tuhan itu Yesus manusia. Tuhan itu Yesus. Udah berapa bulan ku tengok di rumah. Iya, karena kau menuhankannya pada dia manusia. Itu kenapa? Karena dalam tubuhmu ada setan. Kan saya sukakan bagi Kristen. Ya, janganlah bohong. Kalau yang suka-suka kamu jujurnya. Yesus itu manusia bang, tapi karena kami memang diajarin menyembahnya, karena setan yang ada dalam tubuh kami itu ngajak kami nyembah Yesus yang adalah manusia, udah selesai perkara gitu loh. Berarti jujur. Ternyata bahwasanya di sana pada takut sama setan begitu. Iyalah. Buktinya orang sepertinya setan bisa bawa Yesus kan. Makanya kami hindari setan itu, karena setan itu menakutkan. Kamu malah makan. Iya kan, yang dimakan apa? Setan atau apa? Setan yang kamu makan. Orang yang makan duren bau duren. Dalilnya orang mana? yang makan setan bau setan. Iya, dalilnya mana aku makan setan? Loh, tadi coba itu dulu. katanya. Tadi lu udah ngaku, ngapain dalil? Setan Ya, masuk siapa ke yang makan babi, setan? babinya kamu makan, berarti setannya masuk ke dalam tubuhmu. Lah, itu babi yang masuk setan mana? Kutanya. Lah, itu tadi setannya masuk ke dalam babi. Yang babi mereka. Babi mereka gimana? Babi saya. Bes, itu nggak boleh ke YouTube itu, Bes. Kena kita di YouTube itu. Masuk setan.
Itu kan babi mereka yang 200 ekor. Iya, 2000 ekor. Itu yang 2000 itu beranak cucu, naik pesawat ke Indonesia. Kau makanlah itu babi, ada cetan di dalamnya. Itu gitu loh. Itu kan yang kerasukan setan itu udah pada mati semua. Tapi Mana ada sebagian urus paspor pindah ke Indonesia kamu makan. Udah mati semua itu loh. Mana ada. Haji jasa kalau HR. Emang kamu lihat. Tapi kasihan juga. Babinya transmigrasi ke tempatmu, itulah kau makan. Iya, berarti dibawa Portugis kemari. Banyak cerita. Karena teman saya juga di sini lumayan lah yang makan daging juga di sini. Ya, curhat dia. Ini kayaknya Pak Ketua nggak makan Banyuma. duren, dalam tubuhmu mengandung duren. Kalau kamu makan ikan, dalam tubuhmu mengandung ikan. Kalau kamu makan babi, dalam tubuh mengandung apa? Kasihan juga. Dilarang pakai toa, malah ribet pakai toa. Kalau kamu makan duren, dalam tubuhmu ada duren. Makan babi, dalam tubuhmu ada gong. Nah, kalau kamu makan anjing, dalam tubuhmu ada jai. Nah, itulah makanya sifatmu kayak gitu. Ada anjing gimana? Anjay. Nah gini ya, kalau kamu makan lebu, kamu sifat lebu enggak? Bukan sifatnya, tapi dalam tubuhnya mengandung itu. Ya, tentu sifatnya juga ikut. Kau bilang. Ya, makanya berarti inilah sifatnya, sifatmu kayak gitu. Karena kau makan itu kan. Nah, di mana buktinya aku kayak gitu? Aku udah. Tadi kau yang jelasin kalau ada makan kayak gitu sifatnya kayak gitu. Nah, kau makan ada gak sifatmu kayak gitu? Mana tahu kau tidur gitu. Kan aku nanya tadi kamu makan lebu itu sifat lebu juga di sana. Gimana caranya? Susah loh. Saya cuma mengatakan kalau orang makan duren dalam tubuhnya ada duren. Orang makan ikan goreng dalam tubuhnya ada ikan goreng. Kalau orang makan babi dalam tubuhnya ada Ya kalau ada babi kenapa? Bagus. Ya itulah kau kayak gitu. Masalahnya gini Jun, kita kaum muslim ya, kalau misalnya kita tidur di hidung kita nggak keluar cacing pita. Gitu. Emangnya yang John, Yesus pernah makan babi nggak Yesus? Makan babi? Yesus pernah nggak makan babi? Kalau sejarah Alkitab tentang makanan belum ada disebut. Ya kalau Yesus nggak makan babi, kenapa kau yang makan? Ya suka-suka saya lah. Cuma kalian itu yang ribet dengan agama orang. Itu yang kalau udah suka-suka capek. Ampun gua kalau udah suka-suka. Membahas Al-Quran sendiri nggak mau. Tapi kasihan juga lah. Mudah-mudahan ya ada yang mau bikin telur. John, kenapa Yesus nggak menikah, John? Tidak menikah. Dari tadi ditanya bola-balik. Kasihan. Kenapa? Cuma sampai sedikitunya pikirannya. Gak punya uang Bang Handi, banyak utang 1,4 miliar. Tadi pertanyaannya gini, tadi Bang Joma nanya, John dengerin dulu ya. Kalau Yesus itu laki-laki sempurna, bagaimana cara Yesus itu melampiaskan bisa spermanya kebuang di mana gitu? Siapa yang bilang sempurna? Jadi Yesus nggak sempurna? Sempurna bagaimana? Sebagai laki-laki. 501. Yesus waktu hidup dia sempurna sebagai laki-laki nggak? Iya, kenapa? Ya, kalau dia sempurna laki-laki berarti dia pernah mimpi basah. Kalau ada ayatnya baca aja. Itu yang ku maksud ayatnya. Tapi jangan sembarang mepleset, Bang. Enggak, saya cuma nanya. Soalnya secara biologis. Itu loh maksudnya Bang Handi, ajarin beliau ini. Sebab tidak ada yang tidak tertulis. Tidak perlu dibahas tentang itu. Oke, siap. Terusin. 2 Korintus 11 nomor 2. Kalau kau tanya suplemennya, ya memang dia Tuhan sendiri, mana kita tahu. Ini. 2 Korintus 11 nomor 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Marjun, nanti kau jadi perawan perempuan, kau mau? Itu kepada siapa merujuk itu?
kamu jadi mempelai wanita nanti, Marjun. Gak tahu Paulus ngomong sama siapa dia. Kamu nanti menikah, kamu jadi mempelai wanita. Nah, lalu membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Itu apa lagi kau tunggu? Kamu udah siap jadi mempelai wanita. Lalu kalau udah perawan suci ya biar aja. Ya, kau jadi perawan. Tinggal kau tanya saja mau seberapa besar bolongnya itu dibikin. Ya kalau memang itu siapa yang memilih mau perawan ya silahkan mau perawan dia di mana saja pun. Tadi kau nanya dalil, ku bawakan dalil, kau goyang. Iya maksudnya yang tujuannya bacaan itu ke siapa itu yang kutanya. Kau yang minta kalau ada tertulis. Bagaimana bacaannya? Coba udahlah, baca lagi. Kau siapkan kaum pengantin perempuan mulai. Baca lagi. Ku baca ya, ku baca ulang ya. Kau dengarkan dengan baik-baik. Pegangan kau. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ya ilahi lah kan. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saya mau tanya. Saya mau jawab. Saya mau tanya dulu. Saya jawab nanti. Oke. Dia berkata itu kepada siapa? Kepada perempuan atau laki-laki? Adakah tertulis di situ? Semuanya. Kepada jemaat Korintus. Kau ini tidak mengerti surat Korintusnya Paulus pula. Nah, itu kan tidak menerangkan kepada siapa? Keringat di hidung kau ya? Kepada laki-laki atau kepada perempuan? Saya mana peduli surat Korintus untuk jemaat Korintus. Perempuan dengan pria, semua jadi mempelai. Oke, di mana datanya perempuan? Di Korintus, 2 Korintus 11 nomor 2. Laki-laki. Di gereja lo baca apa setiap harinya? Dengan laki-laki atau dengan perempuan dituliskan enggak? Tidak tahu aku. Makanya kalau membaca, kalau tidak kau jadi mempelai perempuan kau. Tidak ada gunanya. Ya sudah, ini Paulus berbicara pada siapa? Tembok. Apa? Rumput gajah kau pikir? Karena maknanya enggak ke situ. Iya, selalu begitu. Apa yang tertulis kau belokkan maknanya supaya tidak malu. Dapat membaca enggak tahu maknanya. Ya kau makna dapat dari siapa kau? Kasihan juga. Kau dapat makna dari siapa kau? Ya, coba suruh jelasin perkawinan anak domba coba. Pribadi. Iya, otak lu sendiri kan? Itu kenapa kami tidak suka kalau bicara dengan Kristen pakai asumsi. Ya asumsi gimana? Pertanyaanmu yang nggak jelas. Apa yang ada di otakmu tidak tertulis di perjanjian baru, kau Marjun. Kutanya tadi ditulis di situ laki-laki atau kepada perempuan? Di sini sudah kubilang Korintus itu untuk jemaat Korintus. Jemaat Korintus kau kira tidak ada pria dan wanitanya kau? Bongak. Kasihan juga. Maknanya gak tahu tapi suka. Kasihan hukum kasihmu itu loh. Kasihan. Kau tertawa tapi asumsimu kau kedepankan. Kau lihat dulu asumsimu tertulis atau tidak kau. Siapa yang amsus begini bro, kau bilang makna dari otak kau itu. Marjun, apa di situ kan disiapkan perawan suci buat Kristus, buat Yesus. Siapa perawan suci itu? Perawan suci? Iya, buat Kristus. Aku pun tidak tahu. Oh, tidak tahu. Kenapa lo jawab dari tadi? Kau tidak tahu. Ya, apa yang tertulis itu aja yang kita bahas. Yang tidak sudah tertulis. Payah kau rupanya ya. Ya kan tertulis itu nanti Yesus disiapkan perawan suci. Tuh loh. Tertulis itu. Ya siapa dia, laki-laki apa perempuan, itu yang kutanya. Ya kau lah nanti jadi perawan suci. Karena di Bible-mu itu nanti perkawinan anak domba. Emangnya laki-laki bisa disebut perawan? Tanya dulu. Nah itu ada perawan suci tulisannya. Keren. Makna dari perawan suci tahu nggak artinya di sana? Apa artinya itu? Nah coba ingin ku dengar coba. Perawan suci menurut Yesus itu apa artinya? Coba kasih paham kami. Kasih paham? Ya.
Tapi Perawan suci menurut Yesus itu apa? Nggak perlu, soalnya nggak masuk di otak. Nggak ada artinya. Ya, kau ini memang bintang laut, kau tak berotak memang. Bintang laut nggak ada di situ. Kau, maksudku, kau itu. Ya di mana? Di mana dalilnya? Kau bukan perjanjian baru, ku bilang. Kau itu bintang laut karena kau tidak berotak, ku rasa. Ya di mana dalilnya saya tidak ada otak? Di mana? Kau dari tadi itu apa ditanya? Kau bilang tidak tahu, tidak tahu. Hanya suka memfitnah aja, tapi sebaliknya di sana memfitnah terus. Kau terbiasa tidak tahu, ditanya ini tidak tahu, ditanya itu tidak tahu. Fitnah menghakimi seseorang yang tidak bermaksud. Aku hanya mengikuti pengajaran Paulusmu itu 1 Timotius 5:20. Jikalau ada orang berdosa, kau tegurlah dia di depan orang banyak, supaya semua orang itu pun takut. Itu yang kami lakukan di sini. Bukan kami, saya. Syukurlah kalau ngikuti ajaran Paulus juga. Syukur. Ya udah kalau begitu lu nikmati saja, ku bilang kau tak berotak. Kita ini jangan sok benar guys. Soalnya kita ini hanya hidup sebentar dan titipan Tuhan di dunia ini. Jadi kalau kita sok benar, belum tentu di surga. Benar. Itulah yang ku bingung dari kalian. Kau tahu jalan surga so dekat buatmu, tapi kau tidak pergi-pergi ke sana. Cuma saya Marjun, nanti kamu kalau di surga Marjun, kamu masih laki-laki atau berubah jenis kelamin? Kalau belum dinubuatkan Bang, jangan di apa dulu, diberikan pertanyaan yang tidak ada bermutu. Kalau begitu saya tanya, Yesus di surga itu masih laki-laki atau sudah berubah? Kalau belum ada datanya tertulis jangan dibahas. Kan Yesus sudah naik ke surga. Nah, itu batas itu aja. Apalagi kau tanya? Dia masih laki-laki atau tidak? Emangnya saya udah ke surga? Kalau nggak ada dalilnya, tidak berotak kurasa. Dia mengatakan tidak berot, berarti tidak mikir kau. Kan sampai di situ dia naik ke surga. Ngapain dia di surga? Ya duduk di sebelah kanan Allah yang bapaknya sendiri. Apalagi duduk berdampingan. Berarti ada dua Tuhan. Dua Tuhan. Dua lah, Yesus sama Bapa. Kalau Tuhan satu Bang. Yang mana yang Tuhan? Ya Allah Bapa Bang. Yesus tidak. Ya itulah dia Tuhan. Kok bisa? Disatuin? Iya. Bapa, Anak dan satu. Wandes lagi dia nih Tritunggal nih. Bapak, Anak dan satu Pak. Ngapain dia duduk di sebelah kanan kalau orangnya satu saja? Iya kan ada di situ bacaannya itu dia duduk itu sebelah kanan. Ngapain dia minggir-minggir merepet-merepet ke kanan kalau ternyata cuma satu orang yang duduk? Lalu kau bilang Yesus duduk di sebelah kanan, artinya di sebelah kiri ada orang duduk di situ. Ternyata kau bilang di sore cuma satu yang duduk. Lah ngapain Yesus duduk di kanan kalau begitu? Duduk saja sudah di kiri. Tuhannya satu. Kursinya ngapain dua? Maknanya satu Tuhannya. Nah, Tuhannya satu. Kenapa itu kursi ada dua di surga? Ya nggak ada kuliah di sini, dua kursi di sana. Lah dibilang Yesus duduk di sebelah kanan Bapak. Emangnya kau udah ke surga? Kau lihat kursi mereka. Kau bilang sendiri tadi Yesus duduk di sebelah kanan. Berarti dia masuk surga, dia permisi ke kanan, duduk dia di kanan. Artinya apa? Di kiri ada yang duduk. Artinya kan begitu. Ya. Nah, ini yang di kiri ternyata kau bilang tidak ada, hanya Yesus sendiri. Lah, ngapain kursinya dua kalau begitu? Oke. Bapaknya ada, oke. Apa? Bapaknya ada. Ini berarti kembali ke Bang Handi. Tuhannya dua kah? Tuhannya satu. Tuhannya satu. Tapi dua badan. Iya. Oh, ngono. Sip. Kenapa? Bang Handi, Marjun bilang Tuhannya satu, badannya yang dua. Berarti kembar dempet ini, kembar dempet. Kita nggak tahu Bang. Dempet dong. Karena belum diceritakan DP atau dombol atau gimana. Biasanya kau jago memaknai biasanya. Jangan bicara ke jangan bicara ke sana ke sini dulu. Kau biasanya jago memaknai biasanya kau. Memaknai gimana? Ya kau maknai dulu lah itu. Satu Tuhan badan dua itu.
Ya memang Bapak dengan anak satu. Ah, satu apa? Tidak pernah kau baca itu. Satu apa? Satu grup WhatsApp. Bapak anak itu adalah satu. Nggak pernah kau baca Yesus mengatakan seperti itu. Bapak dengan anak satu. Jadi anak Maria sebentar. juga. Jadi anaknya Maria juga Bapak. Hell Oscar ini Kristen apa Islam? Muslim dia. Muslim. Maduku ba monitor? Maduku ba? Puji Tuhan Kristen bang. Maduku ba? Iya, kenapa? Kerja. Iya. Sekali lagi terakhir, Pak Marjun, kalau Yesus itu adalah Bapak itu sendiri, berarti anaknya Bunda Maria Bapak ya? Siapa? Anaknya Bapak Bunda siapa? Maria. Bapak maksudnya saya atau siapa? Enggak, Yesus dan Bapaknya kan satu di surga. Yesus itu Bapak itu juga. Tidak, sesuai yang dinubuatkan bang. Firman adalah yang menjadi dagingnya Muter itu lagi. dilahirkan. Ya, sekolah jadi, lalu. Firman itu adalah Allah sendiri. Makanya sering kalian mendengar tertunggal enggak kan? Rai, mate balik. Oh, Kalian percaya tentang Tritunggal ya, Su? Tritunggal, Tritunggal gimana Pak? Konsep Tritunggal bisa Pak? Jelasin konsep Tritunggal. Percuma juga Bang, soalnya enggak Pak, jelasin Pak. Bukan percuma Pak, Bapak jelasin Pak. Iya, mau ditanya tentang Tritunggal apa? Bapak bukanlah anak. Anak bukanlah Roh Kudus. Roh Kudus bukanlah Bapak. Terus siapa kalau bukan? Lalu hakikatnya satu. Siapa? Yaitu Esa. Esa. Di mana tertulis Esa, Pak? Allah kita itu Esa. Wahai Bani Israel. Bacalah. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti ya bahwa itu Allah Tuhan telah satu. membuat Yesus yang kau salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Allah bukan Allah bikin Tuhan. Allah bukan atau bikin maksudnya? Kau dengar yang betul, Marjun. Enggak, kurang jelas tadi. Kau pakai tua besar kali suara. Allah bikin Tuhan tadi dibilang. Kau sudah iyakan itu. Kalau cara bacaannya bikin tidak ada yang tertulis, Bang. Lo menjadikan itu bukan bikin kah? Menjadikan. Ya. Firman jelas itu menjadi Tuhan, bukan bikin. Ah, kau ini. Bisa Kau tidak tahu kau. Sesuai Tiga tertulis. dalam satu. Jangan meleset ke sana. Tiga dalam satu. Di antara yang tiga ini, ada ndak di antara mereka yang tiga ini bukan Tuhan? Yang bukan Tuhan. Yang Kemana bukan aku mau Tuhan. ngomong ini orang dia masih belum putus-putus ngomongnya. Di antara tiga, ada nggak mereka bukan Tuhan? Ya itu kan Roh Kudus dan anak. Roh Kudus. Anak ini Tuhan juga. Dan Bapa. Dan Bapak. Anak ini Ya, Tuhan juga. Kalau kita bicara tentang pribadi, tidak bisa disebut Tuhan. Jadi kalau keesaannya atau keilahian itu bisa merujuk kepada Allah sendiri semua. Enggak, yang saya tanya Tritunggal, tiga. Nah, di antara ketiga Tuhan Tidak Anda. bisa Bang, harus bertanyanya harus Tritunggal. Kalau Tritiga aja nggak bisa. Ya kan belum nanti. Yang satu itu kan hakikatnya. Yang saya Oke lah, tanya. kita beda-bedakan aja. Di Bapak, antara tiga Tuhan Anda ini ada nggak di antaranya yang bukan Tuhan? Ya kita bedakan saja. Bapak dengan anak kita sebut aja beda atau Kudus beda. Ada Oke. nggak yang bukan Tuhan di salah tiganya itu? Salah tiga. Ada yang bukan Tuhan tentang pertanyaan tri atau di mana ini? Atau tentang tunggal? Kan tiga Tuhan saudara kan tiga. Ada merpati, ada manusia, ya satu ada roh. Yang mana? Ini tiga-tiganya Tuhan Anda Tuhan semua atau cuman satu yang Tuhan? Semuanya Tuhan karena dia berasal dari Tuhan. Oke, semuanya Tuhan. Mayat Yesus Tuhan juga. Tidaklah, karena itu kan cuma daging kemanusiaan. Lah, yang kamu maksud tiganya Tuhan yang mana kan? Kan yang satu ini kan manusia. Kok jadi kok masuk ke kan namanya aja kita dulu bicara aja nggak ke mayat. Kok lari ke mayat? Kan Tuhan kamu yang satu ini yang junior ini pernah jadi mayat. Oke lah, jadi mayat. 3 hari, lupa kau. Oke lah, oke. Setelah dia hidup, ya jadi Tuhan lagi bang. Oke. Waktu mayat dia bukan Tuhan.
Ya kita tidak bisa berbicara bukan Tuhan, Bang. Yang penting Jadi- yang setahu kita setelah dia hidup ya itulah naik ke surga. Ini Berarti dia- yang saya tanya ini mayat ini Tuhan juga. ya bisa dibilang iya. Nah, jadi Tuhan pernah jadi mayat? Ya. Karena pertanyaannya itu tidak masuk apa itu loh, Bang? Tidak masuk akal. Iya tidak masuk akal lah karena yang tidak masuk akal itu jawaban Anda. Karena kok masuk ke mayat pula. Coba gantian Marjun jadi mayat Tuhan Anda. Bisa jawab mungkin dibantu mungkin ya. Hell Oscar. Iya bang. Ya bisa jawab pertanyaannya. Pertanyaannya apa bang? Silakan Gurunda izin. Itu mayatnya Yesus itu Tuhan juga. Di dalam Alkitab kami tidak pernah menemukan ada bacaan mayat. Ya, itulah aku bilang. Bang Handi, di dalam kitabnya katanya tidak ada tulisan mayat. Gimana ini? Bertaburan data di dalam kitab saudara yang menceritakan tentang mayat Yesus. Masa Anda nggak tahu? Kalau misalnya dikatakan Tuhan kalian itu mayat, ya kami tidak menemukan kalau Tuhan kami mayat. Waktu kemudian Maria datang mencari siapakah yang mengambil mayat Tuhan Yesus? Lah, terus kan ada malaikat yang datang. Kenapa engkau mencari dia? Bukankah sudah dinubuatkan? Yang dicari ini apa? Yang dicari ini apa? Ya karena Maria mau datang ke kuburan mau melihat. Iya, tapi kan yang mereka setelah cari apa? Sampai, ya mereka mau melihat jasadnya Yesus. Iya, mayatnya Yesus kan? Iya, betul. Nah, berarti ada mayat Yesus. Terus kenapa kalian mengatakan tidak ada? Kan mereka beranggapan mereka ada mayatnya. Tapi kan pas datang kan dia nggak. Pas datang dari tempat itu kan nggak ada mayatnya. Di dalam Namanya kitab juga saudara kosong. ada Yohanes 19, Matius 26, 27, Markus 15. Di situ diceritakan mereka mengambil mayat Yesus, mengampaninya dengan kain lenan. Ini salah data ini. Apa yang tertulis itulah dia bang. Tapi mungkin Berarti masuk mayat ke- Yesus. Anda tadi bilang katakan tidak ada tertulis mayat. Gimana sih ya begini? Kalau misalnya kan ku bilang bang, kalau misalnya mayat Yesus iya, tapi kalau Tuhan kami dikatakan Tuhan kami mayat, ya enggak. Karena kan mayat itu kan pas kemanusiaannya bang. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan? Kita bedakan bang, kemanusiaan biasa dengan kemanusiaan Tuhan. Ya terus. Jadi kenapa, ketika dia mayat, ini kan mayat bukan mayat biasa kan? Mayat Tuhan kan? Maksudnya bagaimana bang? Bukan mayat biasa ini kan? Yesus itu, tapi mayat Tuhan. Kan di situ bisa dibacakan bang. Dibaca mayat Tuhan Yesus. Tuh. Lukas 24 nomor 3 tuh. Ajar terus. Ya terus diperbesar layarnya. Diperbesar dulu, Bes tuh. Lukas 24 nomor 3 tuh. Tuh. Santai aja jawabnya, santai aja. Ntar dulu. Nggak Ntar dulu masuk. dibaca. Tidak Ntar masuk dulu. di otak orang. Dibaca dulu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Betul kan? Nah, Berarti sendiri yang bilang ya. Jadi udah jelas, Berarti Bang. Tuhanmu pernah menjadi mayat kan? Justru di situ tidak menemukan bang, tapi Alkitab membahas tentang mayat. Tapi kan di situ tidak dijelaskan bahwa ditemukan mayatnya. Di situ malah mereka masuk. Itu sudah tertulis. Iya, dan setelah mereka dan setelah masuk mereka tidak menemukan. Menemukan siapa? Ya namanya mayat Tuhan Yesus. Ya udah situ kan udah jelas bang. Berarti dikatakan mayat Tuhan Yesus, berarti Tuhan Anda pernah menjadi mayat. Tidak pernah menjadi mayat bang. Itu kan hanya asumsi mereka. Mereka pikir Tidak pernah menjadi mayat. Manusia Jadi yang biasa. mati di atas tiang salib itu siapa? Yesus sendiri. Iya, Yesus sendiri. Tuhan tidak dia. Dia Tuhan. Mayat tidak itu.
Dia mati bukan seperti mati orang biasa, Bang, yang ada mayat. Iya, yang saya tanya, mayat tidak itu. Buktinya di situ, Bang, tidak ditemukan mayat, Bang. Loh, jadi jasadnya Yesus ini bukan mayat? Itulah keilahiannya, Bang. Itulah keilahian. Itulah keilahian penyembah Yesus. Itu keilahiannya, bukan yang seperti itu Bang bilang. keilahian menurut saudara, tapi itu adalah kelihayan kalian. Bukan mayat, tapi jasad, tapi mati, manusia, Yesus. Apakah itu mayat? Bukan. Loh. Itu makanya saya bilang, Bang, bedakan manusia biasa dengan Yesus. Karena Yesus jadi karena Yesus ini bukan manusia biasa, jadi dia bukan mayat. Ada temukan situ dapat mayatnya. Lah, di bacaan itu. Bacaannya ada loh. Mayat Tuhan Yesus. Gitu loh. Memang ini berat ini karena kamu menyembah mayat. Apakah itu salah, Bang? Salah sendiri sih, ngapain nyembah mayat? Enggak, kalau misalnya iman Kristen. Pertanyaannya gini, bro. Pertanyaannya gini, apakah mayat itu adalah Tuhan? Coba jawab. Bingung kan? Mayat bukan Tuhan. Nah, itu mayat Tuhan tertulis. Itu kan hanya mereka kan seperti manusia biasa mati. Kamu kok ini bantaian, bro? Kamu kok bantaian tertulis ya? Bukan bantaian tertulis. Kalau misalnya pun mereka menemukan mayatnya, ya berarti Tuhan Yesus ada mayatnya. Tapi kan tidak ditemukan. Nah, coba tampilkan lagi Ustaz Alif. Terus yang mati di tiang salib itu siapa? Yesus. Nah, mayat enggak itu di atas ketika dia mati? Makanya saya bilang, Bang, bedakan dia dengan manusia lainnya. Dari ini logika Abang lagi ini. Logika Abang di dulu lah. Kalau misalnya manusia mati 3 hari, pasti kan masih ada mayatnya kan. Tapi setelah di situ mayatnya ada, hanya kelima mayatnya, tapi kenyataan mayatnya ditemukan tidak ada. Tapi pada saat dia di atas tiang salib masih ada kan? Pada saat dia mati, ya mati. Pada saat dia di atas tiang salib, mayatnya masih ada kan? Iya, mati. Iya, mayat kan dia? Mayat. Ya udah selesai. Ngapain kau ribut-ribut kali? Ya udah kan. Ya tapi mayatnya dibedakan, Bang, dengan manusia lainnya. Iya, kan sudah ditulis di situ mayat Tuhan. Tidak dikatakan mayat manusia, makanya beda. Mayat Tuhan loh, udah beda dengan manusia lain. Kalau manusia lain kan mayat manusia. Ini kan tidak, mayat Tuhan. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi mayat. Iyalah, memang begitulah. Nah, gitu dong, yang jujur. Memang semua orang kalau mati memang jadi mayat. Oh, jadi jadi Anda persamakan Tuhan Anda dengan orang. Nah, bukan saya loh, Anda. Kan pada saat itu dia datang ke dunia ini ya sebagai manusia. Makanya nah, berarti dia ciptaan. Dia mati itu ya harus menuruti kemanusiaan itu. Iya, berarti dia ciptaan kan pada saat dia jadi manusia? Kalau Yesus bukan diciptakan, Bang. Lah tadi katanya manusia, yang tidak diciptakan itu Tuhan. Nah sekarang kemanusiaan Yesus mati ini ciptaan atau bukan? Kemanusiaan Yesus bukan seperti kita. Iya tahu. Kamu harus tahu itu. Dia adalah dia Tuhan yang dari mana? Aku tanya dulu, dia datang dari mana? Dari rahim ibunya. Ya kok bisa ada aja di rahim ibunya kalau nggak ada. Ya karena awalnya. Tuhan menghendaki. Tapi kalau kita manusia? Ya sama, kita dari rahim ibu juga. Awalnya manusia? Awalnya dari rahim. Oh, bengkok-bengkok terus. Nah, apa bedanya? Awal manusia diciptakan dari mana? Aku dengan tanya. Yesus apa bedanya? Awal diciptakan manusia dari mana? Dari rahim. Dari rahim. Lalu? Berarti kalau Anda mati harus kembali ke rahim, begitu? Ya enggak lah. Bang Juma. Jadi kalau saya mati itu karena saya tahu saya dari debu tanah, jadi harus kembali ke tanah. Terus? Jadi ada mengatakan tadi dari rahim ya berarti kalau mati ya balik ke rahim lah, gak usah ke tanah. Lah, nah aneh. gitu. Elisa balik gitu. kemana dia? Kenapa Kamu Elisa tidak balik ke rahim? Elia kenapa dia kalau Elisa kan dia akan ke langit.
Ya berarti dia nak ke rahim. Moses sama Elia saya tahu dia diangkat di langit. Terus? Karena dia itu direbut sama setan, tapi Tuhan itu nggak mengizinkan setan itu, iblis itu mengambil tubuhnya. Lebih hebat Elia berarti daripada Yesus. Tapi ya apa hebatnya? Yesus juga naik ke surga. Yesus juga udah naik ke surga, udah hidup kembali. Kalau misalnya nggak dinubuatkan kan berarti nggak benar. Kalau ada kalau nggak ada penggenapan, gini bang, saya tanya sama abang dulu bang Jum. Tapi kasihan loh, dia bilang kan ini dia suatu hal yang luar biasa. Jadi ciptakan dari rahim, jadi harus balik di rahim lah kalau mati. Kasihan. Sama bang Juma walaupun lewat TikTok ini. Nah ini bang, itu makanya saya bilang kalau misalnya iman Kristen itu, ini tadi maksud saya tanya sama bang. Orang bertanya terkadang ada 3 unsur. Dia bertanya karena tidak tahu sama sekali. Dia bertanya, dia tahu tapi ragu-ragu, dan yang ketiga dia bertanya ingin menguji. Jadi letak ke pertanyaan abang ini dasar apa, Pak? Atas ingin mewaraskan Anda yang tidak waras. Itu dasarnya. Siapa yang nggak waras? Ya Anda lah. Ya dari mana kamu tahu? Masa manusia kau tuhankan? Ya siapa manusia yang kutuhankan? Yesus itu manusia, kau pikir dia itu cumi? Ya kemanusiaannya nggak dituhankan, asal lu tahu. Kemanusiaannya itu nggak ada dituhankan. Kemanusiaannya tidak dituhankan katanya. Jadi ketuhanannya itu, keilahiannya itu yang dituhankan. Bukankah tubuhnya itu juga ilahi? Tubuhnya ilahi, tapi manusia nggak pernah disembah orang Kristen. Lah, kemanusiaan Yesus itu ilahi, Karos. Ya bu, iya. Nah, iya bu. Terus terbukti kan kamu menyembah manusia? Kalau saya nggak pernah menyembah manusia bang. Lah, Yesus itu apa? Tuhan. Ya sudah. Ya sudah. Makanya. Bang Juma, ada mau saya tanya bang, bisa? Kalau tadi orang abang udah bertanya sama kami, itu jawabannya apakah puas, tidak puas, dan sangat puas. Yang jelas, Yesus itu manusia. Oke, nggak apa-apa ya. Kamu menganggapnya Tuhan. Dan nggak apa-apa, oke kami menganggapnya. Ya, memang makanya. Jadi terjawab ya. Kenapa saya kemudian bertanya? Karena saya ingin mewaraskan kalian. Itu aja. Ya, yang tidak waras kamu. Markus 5, Anda lihat Markus 5 ada orang gila menyembah Yesus. Orang itu setelah waras tidak nyembah Yesus lagi. Baca Markus 5. Lalu salahnya apa di situ? Ya, hanya orang gila yang menyembah sesamanya manusia. Mana sih? Ya itulah orang gila. Tapi kalau orang benar menyembah, kalau aku gila ya sudah, alhamdulillah. Kalau orang benar menyembah Yesus, ya mungkin tidak mungkin, karena Yesus sendiri menyembah kepada yang tak terlihat, yang Yesus sebut dengan Bapa. Tante. Lalu apa? Lalu kamu gila, kamu nyembah manusia. Gimana sih? Di mana dasarnya saya gila? Saya tanya dulu. Yesus itu manusia, Tante. Nah, kalau orang gila di kandang enggak? Ini namanya gila modern. Ya modern itu gimana? Saya tanya. Gila dia kelihatan waras tapi gila. Itulah kamu. Nah, di mana dasarnya? Kamu menyembah manusia, Tante. Siapa bilang saya menyembah manusia? Lah, Yesus itu manusia. Kamu pikir Maria melahirkan cumi? Ya kalau Yesus jadi manusia ya nggak apa-apa. Jadi ya udah, berarti kamu sudah ngaku kau nyembah manusia. Mana sih orang ini? Siapa yang nyembah manusia? Adanya waras-warasmu sedikit. Tidak ada, saya pernah menyembah manusia seperti kamu itu. Lah, Yesus itu manusia. Tuhan. Nah, itu dia gila. Kamu gila. Ya. Siapa yang bilang gila? Kamu sendiri yang menghakimi orang. Yesus itu manusia atau Tuhan? Yesus? Apa? Udah aku bilang. Ini ada resep kamu besok tebus ke apotek. Ini ada Kombantrin, Napasin, kemudian Kalpanax. Minum 3 kali sehari ya. Harus minum juga di sana biar waras. Saya waras. Saya nak nyembah Yesus. Bang Juma berdiskusi itu ya.
Soalnya suka menghujat aja orang ini yang room kayak Loh gini. kok jadi saya jadi penghujat? Suka merendahkan Tuhan. Loh kok saya jadi merendahkan? Markus 5, setelah orang itu waras, dia tidak nyembah lagi Yesus. Nah, sesudah itu dia jadi pengikut Yesus, dia tidak gila, nggak nyembah jadi, Yesus lagi. Sampai sekarang gimana dia? Ya wallahu alam, itu dalam kitabmu baca lah. Markus 5 dari data nomor 1 sampai nomor 15 kamu baca. Di data 15 ya, setelah orang itu waras, dia tidak lagi sujud menyembah kepada Yesus. Nah, jadi setelah dia waras itu gimana nasibnya? Selanjutnya. Ya, nggak tahu. Coba tanya PRT. Ya, kamu mengasih tahu saya tapi nggak jelas. Ya udah, cukup saya tanya samamu. Orang yang nyembah Yesus, orang kerasukan setan. Ya, di mana dalilnya? Markus 5, Tante. Iya, seperti saya gini ya. Di mana contohnya saya ini masuk setan begitu? Itu buktinya kau nyembah Yesus. Ya, dari mana datanya? Markus 5. Iya, maksud saya itu setelah saya sembah Yesus itu udah masuk setan ke badan saya. Di mana? Saya tanya. Buktinya kau nyembah Yesus. Ya buktinya saya menyembah Yesus tapi nah itu dia makanya kan sudah ada bukti Markus 5. Iya, saya akui menyembah Yesus. Saya akui. Tapi masuk setan itu kepada saya di mana? Ini kau terbukti nyembah Yesus, berarti setan yang pengaruhi kau nyembah Yesus. Aduh lari. Tapi ku bilang kan saya akui nyembah Yesus, tapi masuk setan itu kepada saya di mana? Itu buktinya kau sudah akui, itu buktinya setannya sudah ada di dalam. Saya yang akui itu menyembah Yesus itu bukan masuk setan. Ya, makanya justru yang berbicara itu setannya. Kalau ngomong itu jangan keliru. Lah, kalau sekarang saya tanya samamu. Coba saya deteksi otakmu itu sehat atau masih sakit. Simpulkan semua ya. Yesus itu Tuhan pencipta langit dan bumi atau manusia? Atau manusia? Pencipta langit dan bumi atau manusia? Tapi kan waktu diciptakan langit dan bumi belum ada Yesus, Bang. Kan ada waras-warasmunya sedikit. Ada waras-warasmu sedikit. Pada saat langit dan bumi diciptakan, Yesus belum ada. Berarti adanya Yesus karena dia diciptakan, dia diadakan. Adanya waras. Kamu bisa sembuh, kawan. Serius. Kamu bisa sembuh. Sembuh gimana ya maksud kau? Kau gilanya kau rupanya. Kau suruh orang sembuh. Kenapa gue yang gila? Tadi kan saya katakan samamu, Yesus itu pencipta langit dan bumi atau dia manusia? Kamu jawab, Yesus itu pada saat langit dan bumi diciptakan, Yesus belum ada. Berarti ada waras-waras sedikit. Kalau namanya Yesus belum ada lah, tapi kalau firman itu ada. Jadi itu bukan firman yang kutanya Yesus. Oke lah, namanya Yesus belum ada. Bukan nama Yesus. Ya, namanya Yesus belum ada. Kan nama bukan itu namanya Yesus, oknumnya yang nenen sama mamanya. Yang itu loh. Yang pertanyaannya pun bodoh kali. Nah itu kan ada waras-warasnya kamunya sedikit. Ada serius. Kamu bisa sembuh. Sembuh gimana kau orang? Dari kegilaanmu ini bisanya sembuh. Kok suka menghakimi orang itu? Bukan menghakimi. Cobalah Kak, kamu katakan bahwa pada saat langit dan bumi diciptakan Yesus belum ada. Itu bukti kau bisa sembuh. Lalu Tuhan berfirman, jadilah. Maka jadi. Nah, siapa yang jadi? Ya semua langit-langit dan bumi. Nah, ada nggak Yesus di situ? Kalau namanya Yesus tertulis belum ada. Bukan ada, anak Maria ada nggak di situ? Maria aja belum ada. Adanya waras-waras musik. Ya, kan bisanya kan kamu sembuh kawan. Kalau Maria memang jelas belum ada kan cucunya. Anaknya sudah ada nggak? Kalau anaknya gimana mau beranak belum mamanya belum ada? Macam mana kau ini? Berarti adanya sehat-sehat musikit kawan. Gini bang, pertanyaanmu yang gila. Masa ada anaknya? Kok jadi saya gila? Kan Yesus kamu Tuhan kan, tapi ternyata kamu akui bahwasanya Yesus belum ada. Bagaimana?
punya anak Maria sebelum Maria belum ada. Oke, simpulannya tua mana Yesus daripada Maria? Memang sebelumnya awalnya Tuhan Yesus. Lebih tua Yesus daripada ibunya? Bisa dibilang begitu. Kembali lagi gilanya. Aduh, tadi udah mau sembuh padahal kambuh lagi. Mana ada anak lebih tua daripada ibunya, ya Allah ya Karim. Ini gimana nih pasien ini? Kamu habis makan apa sih tadi pagi? Soalnya pertanyaanmu itu nggak masuk. Kok nggak masuk pula? Kan pertanyaan saya itu logikanya sederhana untuk mendeteksi kegilaan. Tua mana Yesus daripada ibunya? Apa jawabanmu? Ya kalau dia dilahirkan lah ya, mesti kan mamanya yang duluan. Ah itu mulai lagi sembuh. Jadi mulai sembuh lagi. Tadi tidak begitu jawabannya. Nanti beda lagi. Berarti Maria lebih tua daripada Yesus. Betul? Ya. Nah, itu adanya. Bisanya kamu sembuh, kawan. Bisa. Ayo, semangat, semangat. Kamu bisa sembuh. Berarti kesimpulannya, Yesus itu adalah makhluk yang datang belakangan setelah Maria. Betul? Firman, ya. Nah, kenapa jadi firman? Ya, sesuai manusia dalil lah. Yesus yang kutanya, manusia Yesus itu ada setelah mamanya ngeden. Betul? Ngegas. Itu firmannya. Kok ngegas pula? Mungkin abang udah pernah baca juga loh Bang Juma. Soalnya pertanyaanmu itu gak masuk lagi. Nah itu mulai sakit lagi, mulai sakit lagi. Nanti dosisnya gue naikkan. Soalnya pertanyaan orang gila semua. Sadar dia, sadar. Udah mulai sehat. Kau naik lagi sebentar bro. Besok jumpa Bang Suma, kau naik lagi 3 kali pertemuan. Insya Allah kau bisa diterapi sembuh. Ya, semoga aja. Asal jangan lagi kau masuk ke gereja dulu sebelum ini terapi berikutnya. Jangan ke gereja dulu, tahan dulu. Oke, Bang Juma. Iya, oke. Pasien selanjutnya. Jangan dong Bang, aku mah fair orangnya. Aku di mana-mana room kalau misalnya sehat ya mungkin saya bertahan karena saya tidak tujuan ini. Jadi menurut saudara orang yang menyembah manusia itu sehat? Sehat Bang. Itu kan keimanan kami di Kristen Bang. Bukan masalah keimanan, ini kita berbicara mengenai sehat atau waras. Ujungnya itu masalah keimanan loh Bang. Kalau misalnya saya menyembah abang otomatis itu mustahil bagi saya Bang. Tapi kalau nah itu dia makanya. Kalau puji Tuhan. Nah, ada lagi yang Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bang, gitu. Oke. Ini siapa namanya? Ini apa namanya? Dominan. Coba dengarkan saya. Itu bacalah namanya apa? Dominan. Apa Dominan? Oh iya, Soniman. Soniman. S-O-N-I. Baca betul. Nama aja nggak Tarifan. Udahlah, ribet kali namanya aja pun salah-salah. Kutanya sama tua mana Maria daripada Yesus? Lebih bukan bahasanya abang itu nggak jelas Bang. Kayak gini aja tanyanya. Ini bisa sembuh ini. Ini bisa sembuh ini. Bisa sembuh. Sembuhkan kamu bisa sembuh serius. Saya ulang. Tua mana Maria daripada Yesus? Tua Yesus lah Bang. Ini masih akut ini. Yang sebelah ini masih akut. Masih bisa Kalpanax campur mie korek 2 botol per hari. Kamu masih sembuh, masih jauh. Masih level bawah. Ini dominon tadi, dominon. Tua mana Maria daripada Yesus? Secara firman lebih tua firman Bang. Yesus. Dominon, tua mana Yesus daripada Maria? Tuhan Yesus. Lebih tua Yesus. Karena dia Alfa dan Omega, Bang. Bukan, jangan lari ke doktrin gereja. Ya itulah. Jangan lari ke doktrin gereja. Dia adalah awal dan akhir. Berarti lebih tua Yesus daripada Maria. Bukan bicara tuanya sekarang, bukan. Dia kan manusia.
Abang itu bilang manusia. Bagi kami dia itu bukan manusia. Nah, inilah aku bilang kamu ndak waras. Justru abang yang tidak waras di sini. Jadi yang dilahirkan Maria itu apa? Jadi yang menjadi pertanyaannya, abang itu menyimpulkan pikiran abang sendiri. Bukan. Ini fakta di lapangan. Ini fakta, bukan Justru kesimpulan ini saya. bukan fakta. Yang keluar dari rahim Maria itu anak Maria atau siapa? Jangan setengah atau apa? Ya, anak Maria atau ibunya Maria? Coba. Anak. Terus. Ya, anak. Lebih tua mana ibu daripada anak? Anak. Ini Bang sebentar. Juma. Habis ini kau ambil Pepsodent, tolong kamu taruh di pelopor matamu yang sebelah kiri, ya. Masakan kau katakan lebih tua anak daripada ibu? Iya, lebih tua anak lah. Ini sehat atau sakit? Justru sehat. Karena kami sehat, makanya kami memiliki pikiran yang bagus. Kamu dengan ibumu tua mana? Mamaku lah yang lebih tua. Alasannya? Alasannya karena dia yang melahirkan saya. Yesus dengan ibunya tua mana? Beda. Abang tidak boleh menyimpulkan. Yesus dan ibunya tua mana? Yesus. Siapa yang melahirkan siapa? Yesus melahirkan Maria gitu. Maria melahirkan Yesus. Terus kenapa lebih tua Yesus daripada Maria kalau gitu? Bukan berbicara tuanya. Anda lebih tua dari ibu Anda. Makanya jangan pakai logika. Saudara Dominon, saudara Dominon. Nama saya itu baca betul. Makanya cakap abang itu nggak jelas, apalagi baca nama saya, kan? Apanya sih yang salah? T-O-N-I Tony Man, apa sih yang salah sekarang? Joni bego. Kalau yang kayak gitu aja lu bilangin gue bego, lalu apa yang cocok gue katakan samamu yang mengatakan Yesus lebih tua dari emaknya, cuplis? Makanya kau perhatikan perkataan saya. Bukan berbicara tuanya, ya. Bukan berbicara tuanya sekarang. Lah, gimana tidak bicara tuanya? Soalnya Yesus itu anak dari Maria. Dengar. Yang mana sih yang anak antara Maria dengan Yesus? Yang mana yang anak? Yang anak? Dia anak di sini bukan berbicara posisinya sebagai anaknya Maria. Aku kasih tahu. Bukannya karena Maria melahirkan Yesus. Artinya itu namanya anak juga perantara. Aduh, masa gini makanya. Aduh, Tukiman. Bagaimana Anda bisa sehat kalau begini logika Anda? Jelas-jelas Yesus itu anak, Maria itu ibu. Tua mana ibu dan anak? Anda mengatakan lebih tua anak. Gimana Anda mau sehat, Tukiman? Kalau abang itu mau nanya sama saya, Muhammad lebih tua daripada Tuhan Anda, pasti Anda mengatakan Tuhan Anda, bukan Mamat. Ini kita bicara Tuhan, bukan bicara Tuhan. Ini kita berbicara antara emak dan anaknya. Antara emaknya Tukiman. Dengarkan. Antara emakmu sama kamu tua mana? Kamu bilang tua ibu. Apa alasannya? Karena ibu yang melahirkan. Nah, yang melahirkan apakah Yesus atau Maria? Ini bukan berbicara. Makanya kamu itu pakai logika. Makanya kita maaf kata. Islam sama Kristen itu beda warna. Ya beda memang. Makanya di Kristen mengajarkan lebih tua anak daripada ibu. Kalau di Islam lebih tua ibu daripada anak. Nah, orang yang mengatakan anak lebih tua daripada ibu itu tidak waras alias sakit. Ini kan logika kalian. Makanya sekarang yang melahirkan siapa? Maria melahirkan Yesus atau Yesus melahirkan Maria? Coba. Ya udah fakta. Ya faktanya Maria melahirkan Yesus. Ya udah. Yesus. Yang mana yang lebih tua?
lebih tua Yesus. Ya. Aduh. Besok kamu ke apotek beli Kalpanax campur kerating daeng, kasih rinso sedikit yang sudah dicairkan, 1 gelas minum langsung habisin. Jangan Foto sama ditahan. Bang Juma. Aduh lawak ya. Bang Juma nggak boleh begitu dong Bang Juma. Sama halnya itu Abang Juma membunuh orang. Coba kalau misalnya dia mengikuti apa yang Abang sampaikan. Berarti dia benar-benar parah. Masa dia katakan ibu lebih muda daripada anak, yang dilahirkan lebih tua daripada yang melahirkan? Sehat tak itu? Sehat gak? Sehat gak? Masalahnya Bang, itu kan di firman Bang. Jadi firman itu sudah ada sebelumnya. Ini bukan masalah firman, ini masalah fakta. Ini masalah fakta. Harus kita kaitkan. Ini masalah fakta antara yang melahirkan dengan yang dilahirkan. Tua mana yang melahirkan dengan yang dilahirkan? Ini masalah kelahiran, bukan masalah firman, masalah Batman, masalah Superman, Superboy, bukan. Ini yang kita bahas masalah kelahiran untuk mendeteksi tingkat penyakit Anda ini sudah stadium berapa. Nah, sekarang saya ulang lagi, Yang mana yang lebih tua, yang melahirkan atau yang dilahirkan? Coba Tukiman jawab. Dia udah jawab, Bang. Dia udah Saya jawab. udah jawab dari tadi. Nah, Abang itu tua mana yang melahirkan atau yang dilahirkan? Itu aja pertanyaannya, tapi kan udah dijawab. Nah, udah sabar dulu. Tua mana Tukiman? Ya, yang melahirkan. Yang melahirkan. Berarti Maria yang melahirkan, Yesus yang dilahirkan. Tua mana antara Maria dengan Yesus? Yesus. Ya. Itu secara batin ya Bang, secara batin itu lebih ke Maria. Tapi kan di fisioterapi, pingin rasanya aku peluk kau Tukiman, habis itu aku buang ke laut. Apa sih kau ini? Duluan mana yang melahirkan dengan yang dilahirkan? Duluan yang melahirkan. Tua yang mana? Yang mana yang lebih tua? Yang melahirkan atau yang dilahirkan? Coba jawab. Gini Bang, saya jawab ya. Saya udah bilang tadi, ya. Kenapa saya bilang Yesus itu lebih tua daripada Maria? Ya kan? Karena Yesus melahirkan Maria. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Itu bukan sedang bahasan kita. Itu doktrin gereja. Itu doktrin. Ini sekarang kita berbicara mengenai logika sehat. Logika sehat sedang berbicara, bukan iman. Ini logika sehat. Saya ulang. Tua mana yang melahirkan dibandingkan yang dilahirkan? Jawab. Yang melahirkan. Yang mana yang melahirkan? Maria atau Yesus? Yesus. Ya. Kamu kalau ada di sini, ku peluk kamu. Ku peluk. Aku juga sayang padamu Bang Juma. Ini sepertinya Yesus melahirkan ibunya. Inilah yang saya katakan. Kalian ini sakit, butuh diobatin. Bang Juma. Apa Kak Ros? Itu Bang, itu sudah dinubuatkan. Ya nubuat. Nah, terus di dalam Yohanes juga sudah dituliskan itu Bang. Kalau salah 8 Yohanes 8 ayat 58. Jadi sebelum Abraham datang itu coba ada. Coba saudara Kay dengarkan saya. Tua mana yang melahirkan dibandingkan yang dilahirkan? Aduh, muter-muter terus. Sabar. Kita cek dia sakit juga enggak? Saudara Kay, tua mana yang melahirkan dengan yang dilahirkan? Sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Yaitu firman. Enggak lari ke situ. Bang, Ini kita berbicara mengenai ilmiah. Hal yang ilmiah yang kita sedang bahas, bukan iman. Yesus bukan ilmiah, Bang. Sekarang yang kita bahas ini bukan iman.
tua Bang mana Juma, yang harus melahirkan dikaitkan, dibandingkan Bang, yang biar dilahirkan? nyambung. Saudara Kei, Saudara Harus Kei. dikaitkan Bang biar nyambung Bang. Saudara Kei dengarkan. Tua mana yang melahirkan dibandingkan yang dilahirkan? Tua mana? Secara manusia biasa lebih tua orang tuanya lah. Ya, lebih tua orang Itu tuanya. manusia biasa. Berarti lebih tua Maria daripada Yesus. Betul? Yang aku bilang Bang sebagai manusia biasa. Iya, Bang. kan kita lagi bahas manusia emang untuk membuktikan bahwa Anda menyembah manusia. Tua mana Maria daripada Yesus? Tapi abang harus ingat dulu Yesus itu siapa Bang? Yesus itu anak Maria, Kak Ros. Yang namanya anak itu Bang, yang namanya anak itu ada pertemuan batin secara biologis. Tapi kan di sini kan Maria wanita yang suci. Jadi dia hanya media ataupun perantara. Pairing. Betul tidak? Kalau Yesus itu anak Maria. Itu memang betul Bang, itu penjelasannya. Nah sekarang penjelasannya tua seperti mana Maria daripada Yesus? Yesus. Karena kenapa Bang di Yohanes Udah Bang. salah kamar, salah lagi. Di Bukan dia yang Yohanes pasal ditanya. 8, Yohanes pasal 8 ayat 58, sebelum Abraham saya sudah ada, itu firman Yesus berkata. Iya, itu doktrin. Ini sekarang kita berbicara mengenai akal untuk mendeteksi pernyataan saya bahwa yang menyembah Yesus itu orang tidak sakit, orang tidak sehat. Sekarang saya tanya, Maria tua mana dibandingkan anaknya? Bang, kami sebagai umat Kristen, kalau misalnya tidak ada ayat itu, mungkin kami asumsinya sama dengan abang. Tapi karena ada ayatnya, berarti data-data di kitab Anda membuat Anda sakit. Kan itu. Tidak Bang, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Ya itu dia, gara-gara tulisan itulah yang Anda katakan firman Tuhannya salah, tidak sesuai dengan fakta. Sekarang tidak boleh Bang. Sekarang Itu kan begini, menurut agama, yang mana yang dengar, yang mana lebih benar? Yang mana lebih benar? Fakta atau tulisan yang tadi? Tulisan orang-orang yang tadi. Mana yang lebih benar? Dua-duanya benar Bang. Bagaimana ceritanya dua-duanya yang benar? Faktanya Maria lebih tua dari Yesus. Sedangkan catatan-catatan penulis kitab saudara mengatakan lebih tua Yesus daripada ibunya. Namanya juga dia Tuhan, apa maunya dia bisa. Nggak harus berpatokan pada umur atau siapa tua. Inilah yang sedang kita deteksi, dia Tuhan atau manusia. Anda selalu mengajukan dia Tuhan, tapi faktanya dia manusia. Dia hanya mengambil rupa manusia loh Bang. Maka dari itu yang kita bahas kemanusiaan. Kita di sini diskusi, artinya abang bertanya kami jawab. Kalau misalnya abang terima ya sudah, kalau misalnya tidak puas ya itu kan keimanan kami. Saya puas dengan jawaban saudara, maka muncul kesimpulan Anda itu tidak sehat. Ya udahlah, itu menurut abang oke lah, kami nggak siap. Bukan menurut saya, itu menurut fakta di lapangan. Masakan ada anak lebih tua daripada ibunya? Siapa yang mengatakan? Kei dengan Tukiman. Berarti Kei dan Tukiman ini tidak sehat. Aduh, Bang Juma kan udah tensi berapa ini, Bang? Bang Juma. Gimana saudaraku? Gimana? Di sini kan kita diskusi. Jadi diskusi itu kan ada yang namanya tanya jawab. Iyalah, ini kan tanya jawab. Oke. Terus kalau misalnya tadi orang abang bertanya sama kami, itu jawaban kami. Mungkin kalau menurut abang itu puas ataupun tidak puas itu terserah abang lah. Jadi sekarang saya boleh bertanya Bang. Tapi saya bertanya ini tidak ada maksud tujuan apa-apa. Sama halnya dengan abang ingin tahu. Iya, silakan. Mau saya tanya Bang. Ini kemarin pernah saya dengar di satu video salah seorang ustadz, cuman belum saya simpan videonya. Iya, ustadz ya. Iya ustadz. Dia bilang begini, kalau misalnya kita makan ikan ataupun ayam, tulang-tulangnya jangan dibuang, itu kita kasih makanan saudara kita jin. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah benar
Orang Muslim itu bersaudara dengan jin. Mana ada jin makan tulang ikan, tulang ayam? Di mana? Itu pertanyaan saya, Bang. Itu benar atau tidak? Soalnya tidak ada tertulis di dalam Al-Quran jin makan tulang ayam. Tapi dia ngomong begitu, yang makan tulang ayam itu kucing. Kucing kali. Berarti ustadznya salah, Bang. Oh, saya nggak bisa menyalahkan karena saya nggak pernah dengar. Videonya begitu, makanya saya kasih tahu sama ya, Bang. saya nggak lihat videonya. Mungkin Anda salah dengar kucing. Enggak, Mana Bang, tahu itu kucing. Aku juga pernah lihat, Bang. Nah, mungkin mata Anda salah. Mungkin yang dimaksud kucing. Karena yang makan tulang itu kucing. Masa jin makan tulang? Terus saya tanya, Bang. Terus saya tanya di room yang lain juga. Mereka bilang itu memang ada. Tapi kan jin ini ada yang baik, ada yang tidak. Lalu saya tanya, kalau jin itu memang betul. Jin itu baik. Jin itu terdiri dari dua golongan. Yang kafir itulah yang menjadi setan. Itu kafir. Jadi di dalam pemahaman Islam, iblis itu berasal dari dua golongan. Wah, pasien akut juga yang muncul. Terdiri dari dua golongan. Yang pertama dari golongan manusia, yang kedua dari golongan jin. Jin yang ingkar kepada Tuhan namanya setan. Manusia yang ingkar kepada Tuhan namanya kafir. Nah, kedudukan daripada kafir dan setan itu sama. Sama-sama masuk ke neraka dan menjadi penghuni neraka. Anda di mana? Yang setan atau yang setan atau yang kafir? Surga, Bang. Hah? Habis ke surga. Apa? Gak ada yang dua-duanya itu. Ini kan ada dua, kafir dan setan. Yang mana kalian ini? Saya bukan kafir, makanya aku bilang dua-duanya nggak ada. Loh, kok bukan kafir? Di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Terus yang tidak bersunat ini siapa yang jadi? Anda bersunat? Kami sunat. Nah, Galatia 2 mengatakan barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Jadi gimana tuh? Itu kan, Bang, ada pembagiannya tuh, Bang, di Alkitab ada penjelasannya. Ada penjelasannya sebelumnya di Alkitab itu di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru. Perjanjian Lama, Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, dia harus dilenyapkan dari sebangsanya karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Kejadian 17 15 itu Perjanjian Lama, kata Anda. Perjanjian barunya, barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Anda ikut yang mana? Sebenarnya kalau masalah sunat-sunat itu, Bang, itu berbicara tentang adat istiadat sebelum-sebelumnya. Adat istiadat gimana itu firman Tuhan kok dibilang adat istiadat? Itu penjelasannya. Inilah yang saya katakan, Anda ini pasien akut. Masakan firman Tuhan, perjanjian kekal Tuhan Anda katakan itu adalah budaya, tradisi, adat istiadat. Iya, memang ada penjelasan dalam Alkitab. Lah, justru itu bukan penjelasan, ini dalil. Kejadian 17 nomor 7. Inilah perjanjian kekalku bahwa setiap laki-laki harus disunat. Kulupnya harus kembali dipotong. ke pertanyaan saya dulu, Bang. Bagaimana kesimpulan tadi? Apanya? Tidak ada dalilnya di dalam Islam bahwa jin makan tulang. Dia tidak ada makan tulang, cuma dia katanya kita kasih kepada saudara-saudara kita. Enggak ada. Berarti tidak ada dikatakan di dalam Al-Quran manusia bersaudara dengan jin, enggak ada. Berarti salah, pernyataannya salah, Bang, ya. Saya tidak pernah melihat. Tapi oke lah, nanti saya cari tahu. Biasanya di video TikTok ini riwayat tontonan kita ada. Ntar nanti kalau ada saya tag mana kita tahu, mana tahu pendeta-pendeta yang ngaku-ngaku mualaf. Nanti kita tag, Bang, mungkin situ lebih jelas. Gitu. Ya kan? Situ lebih jelas, Bang. Mana tahu kan banyak sekarang tuh pakai kopiah, pakai baju koko, namanya di Islam-Islamkan. Padahal dia adalah oten. Oke, nanti. Tapi nanti nggak apa-apa kan, Bang, kalau misalnya nanti saya tag ke Abang? Nggak apa-apa. Sebelum Anda total sembuh, selamanya Anda bisa berobat sama saya. Nggak apa-apa. Ikutin aja Bang Suma di mana Bang Suma live. Baik. Emang Abang selamat malam semua. Gimana? Selamat malam saudaraku. Salam. Tuhan Yesus memberkati engkau. Ya, apa kabar? Ya, gimana tuh Kiman? Udah mulai agak baikan?
Udah dari kemarin sehat bang, aku nggak sakit. Mana ada orang sehat anak lebih tua daripada ibunya, gimana ceritanya? Mana ada sakit itu namanya. Apa nih? Bang, itu Juma, sakit selawat namanya. itu apa itu bang? Apa? Selawat Nabi. Maksudnya Salawat seperti Nabi itu memuji Nabi. Oh. Orang abang gitu memuji Nabi gitu ya? Iya dong. Makan ada nubuatannya. Apabila ia datang, yaitu dia yang diberkati dalam nama Tuhan, kerajaan itu akan diambil alih. Nah, gitu. Intinya memuji bang ya. Iya, memuji. Di sini ada memuji, mendoakan. Oh, memuji, mendoakan. Oke. Iya. Di sini kemarin saya pernah membaca suatu story kawan saya di WhatsApp, katanya di mana itu ya, bentar ya. Iya, silakan. Cari data, aduh. Kenapa story WA? Biasalah anak-anak kecil ini sakit ini. Dari Abu, dari Abu ini ada namanya, nama Arab. Siapa lagi? Abu Dia Janda? bilang, bukan bang. Terus dia bilang ketika kalau misalnya definisi sholat Nabi itu memuji, Siapa orang itu? Panjang. Orang itu siapa namanya? Abu Janda katanya. Hah? Abu Janda. Lo kenapa sih pakai data-data kayak gitu, bro? Ya pasien ini Bang Andi. Oh, pasien. Pasien. Bukan orang sehat mereka ini. Oh. Masa ibu lebih tua, anak lebih tua daripada anaknya? Dari Abu Hurairah. Nah, tuh. Dari Abu Hurairah. Dari Ubay apa? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Apa? Abu Hurairah. Apa? Abu Hurairah. Oh, Abu Tausi ya. Lanjut. Dia bilang kalau misalnya kita bersalawat, dia ada rumusnya bang. Ketika kita bersalawat kepada Nabi sekali, maka Allah akan bersalawat kepada kita sebanyak 10 kali. Oh, iya, nah, kalau misalnya pertanyaannya definisi salawat itu adalah memuji, mendoakan. Iya. Di sini saya timbul pertanyaan bang. Kalau misalnya kita sebagai manusia, sebagai rasul kan manusia. Kalau misalnya kita memuji ataupun berdoa sama Tuhan, itu sah-sah saja karena kita sebagai manusia, dia adalah Tuhan kita, ibaratnya seperti begitu. Namun Tuhan di sana akan mengerjakan apa yang kita doakan, artinya dia mengabulkan. Di sana hanya mengabulkan. Ketika definisi salawat ini adalah memuji, mendoakan, apa iya Allah di sana akan berdoa kepada rasulnya sebanyak 10 kali. Lalu Allah di sana berdoa sama Allah siapa bang? Itu pasti ke sana. Oke. Saya bacakan sebuah ayat ya. Tolong nanti di ayat yang saya bacakan ini Anda berikan kode 2 kata yang Anda tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ada berapa kata yang Anda tahu di situ? Saya nggak mengerti bahasa Arab, Bang. Kan tadi bahasa Indonesia kalau aja. saya katakan sholat, paham tidak? Itu makanya saya tanya tadi bang, itu definisi ataupun maksud salawat itu apa? Abang bilang mendoakan. Ini dalilnya. Satu ayat. Bahasa Indonesia aja menjelaskan. Ya, nanti. Ini kan masih proses pengobatan. Sabar. Rabbi ja'alni muqiman sholat wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Di sini ada kata doa, di situ juga ada kata sholat. Berarti antara kata sholat dan kata doa itu berbeda. Doa adalah doa, sholat sendiri adalah ibadah. Memuji, mengagungkan, memuliakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti luhur. Siapa yang dipuji di sini?
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah tidak mendoakan tetapi memuji. Nah, sedangkan kalau kita lihat di dalam Wahyu 7 nomor 10, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Theos, keselamatan Satorea bagi Theos, Setorea bagi Theos, keselamatan bagi Tuhan, keselamatan bagi Bapa yang duduk di atas tahta, dan keselamatan bagi anak domba yang adalah Yesus. Ini didoakan, ini mereka didoakan. Ini baru didoakan ini. Kenapa pula masuk di itu? Kenapa masuk ke situ? Sana. Ini sebagai bukti bahwa Tuhan Bapa dan Tuhan Anak yang kalian sembah tadi, yang lebih tua daripada ibunya itu didoakan di dalam Wahyu 7 nomor 10. Intinya saja Bang, intinya saja, kesimpulannya saja. Intinya Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para malaikat kemudian dan manusia itu juga memuji baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba sallallahu alaihi wasallam. Itu pujian kepada beliau. Udah dijawab bro ya. Di sini udah dijawab. Udah dijawab. Enggak Bang, mungkin jawabannya saya kurang paham Bang. Ya, kalau kurang paham, bagaimana mau kamu Maria dengan Yesus tua mana saja Anda enggak paham. Kalau misalnya manusia Bang, wajar saja kita memberikan pujian. Udah dijelaskan Allah itu memuji bukan berdoa. Udah dijelaskan. Berarti stop. Berarti udah subuh manusia. Stop, udah subuh. Udah dijawab. Iya, 3:30 di sini loh. Iya. Oi, udah 3:30, udah dijawab. Besok lagi ya? Iya. Udah dijawab tadi. Kalau udah dijawab itu udah. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Antara kata doa dan solawat itu berbeda. Oke. Paham ya adik-adikku yang dia masih ingin ini Banyoma, dia masih mengatakan itu Allah itu berdoa. Udah dijelaskan enggak? Udah dijelaskan enggak? Mana ada Tuhan tapi berdoa? Kan definisinya memuji mendoakan kan. Jadi umpan balik dari jangan samakan. Kalau doa itu bahasa Arabnya doa. Terus kalau sholat itu memuji. Iya, terus makanya kalau kami sholat Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Itu sholat, itu memuji. Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Rasulullah Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Sama ketika saya memuji bawahan saya atau memuji pasien saya, Tukiman kamu cakep deh. Oh kalau gitu itu memuji kamu. Tuhan kalian gitu memuji Muhammad gitu ya Bang? Ya iya, memuji. Tuhan memuji, menyanjung. Sama seperti ketika ada staf saya mendapatkan prestasi yang bagus. Apa salah ketika saya memuji mereka? Salah. Saya jadi rendah kemudian ketika saya memuji staf saya, itu salah. Udah cukup ya, udah dijawab Bang Juma. Kalau lu kira-kira punya ilmu, punyalah ilmu membantahnya. Oke? Ini kan kami lagi membantah. Ini kalau giliran tanya Islam kritis, giliran ditanya udah dijawab itu memuji sama anaknya, tua anaknya. Bang Suma. Allahu Akbar. Udah dijawab tadi memuji. Oke, apa lagi? Gitu ya. Pujian di sini Bang bukan pujian seperti kita memuji teman kita, tapi kan ini kan berbicara manusia dengan Allah. Dikasih contoh tadi. Bang, kalau yang memuji Anda itu adalah teman kelas Anda, itu belum apa-apa. Tapi kalau yang memuji Anda itu adalah Presiden Jokowi, bangga enggak Anda? Berarti Allah memuji ini Muhammad. Iya. Muhammad. Ya, betul. 3 kali dijawab. Kan udah aku bilang. Makasih akhi. Masya Allah. Jadi kalau misalnya Anda dipuji Jokowi nggak bisa, nggak boleh gitu.
Itu makanya aku bilang Bang, pujian dengan ini di sesama manusia beda. Ini kan pujian Ini 4 kali lu ulang tadi udah memuji. Pencipta langit dan bumi Sabar, Bang. Habib, memuji sabar, Bang. hambanya. Masya Allah, itu adalah suatu kemuliaan. Pencipta Anda memuliakan Anda. Bagaimana kemudian ketika ada Tuhan yang justru dikutuk? Ini Tuhan kami memuliakan hambanya. Kalau di Anda, hamba mengutuk Tuhannya. Kan kebalik, Bang. Assalamualaikum semuanya. Entar dulu. Waalaikum. Ya, bentar aja nih. Bentar dulu, jangan pindah dulu. Ini dulu Joniman ini nih. Gimana Joniman? Bentar dulu, biar jelas satu orang dulu. Keluarkan ilmumu membantah itu jawabannya Bang Juma coba. Kalau gitu fair lah Bang. Ini kan pikiran kami tentang ini Islam ini, ya kan? Terus pikiran Abang tentang kami. Ya lucu, beda lah. Beda. Sekarang yang melahirkan siapa? Maria atau Yesus? Anda katakan Maria. Tua mana yang melahirkan yang dilahirkan? Anda mengatakan tua yang melahirkan. Sekarang tua mana Maria dengan Yesus? Anda mengatakan tua Yesus. Kan lucu. Joniman, kalau orang bicara Anda diam dulu mendengarkan. Kau dari tadi itu loh, orang bicara lu bicara juga. Abang juga sekarang gini aja deh. Gini deh Joniman ya. Sekarang lu bantah argumentasi jawaban Banyuma, coba kita dengerin, silakan. Yang saya bantah apa ini? Berarti udah terima. Apa yang lu ngomong lagi? Udah terima. Yang kalian yang Bang Zuma bahas kan tentang itu. Pokoknya saya punya pasien baru, saudara baru namanya Tukiman. Oh, Tukiman. Saudara baru saya namanya Tukiman. Udah selesai. Gini bro, kan udah. Ini dia diam dulu ya. Anda kan sudah nggak bisa membantah jawaban Juma, ya sudah. Boleh gantian? Oke, standby dulu ya. Boleh? Atau masih ada ilmu lagi mau dikeluarkan? Tukiman, udah Tukiman gantian. Sebentar Bang Edi katanya ini ujian katanya 30 detik aja gitu Bang Kris. Coba diklarifikasi ulang tadi. Saya nggak dengar loh. Mana lebih tua umurnya Yesus daripada Bunda Maria? Coba ulang. Aku tanya, ini berbicara umur kah? Iya, mana lebih tua Maria daripada Yesus? Yang jadi masalah kalian itu tentang tua-tuanya. Dengarkan dulu pertanyaan saya mau pengen dengar. Mana lebih tua? Katanya, gimana sih kamu ini kok? Coba ulang lagi, mana lebih tua Maria daripada Yesus? Kan saya udah jelasin tadi. Coba ulang, saya nggak denger. Terus kamu kemana? Tidur tadi. Apa salahnya sih diulang? Ya salah lah. Nggak mau dengerin. Kalau begitu saya tanya Bang Juma aja, Anda diam. Tadi jawabannya apa Bang Juma? Lebih tua mana? Lebih tua Yesus daripada Maria. Malah dia bilang si Tukiman Yesus yang melahirkan. Buset. Itu fitnah. Nah, tadi kamu yang mana yang melahirkan Yesus? Kata gimana sih? Coba yang di bawah. Ketika saya tanya mereka, yang mana yang melahirkan? Apa jawabnya dia? Masya Allah. Barakallah. Tadi ketika saya tanya, yang mana yang melahirkan? Yesus katanya. Benar nggak teman-teman yang di bawah? Ini 1600. Benar nggak? Dia bilang tadi gitu. Coba. Benar apa tidak? Oh iya. Iya. Itu dijawab sama teman-teman di bawah. Benar. Oh. Atau lo mau ditarik? Kata-katamu mau ditarik? Enggak. Belum mau dia. Makanya dia nggak mau ditanya balik. Udah besok itu resep yang gue kasih besok ditebus ya. Bang, aku punya satu jawaban lagi Bang. Mungkin aku susah naik di roomnya Abang Juma ini, tapi kesempatan menarik bagi saya malam ini Bang. Iya, nanti kalau ada Bang Zuma naik aja lagi ya. Kalian ada adik saya yang bagus, yang ucu-ucu. Kami orang Kristen nggak mau debat-debat. Udah nanti typing aja di bawah. Saya pasiennya Bang Zuma naikin host, gitu aja ya. Jangan gitu Bang. Saya bilang aja saya saudaranya gitu ya. Bentar abang-abang semua, aku udah mau sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Enggak, Pak Kristen ini Muslim ya? Muslim Bang Andi. Oh ya, Masya Allah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ngeri kali. Jadi gini,
Ini di video terbaru saya ya, ada yang Pak benar-benar. Joniman, Christian mau bicara bentar, apa? Ya, ini sebentar aja kok, bentar aja, habis itu lanjut lah ya. Nah, jadi di room sebelah tadi itu udah saya post itu ya. Jadi lafaz Allah yang maha suci, yang maha agung itu digambar dengan gambar penis dan mereka membawa nama-nama hadis dan yang berbau dengan unsur-unsur Islam. Jadi untuk 1.700 viewer ya, mohon di-share dan dilaporkan ya. Karena itu penistaan agama udah jatuhnya. Itu nggak bisa. Dapatnya dari mana, Dek Christian? Itu saya rekam tadi barusan aja di room sebelah, ada si Kiamat, Khalifa Malik, ada si Jesus di room si ini. Di video saya terbaru, baru saya up, baru saya Oke. Saya sudah ikut, coba nanti kulihat ya. Jadi itu udah nggak tertolong itu, kayak gitu, udah penistaan jatuhnya, bukan. Tapi secara kenapa akademisi Dinda lagi. Christian baru muncul lagi? Kemana aja? Jadi saya mondok guru dah. Masya Allah. Yalah Dek, belajar lagi ya. Nanti kalau udah mahir, ajarin aku ya. Enggak, saya banyak belajar kok dari guru-guru ini di sini. Enggak, saya pasti minta diajarin nanti. Sama seperti itu Kiman tadi, sepanjang debat saya ajarin dia. Udah lah Bang Juma, jangan lawak lagi lah. Bang Juma pun. Tukiman ini jadi adik angkat saya nanti. Ya, Tukimannya. Pakai Ada bermateri nggak? syarat-syaratnya pasti ya. Pakai materi berapa? Ada syarat-syaratnya pasti. Apa tuh syaratnya? Enggak ada syaratnya. Bang Yang Juma, penting satu mau lagi aja dulu. pertanyaanku Bang, jawab aja Bang, gak lama nih. Kan udah tadi. Makasih ya Enggak. Dinda Christian informasinya. Iya itu aja Nanti sih. coba Itu, kulihat deh. Iya. mau turunin. Jadi di postingan terbaru aku kok udah aku rekam itu. Di Baik, situ baik. mereka bawa hadis, bawa ini itu. Bahwa kan dikatakan zakarullah ya, maaf itu mereka menyebutnya gitu loh. Astagfirullahaladzim. Dia monolo ya? Monolo. Iya, lafaz Allah tuh digambar disamakan sama penis. Enggak, maksud saya dia monolo atau ada diskusi? Diskusi, tapi sambil menghujat, menghina mereka. Ada umat Islam. Ada umat Islam di situ. Tidak ada, cuman di bawah tuh umat Islam ya ini. Cuman kan secara umum itu, secara bagus. umum gitu. Bagus Sudah kalau saya tag mereka Bang tidak Hadi. ada Islam ngomong kayak gitu. Ya. Tapi sih saran saya sih Bang, itu kita lah misalnya mau dipermasalahkan ataupun dibesar-besarkan, itu akan berpengaruh besar Bang. Soalnya kan di banyak juga room-room itu nanti akan pernah, jujur saja Ya mau laporin aja Kristen nggak mau- apa-apa. Kristen mau Begini Muslim. Bang, kalau secara akademisi ya kayak di sini atau di room ada kok banyak kok room Kristen yang kayak secara akademisi gitu. Memang yang dibahas data by data gitu, bukan penghujatan Iya, tidak masalah. Tapi ini jatuhnya penghujatan gitu. Ya abang pun kalau ada umat Muslim yang mengolok-olok ya atau memajang gambar maaf nih kayak Yesus lagi telanjang atau apa atau membilang Kristen ini gitu, itu boleh kok dilaporkan, itu penistaan jatuhnya. Iya, Karena udah nggak moral aja, unmoral jatuhnya. Silahkan. Kalau dibiarkan nanti akan diikutin sama yang lain. Akhirnya apa? Hujat sana, hujat sini, hujat sana, hujat sini. Akhirnya apa? Bisa bentrok kita. Itu makanya Bang. Ntar dulu. Ada datanya ada yang Bro Kristen, tolong dibagi Ini dong ke di saya. postingan saya yang terbaru. Oh, Di postingan saya- beliau, di follow aja. Sudah, Bang Andi Oke, yang baik. Baru pakai aja tadi mereka di room sebelah. Joni diam dulu. wallpaper itu. Joni diam dulu. Belum kelar urusannya ini. Ya, tuh gimana dia Aku madu Bang Andi. Aku barusan ngintip tuh di VT-nya. Itu Khalifah Malik. Tukiman diam dulu, Tukiman. Ya Allah. Jadi Gimana yang kalau semua Bang di room Juma? itu ya saling mengolok-olok gitu. Satu gambar itu olok-olok sama yang semua ada di room itu full gitu. 99. Oh ya, syukurlah. Astagfirullahaladzim, insyaallah. Ya, nanti kan sudah lama mereka itu diincar memang. Tapi kalau misalnya mereka benar-benar monolog, tidak ada Islam di situ, di atas, bisa kena itu, dipantau sama ini. Pasti bisa itu. Dipiralkan aja nanti. Supaya tidak diulang lagi kayak gitu. Bang Juma, aku marah sama Bang Juma ini ya. Kenapa? Abang mau jawab nggak pertanyaan saya ini dari tadi saya nunggu loh. Ya sudah, gurunda saya aja turun ya. Makasih deh, makasih. Sehat terus ya. Ya itu saja saya. Sehat terus, panjang umur, istiqomah terus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Tukiman bilang dulu Allahu Akbar, Tukiman. Gak mau Bang. Loh, gak mau dia bilang Allahu Akbar. Padahal di dalam Yeremia 10 ada 2 Samuel. Jangan 2 Samuel dikait-kaitkan, 7:22. nggak ada urusan. Allah Maha besar di situ Allah Maha tertulis. besar. Allah Akbar itu Allah Maha besar. Di situ Itu ada Allah bahasa Maha besar. Arabnya, bahasa kitabnya. Memang ya, Tukiman Allah ini Maha ada besar. lucu-lucunya emang dia.
Makanya abang abang fokus ke aku aja. Kenapa rupanya? Bang, ini Oscar ini penganut liberal ini. Liberal. Aku ini bang, jujur saja bang ya. Aku malam ini bahagia sekali karena baru dapat kesempatan bisa ini tanya jawab sama Bang Juma. Ya udah rayakan nanti masak ayam kek. Masak ayam. Nanti dulunya kasih gimana? Aku mau tanya karena kemarin kan Bang sempat ini di viral Bang ya di dunia pertiktokan juga. Di sini saya tanya ini bukan ada maksud tujuan lain untuk mencari celah abang mungkin salah penyampaian enggak tentang baptisan itu loh Bang, karena sampai sekarang ini belum ada yang menemukan jawaban itu, tapi katanya mereka bilang udah ada klarifikasi dari Abang Juma, tapi sampai saat ini saya tidak pernah menemukan klarifikasi, bahkan saya cari di YouTube klarifikasi Bang Juma tentang baptisan nggak ada saya dapat Bang. Jadi mau saya tanya di sini baptisan itu wudhu itu saya masuk ke wudhu dulu lah. Wudhu itu kan Bang, wudhu dulu. Ke wudhu itu. Udah buang waktu Bang Juma, udah 6 kali dijawab tadi siang juga udah itu ada di YouTube udah buang waktu. Bang, aku nggak ada menemukan. Ya lu cari di YouTube aja udah jawabannya di sana. Ini wudhu ini pengertiannya seperti apa Bang? Itu menyucikan. Aku nggak mengizinkan Bang Juma untuk mengulang-ulang, nanti capek dia. Oke. Lo cari aja jawabannya di YouTube. Tanya Bang Juma lo. Nggak bisa, saya nggak biarkan. Ini waktunya 3:30 di Makassar. Bang Juma persiapan sholat subuh, paham nggak lo? Oke. Ya udah deh kalau misalnya nggak diizinkan, karena saya disuruh katanya tanya langsung sama Bang Juma. Udah dijawab tadi sore. Kemarin juga udah di YouTube-nya ada. Cari itu loh, Zulkifli Mabas ada di sana. Baca, dengarkan aja di YouTube. Udah dijawab tadi sore. Iya, apa nama situsnya? Soalnya tadi saya cari nggak dapat. Zulkifli Mabas. Zulkifli